Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada cahaya yang datang di atas muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, sahabat-sahabat pecinta apologet Islam Indonesia yang kami cintai, alhamdulillah jumpa lagi kita pada siang hari ini. Tentu tema kita terkait dengan bukti otentik ketuhanan Yesus. Apakah ada selain materi yang kita sajikan? Senantiasa teman-teman kita Kristen kewalahan mencari bukti ketuhanan Yesus, padahal dengan mudah kita bisa menunjukkan bukti ketuhanan tersebut. Hanya saja teman-teman Kristen berupaya sekuat tenaga untuk mencari data di pengajaran Yesus ketika Yesus itu masih sebagai Nabi, Rasul, Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Teman-teman kita Kristen sibuk mencari data. Contoh misalnya, aku dan Bapa adalah satu, aku ada sebelum Abraham ada, kepada aku telah diberi kuasa, lalu aku akan membangkitkan, dan seterusnya. Mereka mengambil data-data itu, di mana data itu justru sebagai penguat kenabian. Tak satu pun yang mereka mau berani mengambil data yang kita bocorkan. Apa itu? KPR 2 nomor 36 dan juga Roma 14 nomor 9. Muatannya mungkin karena malu, cakupannya mungkin karena mereka risih gitu ya, setelah mengetahui bahwa ternyata Yesus itu adalah manusia yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi sebagai sembahan untuk orang-orang jahat pada masa itu. Masya Allah, rekan-rekan sekalian yang ada di sini, sekali lagi saya ingatkan, yang sempat masuk ke YouTube Bang Suma, silakan Zulkifli 15 official, tonton di sana barang 10 menit, 15 menit, habis itu bisa kembali ke TikTok. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Saya upayakan memberikan kunci biru kepada teman-teman yang hadir di sana. Oke, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Kita naik tema kita bahasan ini, bagaimana cara saudara kita Kristen menjelaskan ke kita bukti ketuhanan Yesus yang nyata sebagaimana konsep Tuhan di dalam agama samawi. Apakah Yesus memenuhi syarat untuk layak menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi, atau itu hanyalah doktrin dogma yang tidak tersentuh oleh kajian-kajian di dalam gereja, oleh karena tak ada kekuatan yang bisa mereka jadikan acuan untuk membuktikan bahwa manusia Yesus itu benar-benar sepenuhnya Tuhan, bukan sepenuhnya manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini noise di mana nih? Pairing. Bang. Oke, silakan. Foto dulu, Bang. Kristen. Oke. Jaringan error. Bagus ya? Udah bagus. Slow. Udah noise. Oke. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan.
Kita diskusi baik-baik tema kita, tema yang semalam. Silakan. Banyak pendatang baru di TikTok, di YouTube teman-teman. Alhamdulillah. Ada yang lapor aku ke sini karena disuruh sama Bang Zuma. Sembari kita nunggu OT-nya, tak kasih kunci biru sesempat saya ya. Oke, silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Kurasa sudah berapa hari ini kita bahas ini, artinya bahwa Anda sudah tahu materi apa atau dalil apa yang akan Anda gunakan untuk membantah materi-materi yang saya sajikan, pernyataan-pernyataan saya berdasarkan dengan tema ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, melalui momen ini saya waktu 2 menit. Memang selayaknya teman-teman di luar sana nontonlah channel yang orangnya ada di dalam bicara kan gitu. Utamakan nonton di Zulkifli Mabas. Kalian itu nonton di channel siapa, tapi mengeluhnya kepada kami. Kami nggak respon. Jadi lihat tuh Zulkifli Mabas, nonton di situ. Jangan nonton di channel baru, nih colok siapa, baru berkeluh kesah kepada kami. Jadi selain Zulkifli Mabas, itu bukan punya Banjuma. Banjuma hanya satu punya channel. Jadi channel-channel yang lain, jangan juga menjual nama Banjuma. Ini loh channelnya Banjuma, nggak boleh kayak gitu. Oke, itu informasi dari saya. Terima kasih, semoga netizen semakin dewasa menonton. Makasih Banjuma, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi juga punya channel kan? Iya, Benar ya Bang Dia? benar, benar. Lensa News TV juga itu menara kita. Silakan boleh tonton di sana teman-teman. Oke, saya dibawa lagi Banjuma, silakan. Makasih Kanda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Silakan. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga Abang. Katolik Protestan. Iya, saya Kristen. Silakan Bang, silakan. Buka kameranya, kita diskusi. Harus on cam memang ya. Iya Abang, silakan. Jadi gini Bang, sebelum on cam saya mau tanyakan begini dulu Bang ya. Saya membuktikannya ini dengan cara apa dulu Bang? Secara ilmiahkah, secara imankah, atau secara fiksi? Iman boleh, ilmiah boleh, terserah. Kalau Abang bisa membuktikan Berarti aspek ketuhanan. Oke. Iya. Kalau secara iman berarti dia fiksi ya, berarti kan harus dinarasikan Bang ya? Iya, boleh. Silakan. Oke. Jadi kalau saya menarasikan, saya tidak perlu mengutip atau menunjukkan kitab ataupun Quran Bang ya. Jadi kita biar nangkep nanti narasinya. Jadi kita biar nangkep nanti narasinya. Tapi semua yang saya narasikan saya ambil dari Bible. Boleh? Oke, silakan. Oke. Jelas Bang ya? Jelas. Nah, jadi ini kan tadi mau membuktikan kan Bang. Jadi saya akan membuktikan secara bernarasi. Saya nggak mau berdebat Bang ya. Setelah saya buktikan keimanan saya boleh turun. Saya hanya memberikan 2 pertanyaan saja sama Abang. Kurang bukti apa lagi kalau yang memegang tongkat estafet menghidupkan ataupun hidup daripada kematian bangkit kembali, menurut Abang siapa yang punya otoritas kewenangan yang bisa menghidupkan dan hidup dari kematian? Seluruh manusia akan mati dan akan bangkit kembali. Jadi itu sifat makhluk.
mati bangkit, Sifat mati manusia. bangkit. Oke. Ya, itu sifat makhluk. Jadi kalau yang menghidupkan orang yang mati, bukan hidup sendiri dari kematian, yang menghidupkan yang sudah mati itu Bang, otoritas siapa yang punya wewenang di situ? Pencipta langit dan bumi yang memberikan kuasa biiznillah dengan izinnya kepada utusannya. Oke. Ya. Kalau saya melakukan itu sebagai manusia biasa, pasti saya akan berkata Bismillah ataupun mudah-mudahan, kan begitu Bang ya? Iya, dengan izin Allah, betul. Dan oke. Siap. Akan tetapi kalau saya yang pemegang tongkat otoritas itu, kan saya nggak perlu bilang Bismillah karena saya yang pegang kuasanya. Karena saya yang memegang otoritas menghidupkan. Iya. Pertanyaan saya satu, yang memegang otoritas menghidupkan yang sudah mati itu siapa kalau bukan Tuhan, Bang? Iya, Tuhan, betul. Tuhan. Lantas Yesus di saat menghidupkan orang mati, apakah dia layak dipanggil sebagai Tuhan atau hanya sekedar manusia biasa atau nabi? Dia adalah seorang nabi yang mampu membangkitkan orang mati dikarenakan Tuhan memberikan kuasa kepadanya. Sampai dia harus klarifikasi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan kita lihat bagaimana Yesus sebelum membangkitkan Lazarus itu kan dia berdoa kepada Tuhan. Dia kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Nah, kan kata Yesus begitu di dalam Yohanes 11 kepada orang-orang yang ada di situ. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, Bapak, Yesus mengatakan, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, setelah dia melakukan hal tersebut, mendengarkan aku, dia lalu mengatakan, Lazarus, Lazarus, keluarlah, marilah keluar. Lalu Lazarus, saudara Maria ini keluar dari kubur. Yesus berdoa dulu, Bang. Jadi berarti kalau nabi memiliki wewenang untuk menghidupkan, saya rasa dia nggak boleh dibilang nabi juga, Bang. Karena kalau nabi dikasih wewenang untuk menghidupkan, bukankah dia sudah setara dengan Tuhan nanti jajarannya, Bang? Karena yang punya otoritas menghidupkan itu cuma Tuhan, nggak ada yang boleh yang lain. Iblis pun nggak bisa sampai ke situ. Yesus diberi wewenang oleh Tuhan, tidak ada yang bisa melarang, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa mengintervensi. Kenapa? Karena backingan Yesus itu pencipta langit dan bumi yang maha menghidupkan. Tak ada kekuatan yang bisa menghalangi itu. Iya. Oke, jadi saya paham, kalau maksud abang paham. Kalau dari keyakinan abang sebetulnya bertentangan sekali dengan kami Kristen untuk menuhankan Tuhan Yesus. Saya paham itu kalau kita mau belajar sejarah dari ajaran tauhid ya, atau monoteis ya kalau dari dulu Bang ya. Saya paham itu. Karena jelas di Bible pun ada dilarang, kamu tidak boleh menyembah ilah lain ataupun membuat patung serupa dan segambar. Sebetulnya ada juga kontradiksi di dalam Kristen yang sekarang itu banyak membangun patung-patung Tuhan Yesus. Itu saya akui juga sebagai kelemahan kami sebagai Kristen, mengatakan bahwasannya patung yang besar-besar seperti di Danau Toba itu adalah dia, sementara itu kan bangunan yang dibikin manusia ini yang bikin bangunan itu, yang bisa kapan saja dirobohkan sama pembuatnya, ya kan begitu Bang. Cuman narasi saya ini Bang, tidak ada memaksakan ataupun mengajak siapapun untuk bertuhan kepada Tuhan Yesus. Saya hanya mengasih tahu kekuatan iman saya kepada dia tidak bisa ditolak ukur dengan apapun, karena saya hanya tertarik kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah membuktikan janjinya, dan Tuhan yang menyediakan tempat di saya di surga. Sudah nyata Bang, bukan cuman katanya gitu loh, ya kan. Kalau ada orang memiliki keyakinan yang lain, dan membenci keyakinan saudaranya yang berbeda dengan keyakinannya, itu juga perlu dikoreksi apakah Tuhan yang mereka ikutin itu sudah benar. Karena Tuhan saya mengajarkan kasih untuk mengasihi abang semua penonton di sini.
semua makhluk di dunia, nyamuk sekalipun kita harus kasihi, kan begitu Bang ya. Jadi kalau ada Tuhan yang menentang keyakinan orang lain untuk melaksanakan kasih dan kebaikan, kita boleh juga mempertanyakan apakah Tuhan itu benar yang kita ikuti. Tapi kalau Tuhan yang saya yakini, ya saya nggak usah kasih tahu namanya sama abang, tapi dia adalah sang pengasih yang sudah hidup, menghidupkan dan naik ke surga, disaksikan banyak orang. Bukan katanya Bang, kira-kira seperti itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi Tuhan itu pengasih, tidak dilihat dengan pekerjaan manusia. Bukti pengasihnya Tuhan itu seperti menciptakan manusia, ada yang ingkar, ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang kufur ingkar kepadanya, tapi tetap saja fasilitas diberikan berupa oksigen, siang dan malam, matahari dan seterusnya. Itu Tuhan yang kasih. Tapi kalau abang menjelaskan yang tadi itu sebagai nabi yang penyayang, pengasih, yang mengajarkan kemudian kasih kepada manusia. Namun ada hal yang perlu dipahami sebagai saudara Kristen di sini, bahwa ketika Yesus mengajarkan kasih, itu tidak bisa diambil satu penggat data aja. Runutan kasih yang muncul di Yesus itu kepada kaumnya, itu adalah kesempurnaan ajaran agama yang Yesus bawa. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sementara runutan dari agama yang lebih baik dari orang Farisi menurut Yesus itu tidak hanya kasih, tetapi banyak hal item-itemnya itu mulai dari data 20 sampai data 48. Yesus jelaskan banyak kali ajaran dan sangat berat. Tapi yang nyaman di kuping ya kasih. Padahal tidak sesimpel itu. Betul. Yesus mengajarkan kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu adalah taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, melaksanakan segala perintah Tuhan langit dan bumi, baik itu mentaati apa yang menjadi ukuran di dalam hukum Torah maupun yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Itu baru kasih. Jadi kalau ada orang yang tidak menjalankan Taurat, itu bukan kasih itu. Itu bukan kasih. Itu menurut saya kasihan. Karena menurut Yesus, orang yang disebut kasih adalah yang menjalankan hukum terutama dan utama, hukum pertama dan hukum kedua. Kasihi Tuhan Elohim. Berarti kalau kasih Tuhan Elohim, jangan ada ilah lain, seperti yang abang katakan tadi, jangan ada ilah lain. Nah, kalau kasih kenapa mengilahkan Yesus gitu? Sementara Yesus sudah punya ilah, yaitu Eloah Abraham atau Elohim yang disembah oleh Abraham. Nah, itu artinya kasih. Ketika menuhankan Yesus, itu tidak kasih lagi kepada Tuhan, tidak menjalankan kasih yang utama atau hukum terutama, sebab menggantikan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya kepada Tuhan yang baru dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang Farisi. Begitu Bang. Tapi memang begini Bang ya, Bang Juma, suara saya kedengaran nggak Bang ya? Iya, kedengaran. Saya kan babnya dari awal tadi udah bilang saya nggak mau berdebat. Saya juga ada pertanyaan saya Bang. Saya sebagai Kristen, ada satu yang mau saya tanyakan tentang sejarah-sejarah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Katolik yang di Vatikan ya. Kalau saya baca sejarah Bang, sebenarnya banyak juga di kami Kristen yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Contohnya apa? Contohnya masalah dengan penerjemah menafsirkan. Dulu itu kan tidak boleh ditafsirkan Bang. Siapa yang menafsirkan bahasa Alkitab itu ke bahasa suatu negara tertentu, itu dibunuh Bang. Ada sejarahnya. Saya harus akui itu sebagai Kristen ya. Saya mau sebagai Kristen tuh yang fair, yang jujur. Saya nggak mau menutup-nutupi kebusukan Bang ya. Ada yang mau saya tanyakan sama abang, karena saya sebagai Kristen juga seakan-akan kami menjalankan sebuah ritual yang di bawah doktrin dan tekanan gitu Bang. Kalau sebuah kebenaran itu dilaksanakan dengan doktrin ataupun tekanan ataupun intimidasi, saya meragukan kalau itu kebenaran Bang. Yang kedua, kalau awalnya saja, awal berdirinya mulai dari tragedi-tragedi paus-paus pertama, kedua dan seterusnya yang
ada pembantaian di abad 14 sampai 16 tentang masalah perpuluhan ataupun pajak yang harus dibayarkan kepada orang-orang Vatikan di Roma. Saya membaca itu, saya ada penyesalan dan ada rasa miris di hati saya. Ternyata busuknya orang ini udah jadi pundasi kami Kristen juga, karena kan pecahan dari Katolik Protestan, saya Protestan saya Bang, HKBP saya. Pecahan dari Katolik yang diprotes oleh Martin Luther. Nah sekarang saya mau protes yang protes ini. Saya mau protes juga masalahnya Bang. Karena serius, saya mau jujur, saya akan akui itu. Saya nggak mau, saya mengikuti Tuhan Yesus, saya menuhankan Dia, bukan menuhankan Katolik, Rasul Paulus ataupun Martin Luther. Saya tegaskan ya, saya nggak takut bilangnya dan saya nggak ragu-ragu. Iman saya kepada Tuhan Yesus tidak bisa ditakar. Tapi kalau untuk meyakini sejarah-sejarah dari Vatikan, mohon maaf saya ragu. Karena sejarahnya luar biasa Bang itu. Pembantaiannya loh. Kalau Alkitab diterjemahkan tuh dibantai. Di 5.000 orang dibantai Bang. Dibunuh hangus. Jadi orang Kristen yang Katolik kalian pun, marilah kita introspeksi dulu kita ya. Introspeksi diri dulu. Saya Kristen juga saya. Tapi bobrok kebiadabannya luar biasa. Termasuk ini pesan saya sama pendeta. Ada pendeta pernah ya, jemaatnya meninggal ya. Kalau uang tahunan tidak dibayar, dia tidak mau menjatuhkan sakramen. Pendeta dari mana? Dari HKBP. Saya orang yang bilang ini. Betul. Perlu diperbaiki, betul. Harus diperbaiki sistem kekristenan itu tuh sangat bobrok. Ya. Jadi saya mau katakan begini Bang Zumaya. Walaupun saya sering melihat abang berdebat sama Edis, ya, itu sebetulnya menurut saya mengedukasi juga. Tapi saya melihat saya nggak ingin mengikuti mereka yang terlalu mencintai Kristen sehingga membenci saudaranya yang lain. Jadi saya mau tinggalkan itu semua sistem. Saya ikut Tuhan Yesus. Saya mengasihi kamu juga, Bang Juma, abang-abangku dan penonton. Saya di sini hanya menyampaikan iman saya kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa ditakar melalui kasih, Bang Juma. Tapi untuk secara kekristenan, saya tidak bisa pastikan Kristen itu paling benar, tidak. Bahkan paling brutal Kristen, Bang Juma. Paling brutal. Kalau mau jujur mengakuinya, jadi saya bukan mengada-ada, fakta sejarah ada semua. Ya, betul. Boleh dicek. Betul juga. Harus diakui. Jadi Bang Juma kira-kira begitu aja Bang ya. Saya turun dulu Bang ya. Ada kerjaan saya Bang ya. Oke, Saudara Ninggolan. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang Juma. Sip. Siap. Betul. Halo, Saudara Halo, David. Bang Juma. Siap. Saya ada pertanyaan. Tapi saya Apa tidak ngomong yang tidak baik. Saya ada pertanyaan, tapi saya ngomong yang biasa aja. Bang Juma, Bang Juma percaya nggak malaikat Gabriel yang diutus Allah kepada Maryam menyatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak? Bang Juma akui nggak bahwa Allah memerintahkan malaikat Gabriel bertemu Maryam untuk dia akan mengandung seorang anak? Iya, betul. Oke. Kalau saya begitu, ya betul. Oke. Kalau begitu yang dilahirkan Maryam itu anak Allah atau anaknya Maryam? Anak Maryam. Lah, karena dia mengandung bukan dari buah hasil perkawinan, tapi wahyunya Allah. Iya, memang betul. Memang betul. Artinya bahwa Maryam melahirkan manusia bukan atas dasar persetubuhan, tapi atas dasar kalimah, perkataan dari Tuhan, dari Allah. Hamil, nggak ada yang bisa menghalangi hamil. Meskipun tidak pernah disetubuhi, hamil, nggak ada masalah itu. Iya. Kalau begitu, Mas Juma memvalidasi bahwa malaikat Gabriel itu datang atas perintah Allah. Berarti yang dikandung oleh Maryam itu anak manusia atau anak Allah? Anak manusia. Oh ya? Iya. Kan dia bisa membuat mukjizat. Kan bukan manusia biasa. Kalau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu bukan kategori manusia biasa dong. Ya, memang bukan manusia biasa. Dia nabi. Luar biasa dia tuh. Luar biasa beliau. Oke, ya baik. Terima kasih. Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik.
Oke, Saya tutup saudara. Oke, makasih. Silakan saudara-saudara yang lain non-muslim ajukan permintaan. Tema kita bukti ketuhanan Yesus. Sederhana aja, sederhana kita bahas materi ini. Halo, 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 semangat siang, Halo Bang, selamat siang Bang. siang juga. Katolik, Protestan. Islam saya Bang, tapi Oh saya ya, mau misalnya ada yang dari Nonis nih Bang, saya mau ada pertanyaan gitu Bang. gimana gimana? Suaranya kecil. Kak Ledi ini Muslim apa Nonis Kak? Biar langsung nanya sama. Lady ini manusia jadi-jadian dia. Kalau dia lagi mabuk jadi perempuan. Kalau dia lagi normal dia laki-laki. Jangan gitulah Ya. Bang Juma. Tengoklah, tengok mabuk berarti dia nih. Yang udah mabuk. Mabuk berarti mabuk. Aku mau Kalau dia diskusi jadi sama Bang Juma dulu. kalau Aku dia mati jadi dulu kau. kalau dia jadi perempuan dia mabuk itu pengaruh miras. Tapi kalau dia laki-laki normal dia. Gini Bang Juma. Bang Juma, mau abang bertanya sama aku atau aku bertanya sama Bang Juma? Buka kameranya dulu. Buka kamera Tunggu dulu. dulu. Siapa mau bertanya, aku atau Bang Juma? Buka kamera dulu. Habis itu kamu yang bertanya, Markus. Nggak usah lah, nanti kau abang aja lah bertanya sama aku. Ya, Buka kamera. nyerahkan aku. Ya, Ya, buka kamera silakan. tapi aku nggak pakai baju, nggak apa-apa itu. Enggak Nanti kayak apa-apa. LPM. Hah? Enggak. Nampak nanti? Enggak apa-apa. Tunggu dulu, ku panggil suamiku ya. Iya. Bang, sini dulu. Mau jumpa sama si Juma ini. Nggak ada otaknya itu. Iya, ada. Pintar katanya dia. Mengseret nanti itu. Mau kau diskusi sama aku rupanya? Iya, buka kamera. Tunggu ya. Ya, Kau berani aja sama istriku kau. Tunggu. buka kamera. Halo? Kabur. Aduh. Udah bagus. Bagus. Ya, Aku baru pulang dari apa? Dari kantor. oh ya. Banyak bebek di sana. Aku dipanggil istriku. Kau apain istriku tadi ngaku ngadu sama aku? Enggak apa-apa. Ada buku di situ bang. Buku Buku apa? Al-Quran. Al-Quran. Ada Al-Quranmu. Enggak ada. Aduh. Gimana bahas nanti? Oh, modal apalah kita? Logika. Masalah logika dulu kita bahas ya. Mau Iya, abang silakan. bahas logika? Boleh. Ya, logika Iya. dulu kita ambil ya. Iya. Jangan dulu bahas
pakai data nanti nggak mampu kau menjawab. Iya. Nah, logikanya, tahu abang itu orang tua Muhammad itu orang Quraisy, tahunya kan? Iya. Ya kan? Orang tuanya kan dulu penyembah berhala. Tahu dari mana? Kenapa jadi? Kan duluan orang tuanya kan lahir, ya kan? Iya. Tahu dari mana kalau orang tuanya nyembah berhala? Ya orang Quraisy dulu di Ka'bah penyembah berhala itu bang. Iya, Datanglah orang Muhammad tuanya bin kutanya. Hafiz. Hmm? Orang tuanya kutanya, tahu dari mana? Apanya? Penyembah berhala. Kalau Iya. Para ustaz-ustaz bilang itu. oh, fitnah lagi. Ustaz Taka, kutanya kan Fitnah. orang tua Muhammad itu orang Quraisy katanya. Fitnah lagi. Hah? Kamu fitnah. Aduh. Tanyalah Ustaz Taka. Aku sering di komalnya. Ini diskusi macam mana ini? Katanya mau Enggak. pakai logika. Katanya mau Iya pakai logika. biar dapat dulu logikanya nanti. Enggak ya kan? bisa, karena kamu asumsi. Aduh. Kau depresi nih, stres karena menemukan dirimu menyembah anak orang. Maksudku di situ logikanya, kenapa beda Tuhan Bapa daripada sama anak? Kayak gitu. Nah, Namanya. Bapak itu kan merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Maksudku Anak orang merujuk tua kepada Muhammad. Tuhannya Kristen. Ada Dengar yang dulu, menyembah bapak, ada yang menyembah anak. Kalian beda sembahan. Orang tua Muhammad kan beda Tuhannya sama Muhammad. Padahal Tahu dari mana? Muhammad anaknya. Tahu dari mana? Inilah Kristen kalau keseringan makan babi, otak nggak berfungsi, Inilah. asal mangap, asal Ibaratnya ngomong, contoh. tanpa data. Dulu orang tua abang lah kita taruh dulu contoh. Tuhannya siapa? Kan? Allah. Aku bukan nabi. Aku bukan nabi. Nabiku itu terjaga dari sulti Nabi ke itu sulti. manusia atau tidak? Bang. Berbeda dengan di agamamu, nabi Aduh. itu dihina, dinistakan, direndahkan. Kalau di Itulah. Islam, nabi Udah itu lari manusia pilihan sebelum dunia ada. Makanya mereka bang, sudah kutanya dipilih. dulu abang, Nabi itu manusia atau apa? Jin. Manusia Makanya, yang apa bedanya dijaga sama kita? kesuciannya. Bedanya cuma lahirnya yang duluan orang itu bang. Di Kristen tidak ada nabi. Di Kristen tidak ada nabi. Kristen tidak ada Semua nabi itu terbuat dari air mani yang hina semua itu bang. Tidak ada nabi di Kristen, tidak ada. Mana siapa nabi di Kristen? Nabi yang diutus untuk Nggak jadi ada Kristen. kata-kata nabi sama kami bang. Ya, Cuma kalian yang nabi. memang. Makanya Memang. nabi itu terbuat dari air mani yang hina. Justru kami tidak ada nabi kami. Ya, termasuk Makanya Yesus. nabi itu ada datanya itu bang. Yesus juga berasal dari sperma Nabi yang hina. terbuat dari air mani yang hina. Yesus Iya. berasal dari sperma juga, air mani Yesus itu. Bukan berasal dari roh itu bang. Kata siapa? Beda Yesus itu. Jangan Yesus bandingkan berasal itu dari sama sperma. Nabi. Yesus dari sperma pun jadi Tuhan bagi Anda kan? Lucu dia agama Anda ini. Manusia yang berasal dari sperma. Iyalah. Kita kan Tuhan yang berasal soal dari sperma. logika dulu kita. Apa logika apa? Gini. Kalau mau logika itu gini. Tubuh manusia itu ciptaan. Apakah tubuh Yesus ciptaan? Logikanya, mainkan. Tangan Bukan. Yesus, Bukan. kaki Yesus bukan ciptaan. Bukan. Jadi apa itu kaki Yesus? Kalau bukan ciptaan. Dia sebelum ada dunia ini dia sudah ada. Alah. Dia berkata. Firman-Nya yang berkata itu. Katanya main logika. Udah. Iya, makanya logika dia. Kau Buktinya mabuk, gini. kembali ke kandang babi sana.
Kau cebokin babi satu-satu baru diskusi agama, nggak layak. Muka-muka kayak maling ayam, nggak layak diskusi agama. Kamu di lapak tua aja, lapak tua ngobrol di situ. Nggak layak bahas agama, mewakili agamamu pun kamu nggak layak. Halo, semangat pagi. Halo, halo. Kirain RK, kasih duit kalau dia kesini. Saudara Muslim, biar supaya lancar diskusinya, dibatalkan permintaannya. Ya, selamat siang Bang Juma. Selamat siang Ibu. Iya, saya dari kemarin kan memperhatikan tuh pertanyaan Bang Juma, apa sih bukti ketuhanan Yesus? Terus kan Bang Juma memberi contoh misalnya tentang Musa yang oleh Tuhannya membelah laut. Kenapa Tuhan Yesus tidak menampilkan misalnya ketuhanannya dengan cara memindahkan gunung? Sekarang gini Bang Juma, kita ini kan manusia. Tuhan itu mau kita itu percaya, beriman, walaupun tidak melihat, namun percaya Bang Juma. Nah, kalau saya boleh berkata, yang suka petantang petenteng memamerkan powernya itu biasanya malaikat Bang Juma. Kenapa mereka perlu seperti itu? Biar manusia berpikir itu Tuhan. Makanya malaikat-malaikat itu suka menampilkan power. Gitu loh Bang Juma. Nah, kan Tuhan Yesus dikatakan apa? Dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 ya kalau nggak salah ya. Boleh buka kameranya Ibu? Silakan. Segan sih saya buka kamera Bang Juma. Santai aja Bu, santai aja. Iya. Iya. Iya, jadi Bang Juma ya, prinsip kalau Anda minta tanda ya tentang ketuhanan Tuhan Yesus, Anda tuh sama aja dengan orang Farisi. Di Matius 16 dikatakan, mereka datang gini ya. Mungkin saya bacakan dulu ya Bang Juma ayatnya sebentar ya. Iya. Sebentar. Matius 16. Nah, oke ya. Nih ya Bang Juma ya. Ini suaranya suaranya cukup jelas nggak Bang Juma? Iya. Bagus Bu suaranya. Oke. Ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda di sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, ini orang-orang yang senantiasa menuntut tanda. Kenapa mereka menjadi begini Bang Juma? Karena ya, kalau kita baca di Keluaran 4, itu juga Musa itu sebelum dia datang ke Firaun, dia harus menunjukkan tanda-tanda kepada para tua-tua itu. Jadi biar percaya mereka dengan apa yang mereka lihat. Nah, tapi kan kalau prinsip iman itu apa Bang? Sekalipun kita tidak ada dasar untuk percaya, tidak bisa melihat kemungkinan, tapi toh kita percaya. Contohnya Abraham.
Abraham ya umur udah 100 tahunan bang, 100 tahun. Istrinya udah 90. Tapi karena dia percaya kepada firman Tuhan bahwa dia akan punya anak walaupun udah mati pucuk. Sarah udah mati haid. Jadi secara medis sebenarnya udah nggak bisa punya anak bang Abraham dengan Sarah itu. Nah coba abang bayangkan kalau Abraham dengan Sarah datang ke dokter klinik kandungan. Pasti kan kita senyum-senyum kan, ketawa-ketawa. Nggak mungkin mereka punya anak. Tetapi karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berbisik kepada Abraham, toh dia percaya juga bang. Padahal tuh zero possibilities buat Abraham dan Sarah untuk punya anak. Nah ini kita gini bang, inilah kita manusia. Kita itu ya dituntut untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun tanpa tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Apalagi kita menuntut tanda. Kalau kita mengharapkan Tuhan seperti Power Rangers, wah misalnya dia berjalan gempa bumi, itu pekerjaan malaikat bang. Kalau abang baca di Matius 18 ya, Wahyu 18, satu malaikat aja bang cukup untuk memenuhi pasokan akan listrik. Jadi kita hanya perlu satu malaikat bang untuk memenuhi kebutuhan listrik satu bumi, itu malaikat bang. Nah Tuhan itu nggak kepengen kita itu berbasiskan pada apa yang kita lihat. Jadi hanya istilahnya haus kesaktian. Nah inilah yang sebenarnya juga mendasari ketika Musa diutus ya. Jadi dia menampilkan tanda-tanda. Mungkin nanti kita baca bang ayatnya. Musa menampilkan tanda-tanda kepada para tua-tua itu. Ya, jadi mereka percaya, oh begitu. Dan perlu tanda-tanda yang selanjutnya lagi. Padahal ya, maunya Tuhan tuh kita percaya aja. Percaya bukan karena melihat. Kalau percaya karena melihat itu namanya bukan percaya lagi bang. Bukan berharap lagi. Kalau bisa dihitung ya, harapan itu, misalnya ini, kalau masih ada harapan itu namanya bukan iman bang. Tetapi kalau udah zero hope bang, itu namanya iman. Ini yang orang nggak sering ngerti. Jadi kalau kita menuntut tanda-tanda dari Tuhan, kita apa bedanya dengan orang Farisi bang? Hanya memuaskan keinginan kita untuk melihat kesaktian. Itu. Dan satu lagi bang ya, ke malaikat-malaikat itu yang di sorga ya, sebelum mereka jatuh, katanya jatuh dalam dosa ya, mereka apa bang? Mereka istilahnya lihat-lihatan dengan Tuhan bang. Tapi toh ya, mereka lihat-lihatan dengan Tuhan itu tidak membuat mereka apa bang? Tidak membuat mereka taat kepada Tuhan. Ya, mereka nggak punya masalah dengan kepercayaan bang malaikat. Tetapi itu mereka memberontak ingin seperti Tuhan. Akhirnya mereka dilemparkan ke bumi ya, menurut kitab kami ya Pak Bang Juma ya. Nah dari sini aja Tuhan ngerti. Tuhan tuh ingin kita manusia ya, walaupun tidak seperti malaikat melihat Tuhan muka dengan muka, tetapi dia percaya kalau dia ingin kita itu perkasa. Perkasanya dalam apa? Dalam iman. Walaupun tidak melihat Tuhan tapi percaya. Kalau malaikat kan lihat Tuhan bang di sorga. Mereka lihat-lihatan istilahnya gitu. Nah ini yang kita nggak ngerti dari basis iman. Iman inilah yang maunya Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak menunjukkan powernya seperti Power Ranger, tapi kita percaya kepada ucapannya, kita percaya pada kesaksiannya, itu yang penting bang. Dan yang paling penting, misi dia ke dunia ini kan untuk mengalahkan kuasa dari iblis, kuasa atas maut, atas dunia orang mati. Sehingga Daud berkata, engkau menebus aku dari lubang kubur. Ini yang paling penting Mbak Juma, bukan hal-hal lain. Misalnya gunung, pindah, buat apa bang? Yang penting buat kita itu apa? Kita memiliki jaminan hidup kekal, bahwa ketika kita sudah meninggal, walaupun kita sudah mati, ketika kita mendengar suara Yesus, kita akan dibangkitkan kembali. Seperti itu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi Tuhan menciptakan akal manusia sebagai alat untuk memonitoring keberadaan Tuhan itu. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak serupa dengan apapun, yang memiliki kuasa yang maha dahsyat. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berada pada ufuk yang berbeda dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang menempati ruang dan waktu. Manusia itu menempuh perjalanan relativitas waktu, terbawa oleh detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sampai kepada ketiadaan, kebinasaan. Nah, sedangkan yang kami tahu, Tuhan yang disembah oleh saudara kami Rosi bernama Yesus itu adalah anak manusia. Beliau terpenjara oleh ruang,
beliau menempuh perjalanan relativitas waktu. Sehingga bagi akal tidak layak makhluk yang syarat dengan kelemahan untuk kemudian dijadikan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sangat tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Yesus dia bukan Tuhan. Yesus menurut akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Yesus menurut Bible, Yesus bukan Tuhan. Yesus menurut hukum alam, Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan hanya ada di gereja dan hati orang-orang Kristen saja. Sedangkan Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu harus memenuhi syarat sebagai pencipta oleh alam semesta. Tuhan itu bukan sebuah karya. Tuhan itu bukan sebuah cipta. Sedangkan yang berwujud itu adalah karya, itu adalah cipta. Karya cipta itu adalah buatan Tuhan. Yesus berada pada posisi itu. Jadi Yesus Tuhan hanya bagi orang-orang tertentu, tetapi dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia berada pada ufuk yang lemah. Sedangkan Tuhan mustahil memiliki titik-titik seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Ngantuk, tidur, lapar, ketakutan, was-was, gelisah, dan seterusnya. Yang dimiliki Yesus itu tak ada satu titik menjadi unsur keilahian atau unsur ketuhanan. Tak ada bukti sama sekali. Tapi sekali lagi, bagi saudara-saudara kami Kristen kami hargai. Silakan Anda mentuhankan Yesus yang bagi kami hanyalah manusia biasa. Seperti itu Ibu, silakan. Iya, Bang Juma, saya tahu Anda memakai ukuran parameter dunia ya, Yesus jadi manusia. Kenapa, Bang? Sebenarnya ya saya kembali ya, Bang, bahwa saya tegaskan kembali apa yang kita alami di dunia ini dari kejadian sampai wahyu. Kan dikatakan Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini antara iblis dan Tuhan. Dimana ya kalau Tuhan mau dengan kekuatan ilahinya atau katakanlah Power Ranger-nya, iblis bisa dimusnahkan 1 detik itu jadi kornet, Bang. Tetapi ya, iblis ini kan sebenarnya jabatannya imam besar agung, Bang. Ini kalau menurut versi Alkitab kita ya. Jadi dia ya, tentu dia ini kan katanya pendakwa manusia siang dan malam. Di Wahyu 12 ayat 19. Jadi dia juga mendakwa Tuhan, menghakimi Tuhan. Dia mungkin gini, Tuhan kalau engkau menghancurkan saya dengan kekuatan ilahimu, ya saya gampang hancur lah. Tapi kalau engkau misalnya ya jadi manusia, apakah misalnya ada yang percaya kepadamu? Apakah misalnya maksudnya kalau engkau tidak menggunakan kekuatanmu, engkau bisa menaklukkan aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan di belakang layar, Bang, yang seperti ini yang tidak dipahami. Makanya saya kenapa selalu bilang kita itu perlu mengerti seluk-beluk iblis. Karena kalau kita nggak mengerti ini, Bang, ya, dalam takaran yang diizinkan di ayat-ayat Alkitab, kita tuh akan bingung kenapa Yesus jadi manusia. Karena ini sebenarnya pertarungan antara Tuhan dan iblis gitu, Bang. Sebenarnya begitu, Bang. Yesus bilang di Kejadian 3 ayat 15, aku kan maksudnya keturunanmu dan aku akan mengadakan permusuhan ya antara Tuhan dan iblis, maksudnya, Bang, bukan antara manusia dengan Tuhan, bukan. Manusia itu kan sebenarnya makhluk yang lemah. Jadi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu maksudnya digenapi 4000 tahun kemudian. Yesus digantung di kayu salib. Dia dengan kematiannya, Bang, dengan ketidakberdayaannya, dia nggak memberikan perlawanan kepada iblis, Bang. Dengan kematiannya dia mengalahkan kuasa maut. Dia turun ke dunia orang mati, menjemput bapak-bapak leluhur sesuai dengan Efesus 4 ayat 8 dengan 9, dan dia bangkit dari kematian dan naik ke surga itu membawa tawanan-tawanan itu, Bang. Orang-orang yang ditawan iblis di dunia kuburan. Itu yang seperti dinyatakan di Alkitab. Begitu, Bang. Jadi memang yang penting bagi Yesus itu apa? Mengalahkan kuasa maut iblis. Sehingga kita yang sebenarnya sudah mati karena dosa, kita dihidupkan karena Yesus bangkit dari kematian. Itu yang Yesus janjikan kepada kita yang dipastikan hidup kekal itu, Bang Juma. Jadi kalau berusaha memahami kok Tuhan Yesus jadi manusia, kita nggak bakal paham kalau kita nggak mengerti pikiran-pikiran di belakang itu, pikiran-pikiran di belakang layar itu, Bang Juma. Nggak bakalan. Ini saya juga mendapatkan hal ini juga dengan perenungan yang lama, Bang. Ngapain sih Tuhan jadi manusia repot-repot? Udah matinya disalib, diludahin, ditampar, ditelanjangin. Semua, Bang, semua aib ya. Kalau saya pikirin dengan kepala saya, Tuhan maksudnya dipermalukan segitu rupa, tapi dia terima semua gitu loh. Bukannya dia nggak bisa balas, Bang.
nggak bisa bunuh iblis? Bisa bang, jadi kornet. Detik itu juga 4.000 tahun yang lalu atau 6.000 tahun yang lalu bang. Ya, sejak di Taman Eden. Tetapi itu apa? Dia menunjukkan keadilan dan kasihnya bahkan terhadap musuhnya sendiri. Dan katanya kan gini di Roma 3 ayat 4. Semua orang adalah pembohong. Dan supaya setiap firman-Mu itu terbukti benar. Dan engkau menang jika engkau dihakimi. Siapa yang menghakimi Tuhan bang kalau bukan musuhnya ini? Mantan imam besar agung ini. Memang di agama, kalau yang lain-lain bang ya, itu tidak menggambarkan peperangan antara Tuhan dan iblis itu nggak seseru di Alkitab. Tapi di Alkitab itu bang ya, di Hezkiel 28, Yesaya 14 itu seru banget, dan itulah yang sebenarnya menjadi ya bentangan antara dunia fisik dengan dunia alam roh. Gitu loh bang. Ini yang sebenarnya di kekristenan sendiri juga nggak jelas bang. Sekali orang nggak ngerti. Ini saya mempelajarinya dengan, maksudnya saya benar-benar memutuskan untuk belajar kepada Yesus, dan benar-benar saya belajar tentang misteri iblis lah. Yang diizinkan di ayat-ayat Alkitab. Sehingga saya ngerti, oh kenapa Yesus jadi manusia. Untuk mengalahkan kuasa maut iblis dengan tidak menggunakan kekerasan bang. Intinya begitu bang. Untuk membebaskan kita dari alam kubur. Ya, Daud bilang di Mazmur 103 ayat 4 gini. Engkau yang melepaskan aku dari lubang kubur. Ya kita buka dulu bang ayatnya, biar saya kan nggak terbukti. Ya jadi memang kuasa maut ini bang yang coba dikalahkan oleh Yesus dengan kehadirannya sebagai manusia, dengan menjadi manusia. Nah iblis kan juga nantang bang, kalau kau jadi manusia Tuhan, apa bisa kau mengalahkan kuasaku, kuasa maut? Karena memang di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan iblis yang berkuasa atas maut. Dan Galatia 3 ayat 22 dikatakan apa? Kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan iblis. Itu artinya iblis berkuasa atas dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik bang. Itu ya pemahaman saya kenapa semua ini terjadi. Yesus jadi manusia seolah-olah lemah. Kok dia mau aja digituin? Power Ranger dong Tuhan kita. Yang paling penting kan mengalahkan kuasa maut. Memang ada penguasa dunia ini bang, misalnya Genghis Khan atau siapapun dengan kekuasaan yang besar, atau Alexander the Great yang bisa mengalahkan maut. Mereka semua dikalahkan maut bang. Hanya Yesus yang mengalahkan maut. Dia yang perkasa itu bang, sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5. Tuhan yang perkasa, bukan perkasa Power Ranger gini bang, ala malaikat. Itu mah gampang banget buat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan dalam ketidak menggunakan kuasanya pun, ternyata dia menang melawan yang jahat. Dia menang melawan kuasa iblis. Dan ini kan pesan Tuhan Yesus, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Intinya gitu bang. Makanya Yesus jadi manusia untuk menunjukkan mengalahkan yang jahat dengan yang baik bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi apa yang menjadi pola keyakinan ibu sekarang ini itu adalah buah karya dari dari buah karya iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu mencari bagaimana caranya supaya Yesus ini Tuhan. Aduh Bang Juma, kok ininya framingnya keras banget Bang Juma. Padahal Yesus kok itu tega kan banget sih Bang Juma, framingannya tuh tega banget. Mengapa Ibu begitu teganya Bang Juma setelah pemaparan saya yang seperti itu? Ibu nggak sadar. Ibu nggak sadar kalau ibu sedang dipakai iblis untuk mempromosikan. Oke, dalilnya makasih dipakai iblis Bang. Ya tolong tunjukkan Bang. Oke, baik. Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat. Sebentar Bang Juma, ini suaranya kecil banget loh ke saya. Sebentar ya, saya rubah dulu Bang. Ini suara Bang Juma tuh kecil banget. Nyampe ke saya bingung kenapa. Cek. Gimana? Iya suaranya suara Bang Juma tuh kecil banget buat saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Sebentar. Kayaknya udah pol ya, tapi ya oke deh Bang. Oke. Ya, oke Bang. Nah ini jelas nih. Ya, oke. Ya. Jadi Yesus sebelum Kristen muncul sudah memperingatkan murid-muridnya agar waspada kepada orang-orang Kristen yang akan datang memakai namanya. Again Bang Juma, itu saya udah dengar waktu 3 hari yang lalu ya, kalau nggak 4 hari yang lalu. Aduh Bang Juma, don't the same reason, don't. Memakai nama Yesus. Change another topic Bang Juma, change to another topic please. Memakai nama Yesus
untuk menyesatkan banyak orang. Penyesatan tertinggi, terbesar yang dilakukan oleh manusia di bumi ini adalah ketika ingin menggantikan Tuhan dengan makhluk. Nah, inilah yang terjadi. Jadi yang muncul dari Kristen itu adalah perpanjangan tangan iblis untuk menggantikan Tuhan langit dan bumi dengan makhluk asing yang mereka sembah bernama Yesus ini. Ini real terjadi. Andai saja saudara kita Kristen ini sezaman dengan Nabi Musa, maka Kristen ini tidak akan tersisa, mati semua dihabisi oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam ulangan, another genocide dong Bang ya, another genocide. Karena ulangan 13 di situ Tuhan memerintahkan melakukan agar Nabi Musa melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Siapa mereka yang membuat kerusakan di atas muka bumi? Adalah mereka yang mengajak dan mengajarkan orang lain menyembah selain daripada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Orang-orang Kristen mengajak orang lain menyembah kepada makhluk asing yang memakai nama Yesus biar numpang tenar, agar supaya orang-orang bisa terperdaya, bisa jatuh cinta dengan ajaran yang mengatasnamakan Yesus ini. Tuhan itu sudah ada, pencipta langit dan bumi itu sudah ada. Tiba-tiba saja sekelompok manusia di bumi ini menjadikan Yesus yang adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, manusia, utusan Tuhan, menjadi Tuhan untuk mengkudeta Tuhan yang sesungguhnya. Itu fakta, itu real. Sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, terekam masih di dalam kitabnya saudara kami Kristen, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tak boleh ada dua, tak boleh ada nebeng. Yesus manusiain tak boleh nebeng menjadi Tuhan juga di sana. Tetapi kata Yesus, ada penyesat yang akan datang memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang ibu lakukan sekarang. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristen karena Kristen ini dianggap sebagai sekte bidat yang mengajarkan menyembah kepada makhluk selain daripada Tuhan yang mereka sembah. Nah, Yesus juga berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Adalah mustahil Yesus itu Tuhan. Anak Maria, manusia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berkata-kata saja bukan dari dirinya, apalagi bermujizat. Tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah terjerat oleh si penyesat. Dia mengajarkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Begitu juga si korban ini akan menyebar kemana-mana mencari mangsa yang lain untuk mengajak mereka orang lain ini masuk ke dalam lingkaran itu untuk bersama-sama ke neraka. Kenapa dia harus ke neraka? Ya karena menyembah selain Tuhan. Apa buktinya? Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Titik. Tidak ada bukti Yesus Tuhan, kecuali iman yang ibu katakan tadi di belakang sana, ada cerita-cerita di belakang sana. Ya itu ya keyakinan, kepercayaan, tapi tidak ada bukti. Yesus sendiri tidak ada bukti pada dirinya menurut Yesus kalau dia Tuhan. Kalau utusan Tuhan, ya betul. Silakan ibu. Iya, tadi kan Bang Juma mengacu pada ulangan 13 ya Bang Juma ya. Kalau boleh jujur kan Bang Juma, kalau Anda menganggap YHWH itu Tuhan, dan ini ayat dari YHWH Bang, yang di framing ya, menurut saya di framing kepada Yesus, dia tahu Yesus itu akan datang sebagai manusia, sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Yesus sudah terang-terangan dari awal bilang Bang, bahwa dia akan datang sebagai manusia, sebagai keturunan perempuan, yang kita kemudian tahu bernama Maria. Abang tahu nggak Kejadian 6 itu kenapa Bang? Kejadian 6 ketika katanya anak-anak manusia, anak-anak Tuhan, melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik dan mereka memilih anak-anak manusia itu sebagai istri. Kalau ya Kejadian 6 itu kan lalu lahirlah raksasa-raksasa, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan, misalnya Hercules kayak gitu ya, atau Poseidon yang kisah-kisah zaman dulu. Nah, maksudnya anak-anak Tuhan ini atau para malaikat jatuh ini Bang, ya. Mereka akan menampilkan kekuasaan kepada penduduk bumi saat itu. Dan mereka, kan Tuhan udah bilang di Kejadian 3 ayat 15, aku akan datang sebagai manusia dari keturunan perempuan. Ya, tanpa benih laki-laki. Nah, mereka apa Bang? Si malaikat ini,
para malaikat iblis ini kerjanya? Perempuan semua digauli. Di Kejadian 6 itu kan perempuan tuh semua digauli, Bang. Makanya lahirlah raksasa-raksasa, manusia-manusia kenamaan di zaman purbakala. Ya, saya baca dia maksudnya di literatur bangsa-bangsa kuno semua merekam kejadian ini, Bang. Air bah, terus soal-soal para makhluk-makhluk asing ini, Bang, yang kita sebut malaikat jatuh ya. Para malaikat jatuh, emang mereka tuh memberontak kepada sorga. Mereka meneruskan pemberontakannya di sorga. Nah, yang Kejadian 6 ini diserang, Bang. Jadi Kejadian 6 adalah serangan terhadap Kejadian 3 ayat 15. Mereka nggak mau Yesus lahir dari keturunan perempuan, makanya semua perempuan di zaman itu dikerjain, Bang Juma. Ini orang Kristen juga nggak ngerti, Bang. Kebanyakan orang Kristen pikirnya Tuhan itu apa, Bang? Oh, Tuhan itu hanya ini aja, menjatuhkan hukuman kepada manusia berdosa di zaman Nuh. Tidak, itu perbuatan dari para malaikat jatuh. Jadinya mereka menyerang anak-anak perempuan manusia sehingga lahirlah makhluk-makhluk raksasa atau monster. Mereka ini pemakan daging dan peminum darah. Sehingga manusia pada zaman itu dikatakan apa, Bang? Hampir musnah. Bumi penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 5 ayat 11 itu menggambarkan bumi itu penuh dengan kekerasan dan manusia hampir musnah. Air bah itu untuk menyelamatkan manusia dari serangan iblis dan para raksasa ini. Mereka dipenjara, Bang. Di Wahyu 19 ayat 4 dikatakan empat malaikat dipenjara ya, karena yaitu perbuatan mereka ini yang melanggar ya istilahnya ya, melanggar dari ketetapan Tuhan. Dan banyak juga yang di bawah-bawah air, Bang, di sungai itu, Bang. Seperti itu. Oke, baik. Kita sapa dulu Saudara Mikael, semangat siang, Rabinik siang dari Kristen, Abang. Saya Dari Kristen. Rabini, sebagian Kristen, sebagian Rabini, Bang. Maksudnya, kalau Saudara Mikael ini Kristen. Halo, Saudara Mikael. Iya, halo. Kristen, Abang. Iya, saya Kristen, Bang. Oke, Rabinik boleh buka kamera. Halo, Bang. Iya, halo. Baik. Jadi saya tanggapi dulu, nanti teman-teman bisa gantian untuk menanggapi pernyataan saya. Jadi sekali lagi, tema saya ini pingin bukti kalau Yesus itu Tuhan. Pingin bukti, bukan cuma iman, ya, bukan cuma keyakinan, kepercayaan. Ingin bukti karena Tuhan itu kudu ada bukti jadi Tuhan. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Nah, sedangkan Yesus syarat dengan kelemahan-kelemahan. Nah, kita ingin pembuktian karena yang tahu tentang Yesus adalah Yesus. Contoh di dalam Yohanes 5 nomor 31, Yesus sendiri berkata begini, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus nih yang mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kalau teman-teman ini hanya berlandaskan kepercayaan, keyakinan, yang penting yakin, yang penting percaya, yang penting imani, ya itu levelnya sangat rendah. Karena Yesus aja bersaksi tentang dirinya sendiri, dia berucap tentang dirinya sendiri saja, ada yang menjadi validasi dari Bapa yang mengutusnya. Nah, sedangkan teman-teman saya menjadikan Yesus itu Tuhan tanpa validasi Yesus, apalagi Bapa yang mengutusnya. Jadi ini hanya semata-mata imani saja, tidak ada validasi. Sekali lagi, Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi bagaimana mungkin saya percaya kesaksian-kesaksian saudara kami Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus tidak mempersaksikan itu. Kalaupun Yesus mempersaksikan itu, Bapaknya tidak mempersaksikan, berarti tidak benar. Jadi adalah hal yang sangat berat dan mustahil kalau saudara-saudara bisa membuktikan itu. Silakan.
Ya, Bang Juma mungkin skip ya, Bang Juma. Itu Matius 17 ayat 5 ya, dikatakan awan terang turun dari sorga, lalu ada suara terdengar dari langit, Bang. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus menyatakan ya, itu suara dari yang maha tinggi, dari Bapa di sorga, Bapanya Tuhan Yesus, yang memberi kesaksian tentang Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi. Kalau anak Tuhan, ya itu kan bagian dari diri Tuhan juga, karena sebenarnya Yesus itu adalah terang yang keluar dari sumber terang. Jadi anak ini juga adalah Tuhan, Bang. Ini kesaksian dari Bapa ya, Bang Juma. Ada lagi waktu Yohanes 12 ayat 29 yang mengatakan bahwa dia akan kembali meneguhkan nama dari Yesus. Jadi menurut saya buktinya udah ada, Bang. Matius 17 ayat 5 dan Yohanes 12 ayat 29, di mana Bapa sendiri turun tangan ya dalam wujud awan terang ya, dan suara yang terdengar seperti suara buntut di telinga orang. Bagi saya sih itu udah cukup. Kan Alkitab berkata di 2 Korintus 13 ayat 1, 2 ketiga kesaksian ya, suatu perkara itu sah. Maksudnya kalau suatu pemikiran ditopang oleh paling tidak 2 atau 3 ayat, itu udah sah, Bang Juma. Itu sistematika teologinya begitu, Bang Juma. Oke? Ya. Jadi sekali lagi, Bu, Bapak bersaksi Yesus itu anak. Kalau Bapak bersaksi dia anak, berarti Bapak bersaksi Yesus itu hamba. Anak itu hamba. Di dalam Mazmur 68, 62, nomor 6, yang disebut hamba, anak itu hamba. Makanya orang-orang Yahudi disebut anak-anak Elohim, artinya hamba-hamba Elohim. Nah, lagi-lagi kalau dia hanyalah anak, berarti sekali lagi dia bukan Tuhan, karena bertaburan anak Elohim, bukan cuma Yesus saja. Nah, jadi lagi-lagi gugur lagi tuh. Kita Ya, lihat silakan. ya, Ibrani 9, Bang. Yes, Bapak bilang di hadapan anak-anak dia. Sebentar, Bang, saya buka dulu ya, Bang, biar saya nggak salah nomornya. Oke, sebentar. Mungkin ajak teman yang lain dulu ngobrol kali, Bang, sebentar. Iya, silakan teman yang lain yang mau menanggapi, silakan. Oke, Bang Juma, saya menanggapi. Mungkin pertanyaan itu berangkat dari anggapan bahwa belum ada validasi Yesus itu adalah Tuhan, benar kan? Bukan cuman gak ada validasi, memang gak ada bukti. Gak ada bukti sama sekali. Oke, baik. Dalam iman Kristen, validasi tersebut justru terdapat dalam keseluruhan kesaksian Alkitab. Yesus memiliki otoritas mengampuni dosa, menerima penyembahan, disebut Tuhan oleh para murid, dan terutama dibuktikan melalui kebangkitannya. Karena itu, orang kita Kristen percaya kepada Yesus bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kesaksian yang mereka yakini. Kalau kesaksian orang, Bang, Yesus kan mengatakan tadi di Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kalau orang-orang lain bersaksi tentang Yesus, bagaimana level kebenarannya? Nggak bisa. Yesus bersaksi tentang dirinya saja tanpa ada validasi dari Bapa, itu tidak benar kata Yesus. Sedangkan Bapa bersaksi Yesus itu sebagai anak. Jadi bagaimana ceritanya? Yesus jalur mana mau dipakai? Yesus itu Tuhan. Oke, Bang. Pada dasarnya, agama itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang dapat dibuktikan secara logis, tetapi juga tentang iman, wahyu, dan pengalaman spiritual. Jadi, mungkin agama dapat dikaitkan dengan logika, tetapi logika dan agama memiliki peran yang berbeda. Logika digunakan untuk menilai apakah suatu argumen konsisten, masuk akal, dan tidak saling bertentangan. Tetapi agama tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang dapat dibuktikan secara logis, tapi juga tentang iman, wahyu, dan pengalaman spiritual. Jadi, Bang, menurut saya pribadi, logika dapat digunakan untuk menguji argumen agama, tetapi logika saja biasanya tidak dapat membuktikan seluruh isi suatu agama. Sebaliknya, iman tanpa kesediaan untuk berpikir juga dapat membuat seorang menerima sesuatu tanpa memahami alasannya. Iya, Bung. Pembuktian tentang Yesus itu
adalah Tuhan, itu Yesus sendiri yang harus bersaksi tentang itu dan harus disaksikan juga oleh Sang Bapa. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Itu kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen, saudara kami Kristen, membangun keyakinan, kepercayaan, konsep agama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu menurut Kristen. Tetapi bagaimana dengan menurut Yesus? Ya, Yesus harus bersaksi kalau dia adalah Tuhan. Dan Bapaknya pun harus bersaksi kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah Yesus hanya anak. Dia bukan Bapa. Yang Tuhan itu Bapa. Yesus hanya anak. Anak posisinya ya hamba. Hamba ini hidup sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa muncul orang-orang yang sekarang ini menjadikannya Tuhan? Karena Bapa memberikan otoritas kepada Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang tertentu saja. Di dalam KPR 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang-orang tertentu saja. Nah, orang-orang tertentu ini, yaitu orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mengajak orang-orang asing ikut masuk ke dalam konsep bertuhan kepada makhluk Tuhan bernama Yesus. Inilah kalian yang menjadi pengikutnya, menuhankan kepada Yesus yang tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan oleh Sang Bapa, pencipta langit dan bumi dalam konsep agama Yahudi. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudara kemudian mencari data-data Yesus bersaksi tentang dirinya adalah Tuhan, itu memang nggak ada. Karena Yesus ini hanya dibuat menjadi Tuhan untuk golongan tertentu saja. Bukan Tuhan langit dan bumi Yesus itu, tapi Tuhan hanya untuk orang Farisi dan pengikutnya. Tuh. Itu hukuman dari Tuhan pencipta langit dan bumi kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat yang membenci Yesus. Baca coba itu dalilnya, silakan. Oh, tadi Bang Juma ngomong ke saya. Abang ini, silakan. Ya, halo Bang Juma. Kembali yang kubilang tadi, bahwasanya itulah kepercayaan kami kan begitu. Dan pada dasarnya, kalau menurut kami, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kami. Tuhan itu adalah Allah kami sendiri. Jadi mau bagaimanapun akal sehat dari pihak Bang Juma mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, ya kami tidak bisa menerima itu begitu. Jadi saya menganggapnya tujuan forum ini sebenarnya apa kan begitu? Apakah untuk benar-benar mencari kebenaran atau membangun pemahaman? Atau apakah forum ini memberikan ruang yang adil bagi pihak kami yang Kristen untuk menjelaskan keyakinan kami secara utuh? Jadi ketika kami menjelaskan mengenai keyakinan kami, tetapi mungkin dari pihak orang Bang Juma, mungkin contoh nih para penonton ini saling menyerang. Jadi apa ya? Kami berhak, kami mempunyai kebebasan kami untuk menurut agama kami. Tapi ketika ajaran kami yang mungkin agak melenceng menurut kalian, ya itu tidak ada urusan sama kalian, begitu loh. Iya Bang, saya paham, saya ngerti. Cuman kan agama Anda ini tidak seperti agama Hindu, agama Buddha, agama yang tidak memiliki misi. Agama Anda kan punya misi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi sebentar Kristen. ya Bang, sebentar dulu ya Bang Juma, sebentar. Iya, makasih Bu. Iya kan? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah, kami orang Islam ini mana mau jadi Kristen? Masa kami harus diajak juga menyembah kepada Tuhan yang dilantik dari Tuhannya orang Yahudi? Ya kami nggak mau lah. Kami maunya bertuhan kepada Tuhan yang ori, bukan Tuhan-Tuhanan. Sedangkan kalian datang, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Yang kalian ajak kita menjadi Kristen untuk menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang senior. Bagaimana mungkin mau kami? Oleh karena itu kita perdebatkan, kita perdiskusikan, kita minta pertanggungjawaban, validasi. Terkait sadar nggak orang Kristen ini kalau mereka sudah terjerat oleh jeratan Farisi?
bahwa orang Farisi dihukum oleh Tuhannya Yahudi dengan karena dia menolak Yesus, sehingga Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus orang yang dikasihi ini menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Nah, orang jahat di kalangan ahli Torah, ahli kitab, Bani Israel itu keluar dari Yerusalem mencari mangsa, mencari korban, mencari pengikut, mencari sesama. Terjaringlah kalian, orang-orang yang bermimpi punya Tuhan yang memiliki kasih begitu sempurna, mati di atas tiang salib untuk kemudian nebus dosa kalian. Itu adalah modal utama untuk menjerat, karena semua manusia ingin dosanya dihapuskan. Semua manusia ingin berdosa, tetapi semua manusia tidak ingin dosa itu berimbas kepadanya. Mereka ingin melakukan dosa, tapi ada yang menanggung. Maka solusi yang diberikan oleh iblis adalah masuk ke dalam agama yang mereka bawa, supaya orang-orang bisa merasa tenang hidup, bermaksiat tapi masuk surga, tidak menjalankan perintah Tuhan tapi masuk surga, tidak menyembah Tuhan tapi masuk surga. Nah, itulah yang dijual oleh iblis, sehingga kalian terjerat masuk ke dalam menyembah kepada Tuhan yang dilantik. Yesus itu Tuhan memang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya di mana? KPR 2:36, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Jadi bukan kita usil, tidak. Tapi agama kalian adalah agama siar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Ya, kami nggak mau. Apa alasannya kami nggak mau? Kami masih waras. Sebagaimana orang Yahudi tidak mau jadi Kristen, lebih-lebih kami. Orang Yahudi aja nggak mau Kristen, apalagi kami umat Islam. Kenapa orang Yahudi tidak mau jadi Kristen? Karena di Kristen Tuhannya itu adalah Tuhan yang dilantik, Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya mereka. Sedangkan yang tertipu di sana adalah kelompok asing yang tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. Tiba-tiba saja datang mau menjadikan kami Kristen. Tunggu dulu, kamu mengajak kita menyembah siapa? Oh, menyembah kepada Yesus. Oh, sorry, Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang Farisi, dibuat oleh Tuhannya Yahudi sebagai hukuman kepada mereka. Nah, orang Farisi tidak ingin masuk neraka sendiri, maka orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang lain menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Maka lahirlah sekte Kristen. Kristen inilah buah daripada ajaran Farisi, di mana Kristen menjadi kendaraan untuk menjaring manusia-manusia yang mimpi masuk surga tapi tidak mau menyembah Tuhan, tapi menyembah utusan Tuhan. Itulah saudara, itulah Kristen. Tapi bagi kami itu tidak masuk akal, apalagi masuk surga. Masuk akal aja tidak. Nah, tapi kalau ketika Anda mengatakan, wah kami ini punya hak untuk beragama, silahkan. Tidak ada paksaan. Anda mau bertuhan siapapun, silakan. Tapi ini kan kita berbicara mengenai diskusi lintas agama, Bung. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa Yesus kemudian diajarkan dengan pola bermacam-macam oleh Kristen dan seterusnya? Sementara Kristen tahu di dalam Bible Yesus hanyalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan ece-ece. Tuhan ece-ece Yesus itu yang dilantik oleh Tuhan Yahudi untuk Bani Israel yang jahat. Begitu, Bung, silakan. Buka mic-nya, ya. Ya, tetap dari apa yang Mama bilang itu saya hargai. Itu mungkin dari perspektif orang abang ya saya hargai. Tapi bagi saya tetap bahwasanya Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah Allah. Iya, silakan. Itu iman saudara, silakan. Tidak ada yang larang itu, Bang. Nah, tetapi dari live abang ini saya lihat dari kemarin itu menggiring bahwasanya gini loh, kalau emang ini dasar untuk diskusi, ya silahkan berdiskusi. Tetapi ketika kami memberikan tanggapan, jangan kamu bilang bahwasanya kami salah. Kan begitu. Nah itu, Anda bilang ini diskusi lintas agama, dan kami beranggapan bahwasanya ini diskusi santai. Kami memberikan mengenai pandangan kami, tetapi ketika kami memberikan pandangan, abang mencelah di situ. Bahwasanya apa yang kami diskusikan, apa yang kami berikan statement itu, bahwasanya semua salah, kan begitu? Bukan. Saya malah mengatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk sekelompok manusia, termasuk Kristen.
Tetapi sebagai saudara, wajar saya ingatkan bahwa Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Yesus bangkit dari kubur sebagai tanda untuk orang jahat. Dalilnya Matius 12:38 sampai 40. Anak manusia akan keluar dari kubur sebagai tanda kepada orang-orang jahat. Jadi siapakah di antara agama Islam dan Kristen yang setiap tahun memperingati kebangkitan anak manusia dari kubur? Ya Kristen. Berarti tanda itu diberikan kepada Kristen. Sederhana bukan? Itu kan pelajaran, itu yang harus dihargai itu. Tetapi kalau dikatakan Anda harus menjadi Islam, oh nggak boleh. Saya tidak punya hak, nggak boleh. Cukup saya menyampaikan bahwa pola yang Anda bangun, agama Anda benar, Anda masuk surga. Nggak salah kan sebagai saudara saya mengingatkan, kalian hanya bermimpi. Yesus tidak pernah menjanjikan orang masuk surga bagi mereka yang menyembah dirinya, itu nggak ada. Justru Yesus menjanjikan surga bagi orang yang percaya dan mengenal dirinya sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai yang diutus. Yang diutus berarti rasul. Kalau mau hidup kekal, kenal Yesus sebagai rasul, jangan kenal Yesus sebagai Tuhan. Tuh kata Yesus, bukan kata saya. Tapi lagi-lagi ada kekuatan di luar itu yang harus mentuhankan Yesus. Siapa? Kalian harus mentuhankan Yesus. Perintah siapa? Maaf, iblis. Bukan perintah Elohim, bukan perintah Bapa. Tuhankanlah anakku, nggak ada. Bapa mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, katanya. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan apa pada dirinya? Kesaksiannya apa? Dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Ia percaya kalau mau hidup kekal. Jangan tidak percaya dengan mengikuti pola yang dimana Tuhan mengatakan bahwa dia melantik Yesus sebagai Tuhan, di mana Yesus mengatakan orang Farisi celaka karena menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Kok malah lebih percaya itu? Kenapa nggak percaya Yesus? Bahwa Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Titik. Nah, kenapa harus mengikuti kekuatan gelap yang harus menuhankan Yesus sementara Tuhan sudah ada langit dan bumi? Tuhan yang datang kepada Abraham adalah Tuhan langit dan bumi. Yang datang kepada Musa adalah Tuhan langit dan bumi. Yang datang kepada Daud, Salomo, Tuhan langit dan bumi. Yesus mau Tuhan di mana lagi? Sementara sudah ada Tuhannya di langit, sudah ada Tuhannya di bumi. Yesus mau Tuhan di mana? Di laut. Ya, bukankah laut itu bagian dari bumi? Tidak ada coupling untuk Yesus menjadi Tuhan selain di gereja doang. Itu fakta, Bang. Silakan. Ya, sudahlah Bang Juma. Memang perspektif dari Abang mungkin nggak bisa disamakan dengan kami kan begitu. Jadi ya itu saya hargai juga. Tapi dari cara Bang Juma membilang bahwasanya kami bermimpi, bahwasanya kalau kami meyakini Yesus, bahwasanya kami bermimpi akan masuk surga. Itu mungkin statement yang tidak bisa kami terima kan begitu. Ini sama saja dengan Anda melakukan pelecehan verbal kepada apa yang kami sembah. Benar begitu kan? Yesus mengatakan apa, Bang? Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu surga. Banyak data yang dilanggar oleh orang Kristen. Contoh, Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya Kenapa? yes. Apakah orang Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya. Nah, kata Yesus menempati apa? Neraka atau surga? Surga. Di mana dalilnya itu? Meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, dihukum neraka. Kok masuk surga? Nah, inilah yang saya katakan, bahwa sebenarnya apologet Islam itu adalah penolong bagi kalian, juru selamat bagi kalian. Karena selama ini kalian beriman, percaya karena doktrin, bukan karena Yesus. Yesus mengajarkan A, doktrin kalian mengajarkan Z. Yang kalian praktikkan Z, sementara Yesus mengajarkan A. Begitu, Bung.
Memang nggak ada jalannya bang. Kalau sama kau diskusi memang kau bertahan sama agamamu sendiri. Saya bertahan terhadap dalil, saudaraku. Anda bertahan terhadap dogma. Coba kita uji nih. Yesus mengatakan kita memperoleh hidup yang kekal dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba jawab. Ntar bang, sebelum itu kita ngapain berdebat menghakimi keyakinan agama lain? Itu loh. Kok menghakimi? Itu menghakimi bang. Itu menghakimi. Sekarang agama Anda apakah ada amanat agung untuk mengkristenkan orang lain? Ada. Nah itu dia yang kami bantah. Enak aja. Itu kan masih amanat. Dalam artian gini loh, jika orang tersebut tidak mau diajak, ya udah, kami nggak mau pemaksaan. Gini loh. Itu Anda masuk neraka kalau Anda tidak menjadikan. Itu kan perintah. Jadikan, itu perintah. Anda harus menjadikan. Kalau tidak Anda berdosa. Itu dalil. Jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah atau bukan? Perintah, itu benar perintah. Nah, itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa nggak? Kenapa? Kalau Anda tidak menjadikan sesuai dengan perintah, Anda berdosa nggak? Tidak. Mana perintahnya tidak berdosa kalau ada perintah dilanggar? Anda diperintahkan, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Perintah nggak itu? Perintah. Anda harus menjalankan perintah itu. Kalau Anda tidak menjalankan, Anda berdosa. Sekarang permasalahannya adalah, emang kamu pikir kami ini, kamu ini pikir kami pemakan babi segampang itu mau jadi pengikut Kristus? Ya nggak bisa dong. Maka terjadilah dialog seperti ini. Karena Anda memaksakan kehendak untuk mengkristenkan kami. Oh nggak bisa. Kami orang berakal. Kalau di Islam beda. La ikraha fiddin. Jangan kau paksa orang masuk Islam. Kalau di agama Anda, jadikan seluruh bangsa. Pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa. Beritakanlah Bible ke seluruh bangsa. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu dalil. Nah kalau di Islam ada nggak seperti itu? Nggak ada. Di Islam serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Termasuk yang saya lakukan ini menyeru kepada jalan Tuhan dengan cara yang benar. Anda mau terima silakan, Anda tidak terima silakan. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Apa itu? Itu perintah itu perintah. Abang bersekas bahwasanya di kami ada dalil yang buat misalnya jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, benar kan? Iya. Dalam pemahaman Kristen bang, itu tidak bermaksud untuk memaksa. Kata siapa? Agung dipahami sebagai panggilan untuk memberitakan Injil. Bukan jadikan. Percaya. Jadikan ini itu dengan ajaran Yesus bang, tentang kasih kepada sesama dan penghormatan terhadap setiap orang. Beda. Kalau ada beras disuruh menjadikan bubur, gimana ceritanya? Harus dijadikan bubur. Makalah penggalan kalimat di dalam data itu apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Bilang tadi bang, makanya tadi saya bilang bahwasanya beda perspektif itu, beda pengertiannya. Kan begitu dia saya bilang. Jangan semua abang logika kan dalam segala hal itu semua sama. Kan begitu. Beda pemahamannya bang. Beda pemahamannya. Jangan Anda menggiring opini seakan-akan agama kami ini bos agama yang sesat. Jangan seperti itu bang. Nah, Yesus yang mengatakan sesat kok, bukan aku Yesus. Sekarang gini. Bukan hanya sesat aja, tapi orang neraka kata Yesus. Bentar. Tadi Anda bilang ini diskusi lintas agama. Benar kan? Yes. Tetapi banyak statement Anda memaksa kami untuk mengakui bahwasannya agama kami salah. Ini nggak diskusi namanya. Yesus yang mengatakan, dengar dulu. Yesus, jangan dengar dulu, Bang. Jangan sesat, Bang. Dengar. Jangan gini, Yesus yang mengatakan Kristen itu orang neraka, bukan aku. Yesus yang mengatakan kalian orang neraka Kristen ini, bukan aku yang mengatakan itu. Saya hanya menyadarkan, saya hanya memberi peringatan doang. Emang gini bang, kalau emang pada dasarnya tujuan abang membuat forum ini hanya untuk mencari cuan, silahkan. Tapi jangan menggiring opini bang, enggak. Itu dia bang, jangan abang manfaatkan mungkin saudara kita yang muslim mungkin yang mungkin punya kebencian dengan kami jadi semakin benci. Tidak ada Islam benci kepada Kristen, nggak ada yang ada Kristen benci kepada kami. Sekarang abang saya tanya. Setiap kita berdiskusi, mungkin ada selama kita yang mungkin orang Kristen yang naik nih sama abang diskusi. Ketika pemahaman dia mungkin belum setinggi abang lah kita bilang. Tetapi apa abang mencela dia. Kau kayak babi, monyet. Kalau dia menghujat,
Kalau dia menghujat, dia iyalah supaya menjadi pelajaran, supaya tonton, jangan Bang, semua. menghujat, Saya tonton semua, supaya nggak ada yang dia menghujat. belajar, supaya dia paham. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda ada saya katakan babi, anjing? Enggak. Kenapa? Karena Anda berdialog dengan baik. Meskipun Anda keras, tegas, tapi Anda tidak menghujat. Bagi saya, saudara Kristen itu adalah lawan diskusi. Ketika mereka datang dengan menghujat, harus kusadarkan mereka bahwa yang dihadapi ini orang yang bisa juga menghujat. Maka sebaiknya jangan menghujat. Iya, Itu maksudnya gini, sikon. Bang. Saya cuma satu tersinggung. Bahwasanya abang bilang bahwasanya agama kami adalah agama sesat. Gitu loh. Itu Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Kenapa Anda nggak marah kepada Yesus? Anda mana dalilnya, Bang? Di mana? Oke, baik. Di dalam Matius 7:22-23, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, penyahlah daripada aku, kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, itulah kalian pembuat kejahatan itu. Kenapa Anda bilang saya yang mengatakan kalian jahat? Yesus yang mengatakan kalian jahat, bukan aku. Gini loh, Bang, memang ada di dalam agama mungkin yang masih kontradiksi. Tapi mungkin di kehidupan nyata kita di live ini, Bang, emang ada agama seperti, emang ada kami seperti itu sama orang pihak orang abang? Kan tidak ada. Maksudnya apa? Kan kita berbicara, Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Kristen ini pembuat kejahatan. Yang namanya kejahatan di atas muka bumi ini harus diberantas. Karena mereka adalah pembuat kerusakan di atas muka bumi. Dengan cara apa kita berantas? Mari kita dialog, mari kita uji kelayakan. Ada meja akademisi, kita uji materi yang ada. Kalau Anda tidak suka, Anda tinggal belajar. Ketika Anda punya ilmu, tantang ilmu itu. Jangan Anda kemudian menyek-menyek, termehek-mehek, merasa tersakiti. Anda sederhana aja. Ketika saya berbicara, menurut Yesus, agama yang dientaskan dari pengajaran orang Farisi dan ahli Torah di luar mereka itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Bantah dalil itu, sederhana bukan? Mungkin bisa Abang lihat di Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini, Bang, bukan ditunjukkan kepada semua orang Kristen, melainkan kepada orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus tetapi hidupnya tidak melakukan kehendak Allah. Nah, Begitu. sekarang gini, orang Kristen mana yang melakukan kehendak Allah? Coba tunjukkan kepada saya. Orang Kristen mana yang melakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhannya Yahudi. Bukankah Tuhannya Yahudi harus menegakkan jangan ilah lain, ada ilah lain? Kalian telah membuat anak Maria menjadi ilah selain dia. Bukankah Tuhannya Yahudi mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekal? Makan babi itu adalah larangan kekal. Ibadah Sabtu itu adalah ibadah kekal, tidak boleh diganti. Apakah kalian melakukan itu? Tidak sama sekali. Berarti kalianlah yang diusir. Jadi ya Bang, memang kan saya bilang apapun argumen kami, Abang selalu bantah karena Anda beda perspektif. Anda bertentangan Ya, dengan ajaran Yesus. Intinya itu di situ. Kristen itu anti Kristus. Kristen itu anti Yesus. Asal Anda tahu. Aduh, udahlah Bang, memang nggak ada jalan keluarnya Bang. Bagi kami, Jalan keluarnya, lembutkan hati Anda, gunakan akal sehat, jangan dogma gereja yang Anda besarkan dalam beragama. Kalau Bang, saya dari kecil menganut agama itu sendiri. Saya percaya pada Yesus. Udah banyak pergumulan yang terjadi dalam diri saya sudah alami sendiri bagaimana sih Yesus bekerja dalam hidup saya, dalam hidup saya. Jadi nggak bisa Anda memaksa kami untuk berpikir bahwasanya Kristen adalah sesat. Itu salah Bang. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku loh. Iya, itu bilang Abang yang salah mengartikan. Bilang, Bukan Yesus saya yang salah mengartikan. bahwa siapapun yang mengaku percaya kepadanya tetapi tidak melakukan kehendak Allah dapat disebut sebagai pembuat kejahatan yang tidak dapat melakukan kehendak Allah. Berarti bukan Nah, semuanya Bang. Sekarang saya tanya, makan babi itu kehendak Allah atau bukan? Apa? Makan babi itu kehendak Allah atau bukan? Iya. Kehendak Allah makan babi? Iya.
Nah itulah errornya kalian. Kehendak Allah jangan makan babi. Kalian putar-putar kan? Kenapa? Kalian penyesat. Makanya Yesus mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan karena kalian penyesat. Anda selalu membantah perintah Allah, tapi Anda selalu mengatakan kalian itu pengikut Tuhan. Gimana ceritanya? Nyata-nyata Anda sesat. Jangan kau makan babi, sebab itu haram bagimu. Kalian berpesta dengan Gini, babi. Bang. Melanggar enggak tuh? Gini bang, oke, kalau abang bilang babi itu haram atau enggak sih? Apakah itu kehendak Allah? Mungkin abang bisa lihat di Markus 7 ayat 18 sampai 19. Itu bukan ucapan Yesus. Baca. Banyak orang Kristen sebagai ajaran bahwa makanan tidak Itu itu bukan ajaran Yesus. Udah aku bilang. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Kata Yesus dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik dari hukum Taurat tidak boleh batal. Kata Yesus lo itu, lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Emang langit bumi sudah lenyap? Kan belum. Terus kenapa kalian makan babi? Itu loh. Giliran diingatkan tersinggung, padahal dibimbing kepada ke jalan yang benar, marah. Ada Yesus menghalalkan babi? Di mana Yesus menghalalkan babi? Gini ya bang ya, makan babi itu bukan perintah Allah, tetapi makan babi juga bukan dosa. Karena orang Kata Kristen siapa percaya bukan bahwa dosa? larangan makanan dalam hukum Taurat tidak lagi mengikat di bawah perjanjian baru. Nah, siapa yang bikin perjanjian baru? Saya bilang tidak Siapa lagi yang bikin mengikat. perjanjian? Siapa yang bikin perjanjian baru? Siapa? Hah? Pengarang-pengarang, wartawan-wartawan lepas yang tidak dikenal oleh siapapun selain bapak-bapak gereja. Anda pakai karangan mereka untuk membatalkan hukum Tuhan. Inilah kalian disebut penyesat oleh Yesus. Emang Yesus mengenal perjanjian baru? Emang Yesus pernah baca buku Lukas? Emang Yesus pernah mengenal 13 buku Paulus itu? Enggak pernah. Makanya disebut 2 kali lebih jahat dan kalian orang neraka. Kenapa? Kalian mengarang hukum-hukum sendiri menggantikan hukum Tuhan. Ada Tuhan mengajarkan kalian ke gereja? Ada. Ada Tuhan mengajarkan ke gereja? Ada. Tertulis di mana itu? Ada Tuhan mengajarkan kalian sembahyang hari Minggu? Ada. Siapa yang ngajarin itu? Memang udahlah bang, capek aku sama mau diskusi. Emang gak ada gunanya, Ya. udahlah. Itu pasti Anda abang lembut. kan, ya udah saya hargai, udah gitu aja bang. Sama, Yang penting saya pun saya pribadi bang, menghargai. intinya satu bang. Silakan. Silakan. Apa intinya? Intinya apa? Intinya satu adalah Anda menemukan diri Anda membantah semua ajaran Yesus. Titik. Udah aku bilang saya juru selamat buat kalian. Kalian nggak percaya. Akulah juru selamatmu. Bang Suma adalah juru selamat bagi orang-orang Kristiani untuk sampai kepada pengajaran yang betul. Kok kau pun penyelamat. Ya kalau aku bukan penyelamat, lalu siapa lagi Udahlah, akan menjadi udah, Bang Juma, penyelamatmu? thank you buat waktunya diskusinya. Apa yang saudara ingin katakan tadi barusan? Yang penting nggak kau lah. Yang penting kau siapa? Yang penting nggak kau lah. Kau yang manusia biasa. Yang apa? Ia memanfaatkan keadaan untuk mencari cuanmu sendiri, kepentinganmu sendiri. Udah itu aja. Jangan Terserah. menggunakan akal sehatmu sendiri untuk membuktikan bahwa agama orang lain salah. Saya hanya menitipkan Udah itu aja, pesan Bang. buat saudara. Saudaraku Udah. yang baik. Saya Anda- cuma menitipkan Ya pesan sudah, gini. ayo. Oke. Pelajari Nah, kalau abang Bibelmu menitipkan pesan, dengan silahkan. baik. Ikuti instruksi-instruksi Yesus. Jangan ikuti instruksi yang lain. Itu aja. Itu pesan saya. Oke lah. Siap-siap lah kau. Ya. Juma, siap-siap lah. Oke. Amin. Ya, makasih Bang. Yuk. Aku nggak ada ngajarin kau masuk Islam kok. Aku cuma ngajarin kau itu untuk menjadi pengikut Yesus. Aku ngajarin kau masuk Islam, rupanya kan enggak. Aku cuma mau kau jadi pengikut Yesus yang betul.
Sahabat Isa, barakallah fik. Aku ngajarin kau jadilah pengikut Yesus yang benar. Jangan kau jadi Kristen, bos. Mana ada Yesus mengajarkan kekristenan? Gak ada. Secuil pun Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen kepada pengikutnya atau kepada siapa yang ada di tengah-tengah atau di depannya atau di belakangnya, di sampingnya. Yesus itu tidak pernah. Yesus malah mengatakan, celakalah ahli Taurat. Siapa itu? Celakalah orang Farisi. Siapa itu? Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah jadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Itu siapa? Alamak. Jangan jadi Islam. Islam itu berat. Minimal Anda duduk merenung, baca Bible dengan baik-baik. Ini buka hati, buka pikiran. Jangan doktrin, jangan dogma. Duduk baik-baik, baca Bible. Katanya percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, dudukkan Yesus sebagai oknum yang Anda percayai 100%. Titik. Titiknya sebesar pelabuhan Soekarno-Hatta. Apa? Bandar Soekarno-Hatta. Masolan Sangkala. Iya. Sangkala itu tadi habis ikat sapi di ini. Teman-teman API, izin naik dulu, saya mau ibadah sebentar. Naik dulu. Bang Haji Ferry naik dulu, Bang. Bang Haji Ferry ada di bawah. Teman-teman silakan API naik dulu, aku ibadah dulu sebentar. Boleh kan? Gantikan aku dulu sebentar aja. Aku mau asar. Ayo, ada onde-onde kah? Menrek yo lo sini dulu, mau dulu sembahyang ko dong mau mikamat orang ke masjid di sini, masjid di gunung, kita tosi dipercaya jadi jadi makmum. Nah mikir dulu sini Bang Handi, ini dia, Profesor Dr. Insinyur Kores Haji Sangkala. Profesor Dr. Assalamualaikum. Ya Panglima, selamat asar. Sini aku backup dulu. Dinda, kamu moderator di sini. Panglimaku. Ya, waalaikumsalam. Iya kayaknya. Oke. Ibadah dulu ya, teman-teman, jangan kemana-mana ya. Sekali-sekali ke YouTube. Siap. Zulkifli Abbas ya, teman-teman. Ibadah dulu sebentar aja. Silakan. Assalamualaikum. Siap. Ya ikhwan fisabilillah, ditemani dulu oleh Kores sekarang ya, sambil menantikan Gurunda ibadah asar. Nanti kita bergantian karena habis Gurunda yang WIB kita akan ibadah begitu. Dan telah rilis, kalau kalian melihat Viti Kores dan Viti Gurunda saat ini telah rilis video pembukaan pemberitahuan milad APII yang ketiga di Makassar. Alhamdulillah. Jadi kalian silakan ditonton VT-nya, nabung, ambil cuti. Milad API akan diadakan di Makassar untuk menghormati mimpi Gurunda kita, yaitu semua mujahid yang beliau sayang kumpul di rumahnya gitu. Yang mau hadir silahkan hadir, nabung sama cuti ya. Tiketnya kalau yang saat ini murah karena Gurunda baik banget dan udah kaya, cuma 25.000. Serius, tiketnya cuma segitu. Jauh sekali Bang. Iya, karena ya kan di kampung halamannya Gurunda. Ini ada Akang. Tanggal 5 September 2026. Tiket pesawat lagi mahal-mahalnya Bang. Patungan Uhti supaya murah. Bulan September. Yang belum nonton dulu di VT Kores, di VT Akang atau di VT-nya Gurunda. Acara milad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku juga di Jawa kok. Kami infak aja insya Allah Bang. Alhamdulillah siap. Yang mau infak untuk memeriahkan mimpinya Gurunda, berkumpul sama mujahid-mujahid yang beliau sayang, tafadhol ke rekening Yayasan APII gitu. Tayang live nggak? Pasti dong. Miladnya APII pasti tayang live karena
ada laporan pertanggungjawaban tahunan yang wajib kami persembahkan kepada kalian, wahai umat, gitu. Oncom, aku bukan oncom, aku tuh gehu orangnya. Kang, on cam Kang. Ya, buat teman-teman yang ingin memeriahkan acara APII ya, Milad APII di Makassar, di Bolangi ya, tanggal 5 September, silakan hubungi hotline ya. Itu hotline-nya ada di PT tuh. Ada di PT ya, bisa ke APII langsung, bisa ke nomor Akang, bisa ke nomor Kores, bisa ke nomor Bang Handi juga teman-teman ya. Silakan, ada di situ WA-nya, tinggal kalian cek, langsung gas di situ ya. Nah, terus bagi kalian yang ingin berinfak untuk perjuangan APII ya, termasuk kemarin kita ke tempatnya Edis berhasil ya, kita sukses di sana di tempat mertuanya Edis teman-teman. Wah, itu di situ tempatnya ini banget ya, ternyata ya, katanya si Edis itu direktur orang kaya gitu ya, ternyata di sana mengkhawatirkan guys. Modal saja harus ke sawah ya guys, aduh, benar-benar parah si Edis, penipu emang si Edis ini. Yuk silakan kalau ada yang ingin berinfak ke rekening APII, 7-nya 5 kali 51770. Oke. Res, saya pakai baju hula res, karak mandi. Waduh, si Kores jauh dari perangkat. Ayo teman-teman ya, yang ingin memeriahkan Milad API yang ketiga ini mah keren banget ya pokoknya. Lihat PT-nya di Akang, di Bang Kores, sama di Gurunda ya, PT-nya itu ada itu. Nanti di API pusat juga ada. Wah, ini udah kayak ke OTN aja, suruh on cam boy. Nah gitu res, isi lah res. Di mute on tohod. Buka mute-nya woi on tohod. Takutnya disangka tritung. Ngemis terus. Iya ini API jangan bikin rumah apologet lah. Nanti malah diisi sama tukang main di sawah. Ngemis bikin rumah. Kalau ngemis tuh bikin acara kek. Dari umat kembali ke umat kek. Ngemis malah beli rumah sama selengki ya, gimana nih, gimana dong, aduh susah deh. Kekumpul nggak ya 8M ya, bisa refund nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh kalau refund, susah deh kayaknya deh, kan miskin. Kata Nabi apa? Orang miskin dekat dengan kekufuran. Jadi kalau udah dapat 8M, prot-prot kiri kanan, susah deh. Waduh, gimana ya? Ngemis malah prot-prot. Sorry. Habis dimulai sih. Jadi gitu ikhwannya telah liris. Ini kalau diputar di sini, kalau diputar kena konten berulang nggak ya? Kayaknya kena konten. Iya janganlah ya. Iya, jadi kalian yang pengen lihat trailernya Milad API 3 silakan nonton di VT Gurunda terbaru, Akang dan Kores yang terbaru gitu. Di situ ada infonya dan juga tempat yang Gurunda persembahkan untuk Milad API 3. Dan kalian perlu tahu ikhwannya, Milad API 3 itu penting untuk kita, terutama yang bergelut di dunia lintas iman. Karena begini, camkan kalian di dalam hati, selama apologet Islam Indonesia merayakan miladnya, selama itu kalian mempunyai simbol kemenangan Islam di media sosial melawan para penghujat Islam gitu. Jadi milad kita ini penting karena milad inilah tanda simbol kemenangan kita bubukin para taritung penghujat. 3 tahun api berdiri, berapa penghujat tumbang rata menghilang, digantikan yang baru lagi, dan sekarang yang main di sawah pahanya gatal-gatal, buset dah, mau zina kok murah.
Wah, tapi keren, Res, keren. Ketika kita ke sana kan ke rumahnya, dan ketika kita pengen modal itu ya, di rumahnya tidak ada WC, guys. Harus ke sawah, cemplung, kucuk sama ikan lele itu, guys. Itu edis lah. Anjir, yang ceweknya kasihan pulang pahanya baret merah-merah. Kena apa? Kena pandan, tau nggak lo? Pandan. Aduh. Jadi gitu ya, ikhwan ya. langsung hilang. Yang ngomong-ngomong ngemis-ngemis dari Tritung langsung hilang. Syukurin. Silakan Bang Kores atau Gurunda klik profilnya, di situ ada pipinya di situ. Cuma yang tadi saya edit, yang udah saya upload karena apa? Kena copyright. Aduh. Harus saya edit, saya potong. Ya, kan kocaknya apa namanya? TikToknya monetnya kayak YouTube dia. Keren kan? Oh, ini udah bisa dia sekarang udah bisa. Ya, udah aman karena saya potong, saya kerut, diharap bisa etik ya. Jadi bisa nggak kena copyright. Gimana Bang Kores debat online-nya? Debat online gimana? Apa maksudnya? Bang Kores, ada yang tanya kepanjangan dari API, tolong jelasin. API adalah singkatan dari Apologet Islam Indonesia. Apologet itu adalah orang-orang yang berkutat menjawabi dan membantah semua fitnah dan syubhat dari orang-orang yang menyerang imannya. Jadi apologet ini pagan Yunani punya, yang diklaim milik salah satu agama, lalu kemudian Islam menetralisir hal tersebut gitu. Itu arti dari apologet Islam Indonesia. Kang Santang mualaf ya? Bukan, dia itu tukang sembelih kambing. Gurunda sholat dong. RK, ya RK. Ya kalau macam-macam RK itu, ya gimana ya? Kalian ya cowok-cowok muslim, kalau misalnya diinjak-injak sama istri di rumah tangga, contoh si RK, nanti kejadiannya kayak gitu. Jadi sebagai pria-pria muslim harus punya jiwa kepemimpinan. Kalau nggak ntar pelitut-pelitut ke si RK. Lagi hilang deh. Apologet tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Yoix. Saya nggak sudi diselingkuhi. Siapa yang sudi lah? Cewek cowok nggak ada yang sudi diselingkuhi. Kupas tuntas RK by Bang Kores dong, serius mau denger gitu. Kalau gua nggak ngejatuhin RK-nya loh, kalau gua sambil ngisi waktu ya. sambil ngisi waktu. Jadi gini ikhwan ya, dalam Islam laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga, bukan uang istri, uang suami, enggak. Kalau dalam Islam itu dosa suami, dosa istri, dosa suami, ya gitu. Nah, jadi supaya kalian tidak kebakar api neraka karena perkara rumah tangga, jadilah pemimpin yang bijaksana gitu. Karena kalau kalian gak bijaksana dalam rumah tangga, wahai pria-pria muslim, sudah Allah contohkan. Lihat rumah tangganya Tritung kayak mana, diinjek-injek di dalam rumah tangganya. Mau nasehatin bonyok sama bininya, akhirnya dia nyari pelampiasan di luar, digep juga sama bininya, jadi malu 2 kali gitu kan. Jadi jangan gitu, harus tegas, harus pinter. Tapi ya kan ngelek tuh. Tapi mereka harus seperti itu. Saya setuju ya, mereka atau si RK ini melakukan perselingkuhan di luar karena emang ada hukumnya, ada aturannya, harus melakukan seperti itu. Iya, itu. Kalian sebagai cowok itu harus tahu kapan kalian membiarkan istri kalian berbicara, kapan kalian harus tegas menyetop istri kalian berbicara. Yang istri juga harus tahu. Istri yang soleha itu ya, dia menjaga nadanya,
ketika berbicara kepada sang pemimpin rumah tangga gitu. Nah ini Tritung tuh nggak punya yang seperti ini ikhwan, sehingga terjadilah yang terjadi gitu kan. Naik pesawat jauh-jauh, pacaran di kafe yang sepi gitu. Katanya setelah kodoni kalau itu di tanggal 23-nya. Nah ini karena ini salah satu contoh yang jengah dengan pernikahan Tritung sehingga beliau mualaf, alhamdulillah. Ukhti Nora, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Yonat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang open cam, saya kick satu persatu ya. Kalau nggak open cam. Nggak boleh kayak gitu dong. Saya lagi apa nih? Nggak boleh kayak gitu dong. Cium batu hitam Tuhan lu dibongkar sama Yahudi ketika diusir gurunya, dia berdiriin batu bata lalu dia cipok-cipok itu batu bata disembah sebagai berhala. Si Encus nyembah batu. Gitu Famos. Enggak. Kang, lu berani kayak gitu, gua blokir lu. John apa? Siapa? Chris John. Ajar dia. Si Nora merajuk perkawinan Tritung. Ya, Kang, di telepon gak diangkat, di WhatsApp gak dibales. Wah, ini lagi berantem nih. Bang Nanda. Tunggu dulu, kalau istri ngalah terus gimana Bang Kores? Suami soleh kah? Ya gini, enaknya Islam itu ikhwan ya. Contoh misalnya terzolimi dalam salah satu kejadian. Lu melawan halal, lu bersabar, pahalanya berlimpah-limpah. Jadi dua-duanya boleh gitu. Jadi misalnya ngalah terus, enggak sekarang mau menang boleh. Tapi misalnya mau ngalah terus, terus-terusan aja lah ngalah karena pahalanya ngalir, boleh gitu. Diatur-atur aja lah, karena kalian yang menjalani rumah tangga kalian pasti tahu temponya begitu. Waduh, gua macam udah nikah 70 tahun aja. Wah enak jadi laki-laki ya, enak di dunia nggak kerasa. Lo nanti di akhirat bini lo begini kok lo diem, begini bini lo baik kok lo jahat, aduh dihantam-hantam terus. Enak iya di dunia enak bre, pemimpin ngatur. Entar ditanya pertanggungjawaban pas ngatur, pedih lo. Kamu lawan Edis keok, kamu masak. Kenapa di YouTube gua mukanya Edis bonyok semua dari zaman dialog WhatsApp, Zoom, StreamYard, TikTok, hancur terus dia. Kenapa bisa begitu? Edis itu di mata Kores itu hanyalah sampah daur ulang, jadi tidak terlalu perlu gitu. Kalau suami nggak ngerti istri selalu memberitahu, ya itu suaminya beruntung dapat istri yang pengertian dan juga pahalanya ngalir. Itulah apa, pokoknya istri tuh dalam rumah tangga enak banget, pahalanya berlimpah mulu. Nggak paham gua, seenak itu jadi istri. Oi Robin Pardede, selamat sore. Ini yang pro Islam ya argumennya ya? Iya, iya. Oh. Teh manis salah, APII bukan APPI. Kenapa tadi kita rungkat anak Bonandar? Kenapa rungkat? Kena rungkat, Pak Robin, mohon maaf. Biasalah, oten. Ya. Iya, kita lagi asik tadi rungkat. Iya, saya cariin lagi Pak Robinnya nggak ada. Iya, saya cari-cari ego di harapan. Tapi istri nggak pernah dihargai oleh suami, gimana bang? Coba diobrolin dulu gitu, definisi menghargai itu seperti apa? Takutnya nggak ketemu gitu loh. Ceraikan. Tunggu dulu, jangan gitu. Ditanya dulu, nanti suaminya pas ditanya, misalnya di apa namanya di konsul terpisah gitu, suaminya ngomong saya sudah menghargai istri saya dengan memuji masakannya, memberinya baju baru, menaikkan nafkahnya gitu. Kalau kayak gitu gimana? Karena gini, dalam rumah tangga tuh biasanya begini nih, cowoknya ngasih kurang, dibilangnya belum ngasih, nah gitu. Tidak pernah ya Res. Tidak Sering pernah. terjadi di kota-kota besar, buset. Aku kan ahli romansa, ultra patriarki yang membela hak-hak pria. Bener banget. Waduh, emang beautiful Kores tuh. Kalau KTP lain, kalau KTP Bajang itu gua respect itu serius.
RK demi menang adu bacot sama bininya, dia ngeluarin argumen valid berdata lagi. KTP saya lajang kok, ya dicek KTP-nya lajang bener. Kan itu bininya diem itu, berapa detik diem dia, gak bisa jawab. Itu lucu aja. Ya udahlah kalau lu mau hancur kita hancur aja berdua lah gitu dia. Bahas tema aja bang. Oke, ini tapi Robin ini pro Islam dia. Mana bukti ketuhanan Yesus? Ya silahkan Kanda Yonat, apa bukti ketuhanan Yesus? Kanda. R2 nomor 36. KPR 2 nomor 36. Aku lagi balas chatnya benar. Udah nol. Oh tunggu. KPR 236. Ya. Yesus dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk angkatan jahat. Wih mantap Jadi ya. hanya Udah angkatan jahat mulai yang bisa membuktikan ketuhanan Yesus. mantap. Udah menguasai ini ya, amunisi senjatanya Gurunda. Yes, saya Angkatan jahat. pro Islam, saya pro kebenaran. Karena Oh pro kebenaran. Iya. Ya tapi tiap dialog ya Bukan di berarti buktinya mengandung sesama iman semua. Kristen. oleh Islam itu maksudnya. Oh. Jadi kalau misalnya harus tahu dengan baik bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh ini bukti ketuhanannya ya. Oh valid ya. Jadi waktu disalib baru jadi Tuhan gitu maksudnya. Iya. Diangkat menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Apa bedanya I see. dengan Musa? Musa Oke. dijadikan Allah untuk Firaun. Kalau Allah kan Firaun Theos, kan angkatan Tuhan jahat. kan Kyrios ini. Iya. Betul. Musa diangkat menjadi Tuhan untuk Firaun. Firaun kan angkatan jahat juga. Firaun angkatan jahat ya. Oke. Ya. Nah, ini ada yang masuk lagi, Ustadz Paul. Selamat sore. Suruh open cam dia. Ini kok YouTube ini Saya gua. juga bang. Iya, nggak bisa gede ya? Gimana cara gede? Oh, sip, mantap. Iya, Paul. Bagaimana bisa ini? Penghujat itu si Paul. Mantap, bisa gua hantam-hantam encusnya kalau gitu. Silakan Paul, dimulai saja. Mumpung gua belum makan. Paul, langsung aja Paul. Iya, baik bang. Kita di sini diskusikan sesuai tema mana buktikan ketuhanan Yesus ya. Iya boleh. Kan gitu. Iya. Ketuhanan Yesus ya. Jadi saya ini orang-orang yang mempelajari tentang literasi keyakinan abang maupun keyakinan saya. Ya, saya Sama tahu kita apa berarti. Nah, saya tahu apa itu Tuhan dan apa itu kita menyembah, apa itu Allah ya itu. Jadi kita mau bahas ketuhanan Yesus ya. Oke. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya ya, buktikan ketuhanan Yesus ya. Di dalam Alkitab mengatakan sendiri bahwa malaikat sendiri mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat di kota Daud ya. Bahkan bukan itu saja ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang makna atau tentang bagaimana kita bisa membuktikan Yesus Tuhan atau sesembahan itu di mana ya, kita udah tahu bahwa memang orang Kristen itu menyembah, dan bukan orang Kristen menyembah saja, tapi memang dia itu memang Tuhan itu. Karena kenapa Tuhan ya? Jadi bukti ketuhanannya Yesus itu dilahirkan. Itu bukti Tuhannya dia dilahirkan. Gitu. Iya, bukti Tuhannya maksud dilahirkan gimana? Coba ulangin Bang, coba. Kan tadi katanya ini malaikat saja sudah mengatakan telah lahir anak Daud, Tuhan, Kristus begitu-begitu. Jadi buktinya tuh Tuhannya dilahirkan gitu. Iya, memang Yesus itu Tuhan, lahir sebagai manusia. Manusia itu kita menganggap dia Tuhan. Gimana sih? Apakah Lukas manusia 2:11 kan maksudnya kan? Oke. Berarti manusia tidak bisa dianggap Tuhan. Coba.
Menurut dirimu Bukan, manusia tidak? bukan. Ini kan bukti ketuhanan, bukan bukti kemanusiaan. Jadi Iya, bukti ketuhanannya makanya kan Yesus itu dilahirkan gitu maksudnya. Iya, kan Yesus kan lahir sebagai Waduh. manusia. Loh, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, bukan manusia, Tuhan di kota Daud. Iya, Itu buktinya. iya, Tuhannya tapi dilahirkan, dilahirkan Tuhannya. Oke, iya. Oke, saya paham maksudnya. Oke, tetapi kan Yesus lahir sebagai manusia. Benar nggak? Di mana tertulisnya? Kamu ini gimana? Kamu katanya mempelajari kitab kamu dan kitab kami. Iya. Ini kok Oke, baik. di Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, bukan manusia di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Kenapa kamu putar-putar jadi manusia? Oke, baik. Ya, berarti menurut dirimu Yesus lahir sebagai apa? Coba. Sebagai Tuhan di situ tertulisnya. Oke, berarti sebagai Tuhan bukan sebagai manusia. Bukan sebagai manusia, sebagai Tuhan di situ loh. Terus kita mau diskusikan bagaimana, Bang? Kalau Abang menolak fakta Yesus lahir sebagai manusia. Lo gimana? Lukas menulisnya sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Gimana? Kamu ini gimana? Kamu punya kitab ini. Kamu udah baca kitab kamu berapa lama sebenarnya? Saya lebih memahami tentang kitab kita apa isi kitab saya dan kita isi saya. Ya kalau dipahami jangan diputer-puter perkataan ini malaikat. Kamu mau dicambuk sama malaikat kamu? Iya, ya. Yesus kan lahir sebagai manusia, ya. Kamu jangan takia Korintus kamu ya. Ini lahir sebagai Tuhan di sini. Kok dibilang sebagai manusia? Ya? Kamu ini ya, kamu takia Korintus depan Kores kamu. Ini gimana cara putar kamera? Saya kok jadi purba? Gimana cara putar kamera ini? Moderator bisa tolong bantu puterin nggak? Kamera. Lah kalau capek kamera muternya. kau mana ya? Nah, ini toh hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Ini apa ini, Paul? Iya, Tuhan. Kenapa kau bilang manusia? Kenapa kau takia? Iya, baik. Terus berarti dia lahir benar nggak sebagai manusia nggak? Tuhan lahir sebagai Di sini sebagai Tuhan tertulis, kenapa kau paksa sebagai manusia? Iya. Ini kan kita membuktikan ketuhanan. Ini sudah ada buktinya. Kenapa kau sangkal? Iya, takut sekali Yesus bilang mengatakan barang siapa tidak mengikuti anak manusia, berarti dia akan mati dalam dosa-dosanya. Kamu kalau begitu ini malaikat salah dia bilang Tuhan. Salah ini malaikat ya? Benar itu. Iya benar karena dia Ya kalau gitu jadi Tuhan dia lahir sebagai Tuhan kalau gitu. Kok jadi sebagai manusia gimana ini? Oke. Ya udah, berarti menurut dirimu Tuhan ini apa? Biar kita diskusikan selesaikan Tuhan ini. Jadi Tuhan ini apa? Ini Tuhannya bukti ketuhanan Yesus maksud kamu ini kan dilahirkan berarti kan? Ya udah, berarti Tuhan ini hanya disematkan kepada pencipta, tidak bisa kepada manusia. Iya, tapi dilahirkan dia. Kau jawab dulu, jangan muter-muter. Tadi udah dibilang iya. Kalau secara Kristen iya, dilahirkan kah? Dilahirkan tidak? Tuhan kau dilahirkan tidak? Takut sekali. Kau jawab dulu. Berarti Tuhan ini. Gimana gua takut? Gua mayoritas kok takut gua. Rumah ibadah gua nggak pernah dibubarin kok gua takut. Ini lihat ini. Tuhan ini. Coba jawab dulu. Iya Bang, coba jawab dulu. Kan kamu tidak mengakui itu. Ya udah, berarti Yesus ya Tuhan ini hanya. Loh, gua sama seperti malaikat. Gua nggak akan mengakui Yesus sama seperti malaikat. Gimana sih? Malaikat yang ngomong sebagai Tuhan. Kenapa takut sekali menjawab pertanyaan saya aja biar bereskan diskusi ini? Apakah Yesus bukan kau itu akan dicambuk mulut kau oleh malaikat. Kau lihat di sini kau. Ya hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, bukan manusia di kota Daud, Tuhan di sini. Tapi kau ini kepala. Berarti Tuhan ini hanya disematkan kepada Sang Pencipta yang baru bisa dipanggil Tuhan. Yang dilahirkan. Iya, oke. Berarti Tuhan ini hanya disematkan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dalam Kristen begitu, diterimalah. Gimana sih kamu ini? Loh kok gimana kamu terima nggak ini Tuhannya ini adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Iya. Terima nggak? Berarti Tuhan ini disematkan kepada Sang Pencipta. Ya, kepada Sang Pencipta ya. Iya. Berarti Tuhan. Iya, udah setuju. Kita udah setuju. Kita udah setuju ya. Jangan takut. Kita udah setuju ya. Kamu kontradiksi. Ya? Maksudnya kamu mengatakan. Iya, gua setuju sama lo tertulisnya begini kok. Iya, maksudnya kamu kan mengakui bahwa Tuhan itu hanya disematkan kepada Sang Pencipta, begitu? Iya, Tuhan hanya disematkan kepada Sang Pencipta. Kita setuju ya? Oke, setuju dong. Baik, ya. Setuju. Nah, Sang Penciptanya Kristen itu keluar dari vagina.
Iya, iya. Setuju Oke, kan? oke, diam. Iya, iya, oke. Diam dulu. Oke, diam dulu. Dia kan ngomong sendiri, Bang. Kita di sini, biar orang dengar di bawah. Takut sekali kenapa nggak mau ngomong udah suka waktu. Maha penciptanya keluar dari vagina. Kau kena di situ. Ya, kau diam dulu. Kau diam. Lu ngapain diam? Kau sudah mengakui. Makin kepada sang pencipta. Betul, sang penciptanya keluar dari vagina. Kenapa kau tidak mau mengakui? Masa lahir dari komedo? Tidak mau mengakui perkataan yang tadi Gua diucapkan mengakui, itu. gua mengosongkan diri di sini. Kau sudah mengakui, kita sama-sama mengakui Tuhannya Kristen, sang pencipta keluar dari vagina. Oke, berarti sang pencipta ini, Tuhan pencipta ini hanya disematkan kepada sang pencipta langit dan bumi. Kepada sang pencipta langit dan bumi yang keluar dari vagina. Takut sekali teman-teman kalian dia Loh, kenapa takut? Kita mayoritas kok kenapa takut? Gimana kita bisa takut? Ya udah, jawab jujur. Berarti kata Tuhan ini hanya bisa disematkan kepada sang pencipta langit dan bumi. Sang pencipta, iya, betul. Oke, kamu pegang omonganmu ya. Berarti sang pencipta ini namanya Tuhan ini yang kenapa takut yang keluar, yang dilahirkannya? Kenapa takut yang dilahirkannya? Kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa takut? Takut ya, mau takut. Dengan saya tertulis di sini pada lo. Ini Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan yang Maha Pencipta, satu-satunya Tuhan yang Maha Pencipta, dia keluar dari vagina. Oke. Baik. Berarti Tuhan ini hanya disematkan kepada sang pencipta yang keluar dari vagina. Dia nggak mau jawab. Itu kusempurnakan. Sudah kusempurnakan itu, gitu. Itu sudah kusempurnakan. Iya, itu sudah disempurnakan, Paul. Gua mau putar kamera sekarang. Gua ingin ketawanya kelihatan di depan. Bang, coba diam dulu, Bang. Saya minta kejujuranmu, Bang. Berarti sudah jujur banget loh. Sudah jujur banget kita. Iya, kita jujur ya. Di Lukas 2:11, Sang Maha Pencipta bumi keluar dari vagina. Ruang ke saya, aduh. Gimana ini kok kau takut sekali mengakui Tuhan kau lahir? Kau kenapa takut sekali? Oke, saya mengakui lah. Oke, berarti sang pencipta ini Tuhan ini disematkan kepada sang pencipta. Berarti Tuhan ini hanya bisa disematkan kepada sang pencipta. Recording kawan-kawan, Paul sudah mengakui Tuhannya keluar lahir dari vagina. Bagus ya, dibikin VT. Thank you. Oke, diam dulu. Mantap Paul. Nah, gue seneng kalau yang jujur-jujur kayak gini, bre. Harus sering kayak begini loh. Mantap. Dikira gue susah mengiyakan Tritung. Gampang gue mengiyakan Tritung. Tapi ujung-ujungnya lu yang jeblok. Bukti ketuhanan itu, bukti ketuhanan di Kristen itu adalah keluar dari itu. Oke ya. Lanjut. Ini lahir toh? Lahir ya. Berikutnya. Lahir kan nggak mungkin lahir keluar dari lutut bledak, pecah lutut kalau gitu kan. Kecuali sesar. Iya gitu. Makanya Paul jangan keseringan menghujat. Ketemu kores habis iman lu, bre. Habis iman lu. Begitu. Next, ada siapa lagi di sini? Doli. Halo Doli. Doli Sitang. Halo Doli. Gak apa-apa, si Kores baik kok. Oh, dia baik? Enggak, si Koresnya yang baik. Enggak, Dolinya penghujat atau bukan? Dia kayaknya warga yang baik. Oh ya udah kalau gitu. Santai, mode santai. Ya, Kores, Bunda Nora, yang sadar. Kanda chat Kanda. Chat opo? Itu apa aja butuhnya? Aku sudah grup WhatsApp tapi belum ada respon, nanti aja deh. Aduh kasihan ya. Kayaknya ada grup, kayaknya itu kompleknya Kanda bikin grup baru yang nggak ada Kandanya kayaknya. Iya. Ya, aku Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sakit hati pasti si Paul, anjir. Biasanya saya yang menghujat Islam, kenapa sekarang kok saya yang bonyok gitu? Kok nggak diajarin ya di rumah saya? Kalau Tuhan saya begitu. Gitu. Nggak habis ini ya. Oke lah, terus. Berikutnya ada siapa ini? Silakan perkenalkan diri. Ya, flag hitam. Flag. Ya, flag. Ada Derry Umbu. Halo Derry. Nih, jangan dulu menghujat. Loh kok menghujat? Saya kan bawakan yang tertulis loh.
Iya. Halo. Jangan lu menghujat. Saya mau tanya sini, apakah Allah itu beragama? Allah kok beragama? Allah Tuhan. Sebentar. Saya mau tanya. Andi, Udah dijawab. sabar dulu, Flex. Flex sebentar. Dari sabar dulu. Dari agama apa? Dari Saya Kristen. Dari Agama Kristen. Kristen. Andi agama apa? Kalau di mute saya turunkan. Andi agama apa? Oke, lanjut. Dari dengan Flex, silakan. Oke, saya mau tanya ke Yahos ya. Itu Allah beragama atau tidak? Tidak. Oke, kita kunci jawabannya. Coba baca surat Al-Baqarah 154. Bacalah. Dan janganlah kamu berkata, orang-orang yang gugur dalam membela agama Allah, mereka sudah mati. Ah, itu kan kuncinya situ, agama Allah. Nah, mana Di situ beragamanya? Allah beragama. Mana beragamanya? Ah, Hah? itu Mana? agama Allah, membela Iya, mana agama beragama? Allah. Katanya beragama. Itu kok agama doang? Beragamanya Iya, mana? Beragama Allah. Mana? Oh berarti wah lu kayak Agama encus Allah. kalau kayak gitu. Beragamanya Itu kan mana? membela agama Allah. Ah, melayang-layang di permukaan Ya, air itu nih kayak beragama. roh kardus. Mana beragamanya mana? Dulu. Mana beragamanya tulisannya? Coba. Al-Baqarah berapa? Membela agama. Ini yang gue bikin roh kardus lu Membela malu agama. gue Yang bikin. saya tanyakan, Roh kardus lu malu gue bikin di sini. Kok gue malah ngetik roh kardus? kalau itu Al-Baqarah beragama. berapa? Beragama. Membela agama Allah. Roh kardusnya kecekek. Lawan kores roh jangan kardusnya kemana-mana. kecekek. Gimana ini? Coba Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa? Coba. Coba. Al-Baqarah berapa? Coba. Al-Baqarah 154. Al-Baqarah 154 ya. Beragama ya. Allah beragama. Coba kita lihat roh kardusnya nih yang memimpin mereka berkata-kata. Coba kita lihat. Ini kan Kita hantam langsung Tuhannya agama kawan-kawan. Allah. Iya, coba kita lihat dulu. Lalu jangan takia Korintus gitu dong. Kita lihat dulu di sini beragama. kan Allah membela beragama Allah. atau gimana? Al-Baqarah 154 ya. Janganlah kamu Ya, kan di situ mengatakan membela agama Allah. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, namun sebenarnya hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Mana agama? Oh, kamu takianya makin parah, kamu roh kardus. Ayat mana kamu bawa? Ini Al-Baqarah 124 kamu dasar kamu minoritas ya. Kamu bikin rumah ibadah numpang aja kamu ya, tukang bohong ya. Aduh. Aduh kamu roh kardus. Mana ini jalan kok agama? Aduh. Gini lah kalau punya Tuhan gak bisa beli rumah ini. Nah, Ini lihat di jalan kok jadi agama. Arab Latin. Aduh, KPR aja dulu Tuhan mau beli rumah KPR. Arab Latin. Mana Arab Latin ini? Arab Latin katanya. Ya. Ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Fi sabilillah. Di sabil jalan Allah. Mana din? Mana milah? Dar, selamat datang di kebenaran. Hancur sudah penyembah Tuhan berkelamin satu ini. Hancur apa? Hancur lah, ini jalan kok dibilang agama. Saya cuma baca terjemahannya. Ya ini di terjemahannya jalan kok jadi agama. Kamu ini gimana? Kamu ini takia Korintus saja kerjanya. Mana? Bukan di jalan Allah. Ya mana ini kok jalan di sini katanya agama. Al-Baqarah 154 ini. Kan, iya betul. Iya. Agama Allah bukan. Ya mana? Kok ini kok jalan di sini bukan agama? Mana tafsir ini terjemahan? Kalau tafsir yang di bawah ini tafsir nih, ini tafsir, ini terjemahan, ini Latin, ini Arabnya. Aduh, bonyok ini, malu ini Tuhan udah 3 coba, Tuhan udah 3, baca terjemahan buta dia. Itu kan matanya udah 6 lu Tuhan lu 3, matanya 6, jalan ini masih buta dibilangnya agama. Itu aturan Kemenak. Terjemahan Mau yang dari Kemenak. Oke, kita kasih yang dari Kemenak. Al-Baqarah 154. Aduh, tunggu. Aduh, ini lu yang boker, gua yang nyebokin. Tritung. Kemenak gitu.
ekonomi seperti ini nih. Makanya ya Ikhwan ya, gua tuh selalu benar kalau bilang terhitung penghujat itu ya, mereka tuh dari ekonomi menengah ke bawah gitu. Siapa Ini yang menghujat? buka data aja mesti gua yang pakai coba. Oke, Kemenak ya. Ini Kemenak, ini Al-Baqarah. Oke, 154. Ini 154. Waduh, scrollnya capek banget ini. Gak apa-apa lah ya, demi korban penebus salah terjemahan. Kita putar terus ini 90, 96, 100, 113, 114, 118, 120, 122, 25, 27, 29, 31, 33. Aduh, banyak banget. Cut. Nah, ini Kemenak nih ya. Ini Kemenak nih. Kemenak Al-Baqarah 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Roh kardus lu bonyok lagi. Tidak ada di jalan Allah itu. Ini udah Kemenak ini. Tuh, Kemenak. Kenapa di sini saya kan dapat dari Google. Enggak, lu dapat dari Tritung, tapi lu salah copy itu. Nah, itu kan di agama Allah, membela agama Allah, bukan ini jalan Allah. di sini. Kenapa roh kardus lu bebal sekali? Ada. Jalan di sini. Ini jalan. Di Kemenak jalan. Di Al-Baqarah jalan. Lu di mana lu? Lu di ini, di apa, di Word ya, di Word atau di Excel mungkin. Bukan. Saya dapat dari Google. Ya, dari Google-nya apa? Takia Korintus dipertahankan. Gimana nggak mau jadi minoritas terus lu? Au aja kerjaan. Aduh, udah adzan. Masa balikin kamera harus matiin dulu sih? Ikhwan, capek banget. 2 Tritung tumbang. Itulah, pokoknya ini Tritung baru nih harus Mana? Kasian ya. tewas. Walah. Malu dia. Ya gitu, gimana ya? Ini kores gitu loh. Maksud gua, ini Tritung yang baru, pelajari dulu gitu loh. Muslim yang kalian lawan itu siapa gitu loh. Tritung penghujat senior lu aja kalau ketemu gua jaga sikap mereka. Mereka jaga sikap. Ini yang baru-baru ini. Minta dilepeh, udah dilepeh, cepet banget habis rasanya. Aduh. Di gua adzan nih. Adzan di gua. Masuk dulu dong. Ada. Ya. Apa? Masuk dulu. Udah adzan di sini bentar. Enggak. Aduh. Aku lagi apa-apa tidak bisa. Kang masuk, Kang. Akang. Di sini ada yang mau ke masjid dulu, mau sholat dulu. Halo Rashid. Baskot. Baskot. Allahu Akbar.
Cek, waduh, nggak ada orang. Ya udahlah, tar dulu. Tergantian sama si Akang. Kita lagi di pabrik. Ya, ya. Ya jadi gitu ya, untuk terhitung penghujat gitu. Coba dipikir dulu kalau ngomong. Contoh misalnya yang di bawah kaki Allah di neraka gitu kan. Itu kan memang menghimpit-himpit kafir tuh di situ tuh. Itu ketika kaki Allah di neraka secara majas, itu ada Tuhan lu si encus tuh. Terinjak dia. Diinjek-injek dia, diinjek-injek. Tuhan lu diinjek-injek di situ. Gitu. Jadi sebadan badan Tuhan lu tuh di neraka. Gitu. Sedang diinjak-injak oleh kaki Allah secara majas. Gitu kok, sesimpel itu. Maaf, mohon maaf. Ya memang begitu keadaannya. Oh ini Brando, bertobatlah, Yesus memberi keselamatan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberimu ketentuan mendatangi neraka. Maryam 71. 72-nya nggak mau baca dia. 72-nya nggak mau baca. Kalau memang Yesus memberikan keselamatan, kenapa ada orang Kristen yang mati karena kanker, karena sakit jantung, atau rumahnya rusak, atau nggak punya rumah? Kenapa panti asuhan Kristen banyak banget di kitabisa.com? Minta disupport persembahan kasih supaya bisa dibenerin. Katanya Yesus memberikan keselamatan, katanya. Gimana Brando? Gitu. Kalau misalnya Yesus memberikan keselamatan, kenapa banyak orang Kristen merantau ke tanah Jawa, ke tanah orang-orang yang mayoritas kaum muslimin? Kenapa? Katanya memberi keselamatan katanya. Kenapa tanahnya nggak subur gitu loh? Maksudnya bikin perekonomian aja di sana. Gitu. Katanya Yesus memberikan keselamatan. Kenapa 10 negara tertinggi kemiskinannya di dunia itu 8-nya diisi oleh Kristen semua? Kenapa? Katanya memberi keselamatan. Gimana ini? Gua agak bingung gua sama memberi keselamatan itu. Gimana ya Brando ya? Waduh nggak bisa jawab Brando, kasihan. Pedas. Iya gitu, gua tuh agak bingung memberi keselamatan, tapi kok gua masih ketemu sama orang Kristen yang miskin gitu loh. Katanya keselamatan. Gimana ini konsepnya tuh gimana sih? Halo Opa Rafifa dan Jarumigo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam, saya seru sekali tadi. Alhamdulillah. Orang-orang kafir itu ya hajar dengan surat Al-Baqarah bang. Ya, fi qulubihim maradon, fazadahumullahu maradon. Di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit ditambah oleh Allah lagi penyakit. Betul. Gitu. Hajar. Nanti tapi kalau dibawain itu, iya. Nanti kalau misalnya kita yang Muslim ngerti gitu maksudnya kemana. Tapi kalau terhitung dibawain itu biasanya mereka ya berarti kami begini ya karena Allah gitu di antara. Coba Brando gitu ya mungkin kuping lu ditutup ya supaya tidak sakit hati lebih jauh dengan jawaban-jawaban kritis kores dari ajakan lu tentang Yesus memberikan keselamatan. Karena selama ini gue masih bingung gitu, ketika Yesus memberikan keselamatan, kenapa banyak orang Kristen yang masih susah bikin rumah ibadah gitu. Menangis ke pemerintah untuk bikin rumah ibadah. Apa itu dihitungnya selamat gitu? Gimana maksudnya tuh? Atau keselamatannya tuh hanya di sorga saja, di dunia nggak selamat tapi sorganya selamat gitu? Atau kayak gitu? Kalau misalnya kayak gitu ya cobalah ditunjuk ya satu orang Kristen di perjanjian baru yang sudah di surga bareng Yesus ya. Siapa namanya kira-kira? Siapa? Ada nggak? Katanya keselamatan. Masa di dunia sengsara di sorga belum masuk? Katanya keselamatan. Gimana? Coba, kan ini katanya keselamatan itu. Gua agak bingung gitu loh. Ada nggak satu orang Kristen aja Petrus kayak Matius, Lukas, Paulus, siapa? Stefanus.
siapalah itu coba yang udah di sorga gitu, udah selamat, ada nggak? Portugas Dies Rian, selamat malam. Portugas, selamat sore. Anda kepo terus dengan Kristen. Loh, Brando yang duluan. Brando bilang Yesus memberi keselamatan, kalau Islam itu malah disuruh ke neraka gitu bahasanya. Kami sebagai Islam nanya balik dong. Kami nanya balik. Oke, ngasih keselamatan gitu kan. Apa bentuknya? Kenapa masih ada orang Kristen yang merasakan kemiskinan? Atau kemarin gue nonton di berita, udah beli rumah tapi sertifikatnya belum dikasih gitu. Itu kenapa? Ada apa itu? Itu bisa dibilang selamat itu atau gimana? Ada Iyas Gamel Portgas, selamat sore. Selamat sore Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, hilang ya, langsung hilang ya. Brando langsung hilang, Brando langsung hilang, bingung gitu. Ya itulah kalian gitu loh. Kalian tuh mentok gitu kehidupan kekal yang abadi. Oke, ngapain di sana? Sudahkah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang menuju Bapa kecuali melalui Yesus. Oke, menuju Bapa gimana caranya? Percaya Yesus, percaya tok ya. Ya kalau percaya tok ya ngapain melanjutin hidup gitu loh. Buat apa melanjutin itu? Kan tinggal percaya, saya percaya, udah selamat, udah, oke, saya mati saja. Nah, gitu. Ngapain lama-lama menderita di dunia? Buat apa ya? Apa poinnya? Kalau Islam kan, kenapa lu lama-lama di dunia? Kan Islam menjamin keselamatan. Iya, kami ya rebutan untuk tingkatan surga tertinggi gitu. Kami banyak-banyakan amal di dunia. Jadi semakin lama kami mati, semakin banyak juga peluang kami mengumpulkan amal supaya kita dapat tingkatan surga tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Gitu jawabnya Islam. Atau yang mau paling gampang, kenapa nggak bunuh diri? Ya karena bunuh diri haram. Kami masuk neraka jahanam kalau kami bunuh diri. Makanya kami harus hidup dan hidup. Nah, gitu kalau Islam jawabannya. Nah kalau kalian, Yesus memberi keselamatan, percaya Yesus selamat. Ngapain hidup lebih jauh? Ini pertanyaannya. Ngapain hidup lebih jauh? Kan udah selamat. Ngapain hidup lebih jauh? Gitu. Oh, ada Cang Kolmi Intan. Selamat sore. Kolmi Intan, mute-nya. Kores, kau udah baca si Cien nyamperin ke sini. Cien, ini gue lagi mau udah bantai-bantai penghujat, lu jangan di sini, ntar lu sakit hati. Gue tuh suka nggak enak kalau ada tritung yang gue anggap baik gitu kan, tapi dia nontonin gue bantai-bantai tritung yang hujat. Baby Ongki, selamat sore. Ya, selamat sore. Muslim atau Kristen ya? Kristen aku. Berarti oh iya, mantap. Aku sama Zuma. Oh alah, ini yang tadi sore ini pelawak ini, stand up komedian. Matamu pelawak. Mata gua pakai kacamata bukan pelawak. Gimana? Gini, aku udah bilang dari awal-awal kemarin sama Bang Zuma pun kemarin aku bilang, kalian boleh ngomong kayak ibaratnya tentang membahas Alkitab gini, data kalian anda gini, jangan dilebih-lebihkan. Aku kok dilebih-lebihkan pasti minta naik aku. Jadi seakan-akan kau kayak tulis kau tuh betul, kau pakai jenggot di lo ini beneran bukan filter lo. Oh. Iya, kau merasa dirimu tuh paling betul, agamamu ini paling suci, paling diberkati. Kalau enggak akan ada tukang cabul viral kemarin. Iya, jangan disenggol aja. Jangan disenggol aja. Berdosa kau. Diskusi aja, gak usah curhat. Jangan disenggol aja kalau kau dari Kristen pindah ke Islam tujuanmu apa? Tujuan saya beribadah daripada saya menyembah Tuhan yang dari berkolor. Gini logikanya. Sebentar, dari Kores, dirimu ya. aja. Nggak usah pakai logika. Ini logika. Pakai logika. Kok nggak pakai logika? Kok diciptakan Kalau Tuhan kamu pakai manusia logika, sempurna? nggak mungkin dong Tuhan tuh keluar dari kelamin. Itu logika. Dengar dulu Nora. Makanya tai isi kepalamu maka pindah agama kau. Ya, saya pindah agama, Tuhan aja syukur saya kau punya duakan. Apalagi tujuanmu ke agama Muslim apa? Iya, yang empat kan dong. Kan tiga.
Sebentar, Kores, sebentar. Saya tanya dulu sama kamu. Sebelum Yesus lahir, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Kau sebagai umat Kristen siapa? Jawab Kemarin dulu. tuh umat Kristen kau. Dulu, sebelum Yesus lahir, yang menciptakan langit bumi siapa? Kok tanya aku? Kau yang mualaf duluan, kau yang lahir duluan pada aku. Kau nanya aku. Tanda bodoh kau berarti. Kurang ilmu. Aku yang kecil Sebelum dari Yesus, kau bilang saya mendoakan Tuhan. Baiklah, makan samamu. Udah pindah agama kau, berarti kau udah salah. Kenapa tahu? Sok-sok Kau ngajari jawab pula. aja. Sebelum Yesus lahir, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ku bilang samamu, nggak ada hari tonangnya pindah agama. Itu di Batak. Pegang omonganku. Cuman Nggak kau. ada hari tonang, bapak saya Karena aja apa pindah kau pindah? agama. Mungkin karena ini. Kenapa Jangan kau munafik. bawa suku? Jangan Kenapa munafik. kau bawa suku? Sekarang kau Enggak, ini bukan suku. Hari tonang ini bukan suku, ini marga. Siksa Nur. Siksa. Kalau Yesus beragama Simanjuntak, saya suruh bapak saya beli marga Simanjuntak. Masalahnya Yesus Coba aku bukan tanya agama dulu Kristen. samamu. Aku tanya dulu samamu ya itu ya. Aku tanya dulu Kau samamu. jawab dulu dong, Dek. Kau tujuanmu ke muslim Sebelum karena Yesus suamimu dilahirkan, ini atau suamimu ini ngikut suami atau memang dari niat karena hati atau gimana? pendetanya mengatakan, Makanya kau karena tiap Kristen yang pendetanya, masuk, kau dengar dulu, hujat terus. kau dengar. Nyanyi, gitu aja kau terus. Loh, sebentar Dari dulu, sekarang agamamu saya aja tanya, udah kau sebelum- duakan. Sabar Sok-sok dulu ngajari kau. pula kau tentang agama Kenapa Kristen. kau curhat? Foto. Kenapa kau curhat? Woi, kenapa kau Curhat ini curhat? aku ibaratnya menjelaskan kekarian si Jenggot tadi mana? Kau turun. Nggak ada turun dia di bawah. Dengarkan dulu saya baik-baik ya. Sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Itu dulu kau jawab. Siapa? Yang aku bilang sama kalian, berarti nggak kau cerna. Nggak usah kau bilang. Dengar Kau cuma di sini, jelaskan sama saya. letak di yang sini, menciptakan jangan langit dan bumi dipantas. siapa? Dengar dulu Yang aku ngomong, menciptakan kau langit dan terus bumi siapa? nggak mau dengar pendapat orang Kau Kristen tinggal kau. jawab. Loh, kau yang judul- bilang judulnya katanya judul saya orang Kristen. pindah agama, saya mendoakan Tuhan. Tuhan siapa yang saya doakan? Judul membahas Kristen, awakmu ngomong kau bantah-bantah, tai itu makan samamu. Jangan Kau gitu, mau kau ilmu- babi mau ilmu itu dari itu, kan? makan yang haram. Enggak, saya tanya Makan sama uang haram. kamu. Saya dibilang tidak makan uang haram. Babi aja kau makan. Kak Nora! Diam lu, Lady. Kau jangan teriak. Dengar, begini ya. Kau jangan menyerang dari kesukuan. Tidak ada Ari Toneng yang pindah agama. Kalau saya bilang tidak ada Ari Toneng yang pindah agama, berarti dia dodol. Mau menyembah manusia yang keluar dari kelamin. Saya nggak mau. Kalau kau bilang tidak ada Ari Toneng yang pindah agama, berarti saya lah, satu keluarga saya, bapak saya yang pindah agama dari Kristen ke Islam. Gini. Kau kalau takut jangan diturun-turunkan. Kalau takut jangan turun. Bang Zuma nggak pernah turunkan. Sekarang begini, kau bilang kan, saya mendoakan Tuhan. Sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Kau Kristen kan? Kau dulu lahir pada aku kan? Kok menanya aku? Kau duluan Kristen daripada aku. Kok begini, kau tadi penuduhan kamu sama saya, kau bilang saya mendoakan Tuhan. Mendoakan Tuhan. Jadi kayak mana judulnya? Tuhan Pertama siapa yang saya Kristen, doakan? pindah kau ke Islam. Tujuanmu apa? Tujuan Kau tanya saya itu menyembah Apa? Tuhan yang benar. Jangan munafik ya. Kita nih cerita tentang Tuhan ini. Iya betul. Cerita tentang Tuhan Sekarang ini. saya tanya sama kamu, Tuhan yang Jangan benar kau cuma siapa? ibaratnya cuma di mulut. Karena ini baik. Gak boleh gitu. Tuhan. Gak boleh. Begini, kalau kau bilang, Nah. oke, diam dulu, gantian. Kalau kau bilang saya pindah agama karena saya menikah, terus bapak saya pindah agama emang karena menikah? Mama saya pindah agama karena menikah? Adik kakak saya semua satu keluarga saya pindah agama. Cuman ngomong aja bisa aku. Loh, mama saya dengan bapak Bisa. saya sudah Islam. Loh, Makanya kalian Kami boleh satu- kalian. Woi Nora, manusia Nora. loh, Aku bilang sama kamu kalian, bilang boleh enggak, kalian ngejat kamu orang dasar Kristen. apa Boleh. menuduh bilang kalau ngomong saja bisa? Dengar dulu orang Kau dasar ngomong. apa? Loh, bapak saya Islam sekarang. Mama saya ngurusin agak dari Pangaribuan Islam. Adik saya yang sudah pernah menikah. Loh, memang satu keluarga kami sudah Islam semua. Gini. Dengar ya. Apa Itu ya. begini? Kau jawab saja. Kau Kasih jawab tahu sebelum sama Yesus ya, dilahirkan Nora, ya. siapa Tuhan? Sebelum Yesus dilahirkan siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Kau udah dua Tuhanmu siapa? Tuhan kau bilang nggak usah kau tanya aku. Kau Tuhanmu aja dua. Kalau di Islam, kalau kau tanya siapa Tuhan Masa kau saya? tanya Allah. Loh, kalau di Kristen siapa Tuhan? Yesus. Woi, Terus kalau Bapak kau memang Tuhan. orang Kristen di Aku ini awal, siapa? Kau Tuhan. pasti tahu kau Terus gimana ditanya, kau diberkati terus Tuhan Tuhan. kamu Esa. Berkat Tuhan itu Tidak, nggak tiga akan bisa pribadi satu dihapuskan. Nora. Hei,
Kau yang tidak akan bisa dihapuskan otak bodol kau tuh. Nah itu salahmu. Saya bertanya. Ada di ayat tuh. Apa? Bahwasannya kalau kau sudah dibaptis, kau gak akan bisa dihapuskan. Kau domba gembala yang hilang. Gak usah kau mut-mut. Aku takut kau Tidak kalah. mau jadi binatang. Hanya di Kristen yang membinatangkan manusia. Ah, gini Gak lah. mau lah saya. Kebanyakan orang yang mualaf ini tingkahnya lebih pinter, dari orang yang muslim. Sok Tidak pintar, sok menyembah hebat manusia tentang apa berkolor. gitu. Kenapa Lebih kau? parah lagi daripada apa. Jadi kau lah Orang mualaf itu adalah orang yang pinter, yang tahu Yesus saja tidak agama Ya kau Kristen. karena Yesus kenapa tidak kau mau aja pindah Islam? mengatakan Supaya Tuhan. kau di apa kau di sini di apa namanya di Apa? di jangan karena mayoritas muslim sini aku kesini aja lah. Kesini aja. Itulah tandamu kayak kau gembala bibir yang tersesat. kau, mata kau picak. Pendeta saya mengatakan. Nampakkan mukamu, nampakkan jilbabmu. Jangan cuma ngomong-ngomong aja kau. Aku lawan Kenapa Zumamu nih. Kau pikir kalian-kalian. Kali kalau nengok saya pakai jilbab. Sopan kau. Sorry kau. Dari gini aja kau udah nampak. Apa sopan? ngomong itu. Yesus kau aja mengatakan babi dan anjing kok. Jangan melemparkan barang kudus kepada anjing, mutiara kepada babi. Weh, Itu kau itu. Nora, Karena kau tenang. makan babi dan anjing. Apa bedanya Aku gak kau? makan babi, aku persubang. Nah, gini Nora ya. Kau mau persubang, Aku kau kasih makan anjing pelajaran gak? bagi Nora. Kau makan anjing gak? Nora. Kau makan anjing gak? Aku persubang Nora. Kau orang Batak? Tahu kau persubang? Loh, kau makan anjing gak? Kau tahu persubang? Makanya kau masuk Islam gak tahu kau persubang. Alah, kau orang Batak, kau nggak ada masuk perkumpulan kau. Sekarang tunjukkan datanya sama saya kalau Kristen tidak boleh makan babi. Mereka cerita kau. Kau Dengar kau. Makan daging iya, makan babi enggak. Kau gimana? Udah, menyembah manusia berkolor. Kau taiknya kau nih. Menyembah manusia Belum kau. Memang aku kurang Nyembah tentang manusia, dalil-dalil iya. ini. Tapi kalau soal Nyembah manusia kau iya. Nyembah manusia kau iya. Kau menyembah orang mati di kuburan aja kau iya. Tidak ada saya nyembah orang mati. Kau Maka nyembah orang mati. itu yang sama mati dari sembarangan kubur, ya. aja kau. Jangan kau menghina duluan aku ya. Aku balas kau. Jangan itu. Tuhan kau aku mati sama Bang nggak? Zuma kayak gitu. Sempat dia menghina aku, ku balas. Dia tahu aku. Tuhan kau mati nggak? Apa ya? Tuhan kau yang mati masuk Tuhan kau kuburan. mati Tuhanku nggak? mati bangkit lagi. Tidak ada Tuhan saya mati. Allah saya tidak mati. Allah saya tidak bisa disamakan dengan makhluk. Iya, Tuhan karena kau istrinya punya kaki. 9. Kan istri 9 gak sanggup dia menyakupi 9 orang itu mati dia. Gak sanggup dia. Titiknya cuma 1. Ya, Iya enggak? kau gini. Banyak kan baca Bible kau. Tuhan kau aja pengen perawan. Gak tahu kau? Iya bagus lah perawan Ini Tuhan daripada atau janda. Istri orang pun udah istri saudara kawannya meninggal dijadikannya istri. Betul nggak? Bagus perawan. Jadi sekarang gini. Kau jawab dulu. Kalau Tuhan lebih kau bagus menginginkan perawan. Awak yang membawa apa kan? Logika aja, nggak kayak Tuhan kau. kau pengen perawan. Dari kau pindah Jadi agama Tuhan kau pengen aja perawan. jelas. Bahwasannya kau gitu. Loh, Tuhan kau pengen perawan. Tuhan kau pengen perawan. Tuhan Ini kau pengen kau perawan. kadang ngomong Ini tuh Tuhan nggak atau boleh apa kayak ini? gitu. Kau pengen perawan. Coba kau lihat yang Tuhan kau pengen perawan. Mana yang paling banyak yang viral-viral di media sosial? Pasti kalian. Apa? Kenapa dengan kami? Tukang cabul yang pertama. Siapa? Terus? Oknum, anggaplah oknum. Kan gitu. Kalau ada Awak sebagai manusia orang tukang Kristen, cabul, nggak enak ngeliat kayak sabar gitu. dulu, sabar. Kau satu-satu paham kau. pemakan babi. Kalau ada manusia Pemakan babi tukang matamu, cabul, itu pindah ada. agama. Itu aja kau gitu bilang gitu gimana kau? Kalau Tuhan, Pemakan babi Tuhan matamu keluar dari jadi lubang bilang persubang kelamin. taiknya kau. Udah dibilang Kalau Tuhan persubang aja keluar nggak dari tahu lubang- kau. Kenapa Ketawa kau? Kau kenapa kau? Kepanasan kau sama aku? Kau tolol. Orang Batak itu semuanya makan babi.
Ini juga lebih baik daripada agama saya yang dulu. Loh kenapa kamu? Kamu kenapa? Nora, kenapa? Santai aja, Nora. Saya bangga, Santai aja mualaf. kau. Keluarga saya semua mualaf. Akhirnya keluarga saya tidak menyembah manusia. Mungkin kau kena buang dari keluargamu. Kau sosok ngomong mualaf ke keluargamu. Ku Bapak timbai saya lah. sudah Islam. Mama saya Islam. Hidup nih jangan penuh Adik saya, kebohongan. kakak saya Kau pindah Islam. agama untuk bohong-bohong, gak usah. Jujur aja kau. Pindah agama untuk bohong-bohongan. Kau bisa buktikan kalau saya berbohong? Kau bisa buktikan kalau aku makan babi anjing? Kau bisa buktikan nggak kalau saya berbohong? Jangan, kau membela dirimu aja terus. Makanya kalau lebih baik aku sama si Zuma ngomong daripada sama kalian-kalian yang di bawahnya nih. Penyembah manusia. Dia mau mendengar penyembah aku. manusia. Aku mau mendengar dia. Pendengar apa pikiran manusia dia aku bisa tahu. nggak kau Dia buat- tahu pikiranku. Nggak, bisa Gak kayak nggak kau kau, buktikan? Nora. Apa saya? Kau kenapa? Gak kayak kau. Tiap orang ngomong, makan babi, makan. Karena enak lah makanya itu terus kau bahas. Makan babi kok. Nggak mungkin nggak pernah makan babi kau. Dari Kristen kau. Kuci lihat. Saya makan lubang mata babi. kuda. Gak usah Iya, bohong. makanya diam dulu kau. Kau diam Gak dulu. usah bohong ini kau. mah- Udah Oke, udah jelas kau najis pakai kau. Udah BHB. jelas haram kau. Kau Pindah pakai pula ke BH kau Kristen. dulu. Naik ke Kau Islam. pakai BH mama kau. Itu bertambah Kau pakai haram kau. Loh. Ya bertambah haram Kristen kau apa? udah makan babi anjing kau pindah kau. Lah iyalah, karena saya Ya, dibohongin sama kenapa pendeta. kau kesini Nora kata Allah? Kenapa kau kesini? Udah tahu kau makan babi anjing. Hanya Islam lah satu-satunya agama diridhoi oleh Allah. Emang Kristen ada disebut Yesus? Yesus bukan Islam. agama Kristen. Dengar, hanya Islam, bukan yang Hanya pindah ke Islam. Islam. Hanya Islam. Dengar, Islam menjanji bukan yang pindah ke Islam. Kau Kristen udah kayak gini menjanjikan kau usah apa? ngajari. Lebih baik kau diam-diam dalam Tahu. agama Islam dulu kau. Baru. Saya sudah Tanya dalami kau baru. agama saya yang Nora, mengatakan Nora. bahwa hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah. Lanjut Bang Jibril. Memang Saya hanya terima Islam kalau yang Marga diridhoi Aritonang Allah. Pindah agama. Itu yang kau bilang kan? Marga Betul. Aritonang pindah Betul. agama. Dengar dulu yang kau bilang tuh betul. Kau ngomong-ngomong terus. Jadi kenapa kau Marga Aritonang pindah agama? Kenapa kau? Kenapa Magari itu nang pindah agama? Baik, mungkin kalau ada Raja Gugu atau si Mare-Mare atau Bung Sungguh sini diludahi kau, tai. Saya tidak peduli. Bahasanya Kristen banget, Bang. Iya. Ya itu. Iya. Iya kan? Maaf, Lanjut, gua Bang nggak- Jibril. Nggak, saya nggak bisa ngomong sama yang mulutnya Kristen banget kayak gitu. Enggak, saya paling heran orang Kristen ini ada yang mualaf serangnya ke suku. Nggak, nyerangnya Serangnya pribadi, lo tai, lo ini, lo itu, Kristen banget. Ganti yang agak ke Islam-Islaman dikit, yang santun, yang ngomongnya enak gitu. Jangan yang Kristen banget kayak gitu. Saya nggak tahu apa masalah dia ya. Kok ganti ke Islam-Islaman? Kau membahas tentang Yesus, ganti ke Islam-Islaman. Kan Mulut kalau ada Zuma di sini mulut, ada yang membilang. mulutnya jangan kotor banget, Bang. Bukan kotor. Yang aku bilang itu betul. Lo nyebut Betul yang gue bilang. lo nyebut Bunda Nora tai itu betul. Betul. Oh, masya Allah. Ya kan Kristen banget kan? Ini antara aku dengan dia ini itokku. Paham? Jadi Iya, kenapa? udah. Dia ponakan. Kau nggak tahu, udah diam aja lah kau. Oh, bukan. Ngatur pula kau. Dia kan Iya, aku cuma menerangkan jalan kebenaran. Kalau itu gini itu ya. Kau besar Kalau memang mulut, kau jalan kau kebenaran menang bagimu mulut. Islam, Aduh. jalani itu. Itu. Bukannya Loh, kau datang nggak, kau saya bahas Yesus undang-undang orang kenapa Kristen kau bikin emangnya? malu di live ini, nggak kayak gitu kau cara. Saya bahas Yesus kenapa? Yesus nggak agama Kristen. Ya, itu udah Yesus banyak. Jadi agama apa dia? Islam? Enggak, udah banyak yang bilang turunin aja, udah turunin. Udah, moderator jangan dinaikin lagi yang ngomongnya kayak tai begitu. Dipikir kita nggak bisa ngomong kotor kali. Izin turun Bang ya. Siap, Bang Saya dari Esar. tadi, Sukron. saya dari tadi Bang Jibril berusaha untuk tidak mengeluarkan bahasa kotor ya. Jangan Karena dong. gimana ya? Jangan dong. Saya menghargai di sini juga roomnya Bang Zuma. Saya menghargai beliau betul. Bukan berarti saya nggak bisa bilangkan kau anjing tai. Cuman kalau udah jangan. bukan. Kalau memang Kristen pemakan kotoran begitu betul. Kan ada jangan memberikan barang kudus kepada ini, mutiara kepada itu. Kan betul ada di dalam Bible. Gitu loh. Kenapa dia? Dia karena marga Aritonang aja, Bang Jibril. Makanya kayak gitu dia. Tidak ada Aritonang yang masuk Islam katanya. Berarti alhamdulillah. Berarti baru satu ini bapak saya masuk Islam Bunda. gitu loh. Dia tuh memang narasinya narasi kebencian. Dia nggak tahu kalau orang tua Kanora udah masuk ke Islam. Dia nggak tahu itu. Dia memang benci aja, Udah biarin aja.
Alah. Assalamualaikum, Ustadz Dio. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Aku padahal aku udah on off jadi preman Tanjung Priok ini. Udah nggak usah dilawan yang kayak gitu. Bang Jip, Kores, lu ngomong sama siapa, Kores? Ya lanjut dulu. Kenapa ya? Memang sakit kali loh Bang Jibril. Keluarga semua dari pihak bapak dengan mama tuh telepon mama, menyuruh saya tuh berhenti ikut debat-debat begini. Ya sedih kali gitu loh. Apa sih hubungannya dengan marga gitu loh? Janganlah bawa-bawa marga. Saya nggak mau. Gak usah lah bawa-bawa marga. Terima kasih ya Allah, semoga rezekinya lancar. Amin. Enteng duduk. Siapa nih yang amin ya? Saking Kenapa Bang Dio? Mana Bang Dio? 99 yang minta. Langsung 99. Banyak kali yang minta naik weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hamidun. Silakan Bang Hamidun. Saya dari kemarin-kemarin juga. Baru tadi malam juga sih. Tadi malam lihat live-nya Bang Zuma sama tuh orang Baby itu. Baby itu siapa tuh namanya? Lah memang tak lihat-lihat dia jujur aja ya, memang kurang lah untuk dia menangkap sesuatu yang sudah dijelaskan sedetail-detailnya sama Bang Zuma. Itu juga kurang bisa nangkep, padahal udah jelas-jelas dijelasin sama Bang Zuma, dikasih dalil ini terus dijelasin ini keterangannya gini, itu pun dia tetap kekeh dengan apa yang ada di pikirannya. Tapi dia memang bisa menerima apa yang Bang Zuma katakan. Siap. Tapi abang Muslim ya bang ya? Muslim ya, Muslim. Oke, masya Allah. Sukron bang, waktunya. Sukron supportnya. Sukron bang. Izin turunin ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim bang? Alhamdulillah bang. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau diajak ngobrol, ada yang mau diajak berantem atau ta'aruf di atas ini bang? Silakan bang. Enggak bang, saya cuman ini aja si Feby itu. Dari semalam saya lihat-lihat nggak nyambung dia bang. Maksudnya itu kalau misalkan kalah debat atau gimana gitu, jangan menggunakan kata-kata yang kasar gitu kan, tidak baik itu. Makanya, yaudah, oke. Sukron memang waktunya. Izin turunin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa lagi nih? Resti Novi Muslim. Resti ini kayaknya mukanya kapirable nih. Coba kita naikin. Siapa lagi? Koi Barbershop. Arnold Hidayatullah Muslim. Anti Zionis Muslim. Ini banyakan yang minta Muslim nih. Akri Kopri Muslim. Salwa Muslim. Rasti, selamat siang Rasti. Rasti.
Selamat siang. Dia bengong. Oke, yang lain lagi. Coba yang ini dong, yang kapir-kapir yang bisa diajak ngomong. Ini si baby monkey ini tetap request nih, reject ya. Erik, penghujat, Do, Jack, Al-Fatih, Muslim, Ondex. Oke, Ondex coba. Naikin aku dong. Lah, tadi naikin lu bini bukan, pacar bukan. Ondex, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ada yang mau disampaikan, ada yang mau diajak ngobrol, ada yang mau diajak taruh, apa? Ada yang mau diajak berantem, apa gimana bang? Tak ada bang. Oh. Cuma kenal ya dia orang free. Itu bang. Putus-putus bang, sinyalnya bang. Kita nggak denger nih, abang ngomong apa? Yuk, Pir, request Pir. Nah, ini kenapa jadi banyak cewek yang request? Ibel. Naikin aja bang, biar Bang Zuma yang ngobrol sama Baby. Iya Bang Zumanya belum balik. Selamat siang, Gustavo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, halo. Ya halo. Muslim bang. Abang noise banget bang. Abang lagi ngelas apa gimana bang? Uset. Suara ada yang ngelas di belakang. Nanti begitu lasnya dimatiin aja naiknya bang. Ibel nih coba nih kayaknya. Ibel, selamat siang. Siang. Ya, Muslim non Muslim? Islam. Nah, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyain, atau ada yang mau diajak taruh apa berantem di atas ini, Ibel? Silakan. Mau diajak berantem, ada yang Kristen gak sih di atas ini? Nggak ada, Bel. Ibel nggak nyimak dari tadi. Kita justru lagi nyari. Ya udah deh turunin aja. Oke, ntar kalau ada kita WhatsApp ya, Ibel. Ngajak berantem sama kamu. Iya. WhatsApp aja nggak apa-apa. Ini si Erik nih penghujat nih, tapi coba deh buat hiburan aja. Mungkin Kores mau ngadepin. Erik. Halo, Erik. adu data kita ya. Oke. Widih, adu data. Oke, adu data kita ya. Oke, apa nih yang mau diadu? Sama nggak Al-Quran seluruh dunia? Sama. Atau dengan Persi Word? Sama nggak? Sama. Pembohong. Kenapa kau bohongi Islam di Indonesia? Buka datanya. Kenapa? Katanya mau adu data. Al-Baqarah. Oke. Al-Baqarah. Buka datanya. 285 Persihab ya. Buka datanya. Tetapi Persiwap ada 286. Hei, buka datanya. Kenapa dikorupsi? Ini buka datanya, Erik. Kenapa dikorupsi? Ayat itu. Nih, yang kayak Kau gini menantangi saya. Enggak. Saya saya di Iran, di Irak. Jangan. Cukup kau bohongi. Lu ngapa ketawanya begitu? Hei, lu kenapa ketawanya begitu, Rik? Kenapa kalian bohong? Enggak, coba ketawa lagi, coba ketawa lagi ulang. Kenapa kalian berbohong? Gimana tadi ketawanya? Hoi, coba ketawanya nih tadi gimana? Umatmu sendiri kau bodoh-bodohi. Rick, coba ketawanya gimana tadi? Kau bilang sama Al-Quran seluruh dunia goblok. Iya sama, tuh kan Kristen banget goblok-goblokin orang. Persihab sama dengan Persiwap. Persihab itu Warsh. Kok haf. Ya Islam Indonesia ya. Ini pemberitahuan ya, jangan mau kalian dibodohi. Enggak. Coba buka datanya nih, gue bukain nih kamera lo nih. Coba tunjukin versi harf sama warsh di mana bedanya. Coba. Rick. Oke, jangan di mute biar saya buka ya. Buka. Oke, salah satunya Al-Baqarah 285. Buka dong, bukan dibacotin, buka Erik. Iya, sabar saya buka. Iya, buka. Tapi versi Word ya ada 2. Versi Word. Apaan sih? Coba makanya dibuka. Dengar. Banyak loh dikorupsi. Ya? Iya, buka.
di zaman Khalifah Utsman banyak Buka, ya? iya buka, datanya buka. Karena Al-Quran Rick, lebih tua. buka datanya. Ya? Lebih tua. Ya, si A tidak mau direvisi. Erik, buka Dia datanya. konsisten tidak mau direvisi, ya. Erik, Ya, oke. buka datanya, Rick. Udah itu aja. Kok udah sih, mana datanya? Buset, ditipu gue. Iya, biar saya kasih tahu sama umat Islam, jangan Lah, mau ini kafir. cari informasi atau buka Google, ya. Benar enggak? Capek banget ditipuin sama dia. Mau dibuka datanya gue gedein. Kampret. Nih, gue deh. Asal lo tahu, Rick. Nih. Coba gedein. Deh, ini udah bisa digedein nggak nih? Nah, nih. Ini yang versi Hafs. Nih, versi Hafs. Ini versi Warsh. Gue udah buka nih. Lo mau buka yang mana? Ayo kita adu datanya. Ayo kita buka yang mana? Disuruh buka Google gue. Kampret nih kafir. Malah dikerjain gue. Dia baik-baik. Kampret. Ayo coba yang ini dong. Bang Jip. Itu Jukir Lokasari tuh cosplay jadi apologet. Baru gue semangat mau buka Harf sama Wars. Dikerjain gue. Yang capek banget. Yuk, yang mana? Udah si Erik jangan dinaikin lagi deh. Coba nih Tuti Simanjuntak. Waduh. Sabar Bang Jibril. Iya. Ngadepin yang begitu, meleng dikit anak orang jadi Tuhan, meleng dikit jadi Tuhan, meleng dikit jadi Tuhan. Begitu ngadepinnya. Sabar gitu. Ladang sabar gitu di sini guys. Morah harahap nih coba. Kita mau belajar ya kan? Kiroas apa dari dia tadi deh. Sayang banget. Terima Oma. Waduh. Ada Oma. Halo. Halo, selamat siang. Bang Mora. Iya bang, iya. Ya, Muslim Bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau Ada bang. Kalau bisa yang lebih pintar-pintarnya aja bang dinaikin. Nah itu Bang, kadang-kadang kita. Waalaikumsalam. Lebih paham orang itu kan. Sukron Bang Mora, izin turunin ya Bang Mora. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma. Tadi Oma dengar dia bilang Quran itu di seluruh dunia beda-beda ya? Dia nanya sama atau enggak, saya jawab sama. Habis itu dia mau bandingin warf sama harf. Oh, pikir tadi dia bilang beda-beda. Karena kan Oma kan ikut tadarus dari Malaysia, dengan Indonesia, dengan Arab sama kok. Oh, Ya, bukan makanya. itu. Ini Bang Casper mau ini nih. Makasih gitu ya Oma. aja. Ya. Siap. Sukron Assalamualaikum. Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Casper. Ya, Abang tadi bukannya udah di atas, Bang? Iya, udah di atas, nggak diturunin atau itu gitu. Oh, mungkin ini kali. Kenapa? Apa yang mau ditanya, Bang? Silakan, Bang. Abang Muslim non Muslim? Muslim, enggak. Oh, kita kan Assalamualaikum. ini Bang Juma, ya, ya kepikiran aja gitu. Ya sekarang wujudnya itu ada di mana gitu, Tuhan Yesus gitu. Kan penasaran aja kita gitu loh, Bang. Nanti Bang kalau ada yang naik, ada yang naik. Udah Abang di sini aja berarti ya? Oke. Mana lagi nih? Songgoriti. Kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai mana kita? Casper kok Muslim ngomongnya Tuhan Yesus? Enggak, orang penasaran aja tanya kita. Oh. Iya.
Ngapain penasaran sama Tuhan orang? Enggak. Tapi nanya tadi. Samuel, wah dia masuk TikTok pakai HT dia. Ya Samuel silahkan. Halo, cek. Saya mau tanya, Bang. Open cam dulu lah. Oh, nama Allah itu sebenarnya kan bahasa Arab. Kenapa ada disebut-sebut di Yesus gitu, Bang? Ini Samuel Muslim atau Kristen? Muslim. Namanya Samuel. Kenapa disebut-sebut di Kristen? Karena Kristen ketika datang ke sini dia bawanya bukan Theos deh, kalau dia bawanya Deos sama Dei gitu. Bahasanya Belanda sama bahasanya Portugis. Nah, supaya ini gospelnya mereka nyampe ke pribumi yang kebetulan Muslim semua, diganti-gantilah itu semua dengan apa yang diimani oleh pribumi di Indonesia saat itu. Allah, digantilah itu semua Allah. Supaya apa? Supaya gampang dimurtadkannya. Simpelnya begitu. Stadio Jibril mau nambahin mungkin silahkan. Aman itu. Stadio Ketum. Iya. Udah cukup itu. Oke. Oh iya, buru. Boru, selamat sore, Boru. Nah, inilah jeleknya kalau beli HP yang per set gitu loh, Ikhwan. Kadang lupa beli set yang earphone, jadi nggak bisa set earphone sama set mic-nya gitu. HP-nya udah bisa dioperasiin, tapi mic sama earphone-nya nggak ada, harus beli lagi, susah jadinya kan. Di bawah dulu ya. Jadi masih berkutat di, iya memang noise, masih berkutat di, iya noise memang, jadi dibiasakan. Masih berkutat di mana bukti ketuhanan Yesus. Tadi sudah ada satu penghujat tumbang, karena ketika kita sodorkan bukti ketuhanannya adalah dilahirkan, dia nggak mau Tuhannya dilahirkan, dia maunya manusia yang lahir, bukan Tuhannya. Padahal tertulisnya Tuhannya yang lahir. Ya udahlah, akhirnya tantrum terus cabut. Babi naik, siapa babi? Alhamdulillah. 2 bang yang tumbang. Oh iya, satu lagi sih, siapa itu? Pak Jimmy, Olo, CWT Arab, Encus, kaktus Yunani. Hahaha. Gampang gitu-gituan mah. Weh, Romo Aldo. Halo, Kores. Gimana kabar? Lelah dan tampan seperti biasa. Aldo terlihat lebih gagah di TikTok ya. Puji Tuhan. Mantap. Jadi gimana mengenai konsep keimanannya sekarang? Sudah mengimani Tuhan itu adalah yang menciptakan Yesus, atau Yesus itu bukan yang diciptakan? Gimana? Kalau yang menciptakan Yesus atau Yeshua itu menurutmu siapa? Tuhan semesta alam dong, langit dan bumi. Ya, siapa? Kita pakai jabatannya aja lah, Elohim. Iya, siapa namanya? Namanya Allah tentunya. Masalahnya gini, Allah itu tidak ada dalam dokumen-dokumen Kristen. Nah, ini yang gue suka. Untuk mengaitkan Yeshua sama Allah itu nggak dapet gitu loh. Nggak ada. Kalau kalian kan sering tanya mana dalilnya kan,
Gue nggak nemuin dalilnya tuh. Kalau Yesus atau Yeshua adalah ciptaan dari Allah. Nggak ada dalilnya. Oh, kalau mau yang gitu sih dapatnya di Islam. Tunggu bentar. Gimana sih caranya bikin dua nih? Sevaria aja, Pres. Iya. Jip, lu mau masuk Jip? Nih gue gedein ya. Main data. Tuh, gas. Nah, jadi itu bisa dibuktikan dengan literasi Yahudi gitu, Do. Silakan, Nah, ini silakan. Jibril akan mempertunjukkan kepada lu ya. Gas. Coba tunjukin literaturnya di mana sih hubungan antara Yeshua sama Allah ini. Oke. Gue buka datanya ya. Bang, sebelum kita ke ini, sebelum kita ke apa namanya? Kita mengenal sesuatu itu dari apa sih, Bang? Dari pengamatan empirik kita bisa ya. Dari sifat-sifatnya, betul nggak? Spiritual juga kita bisa. Dari sifat-sifatnya, betul nggak? Kalau kita bisa bedain mobil sama motor tuh gimana sih? Dari sifat-sifatnya. Motor sifatnya bannya 2, mobil sifatnya Sifatnya itu bukan sifat. Sifat itu karakter. ciri-ciri. Ciri-ciri. Nah, kita bisa bedain sesuatu itu dari ciri-cirinya, betul nggak, Bang? Itu salah satunya aja. Tapi kalau Betul. kita mau lihat ya, apa sih bedanya misalnya Allah sama Tuhan yang ada di dalam Injil? Namanya aja udah kelihatan beda. Ajarannya Iya. beda. Iya, kalau mobil tiba-tiba kalau di Medan motor itu disebut kereta. Tapi begitu kita lihat ciri-cirinya, rupanya sama motor, Bang. Paham nggak, Di Bang? Medan sama di Arab sama di Jakarta, di Jawa, nama itu nggak berubah, Bang. Nah itu nama tunggu, gua ini kalau Abang mau ke nama. Oke, kalau Abang mau ke nama. Itu berubah. Nggak apa-apa, tapi nama Oke. nggak boleh berubah. Nama Oke. Tuhan kalian itu Allah. Jangan diubah-ubah. Di Medan, mau di Arab, mau di Amerika tetap Allah. Betul. Nah, sekarang gini, Bang. Nah, coba lu Abang lihat kan di dalam Iya, dokumen ini, Kristen dikasih ngomong. di mana Allah itu ada. Oke. Kita nggak usah ke dokumen Kristen, kita ke dokumen ke Yahudian. Boleh. Kan sumber agama Abang kan ke Yahudian, betul nggak? Boleh. Silakan. Mantap ini. Tunggu bentar ya. Ini gue cabut dulu nih kabel gue. Nggak ada jadinya ya di dalam Al-Quran kalian. Bentar. Kabel gue pendek. Panjangin dulu. Nah, Abang tahu Sevaria nggak, Bang? Buka aja, gue udah pernah lihat. Nih di Sevaria, di sini ada an explanations of Torah in Arabic. Jadi penjelasan Torah dalam bahasa Arab. Oke. Tafsir at-Tawaria bil Arabia. Oke. Ini kalau kita buka nih, Bang, kitabnya Genesis. Kitab Abang dong, betul nggak? Ya itu kitab Yahudi yang di kanon. Mantap. Kristen, ya. Mantap. Di sini, Bang, di nomor 2-nya, Bang. Oke. And the earth was deeply submerged and darkness was on surface of the depths. And ini tulisannya apa, Bang? Allah. Nah, keyahudian ngakuin Tuhannya namanya apa, Bang? Allah. Nah, berarti Tuhannya Yesus siapa, Bang? Bukan Allah. Lah, kok udah ditunjukin ini? Gimana sih? Kan udah ditunjukin. Abang gimana? Di Genesis itu ya, selain kalau di situ kan dilihat dari Dia mau ngeles. penjelasannya Allah. Dia mau ngeles. Gimana mau ngeles? Gue jelasin aja. Lo kan pakai penjelasan kan. Di situ ada Elohim dan namanya adalah YHWH. Nah, begitu diarapin namanya apa tadi, Bang? Jadinya Allah. Nah, udah berarti Yesus Tuhannya siapa, Bang? Jadi YHWH adalah Allah. Itu menurut Yahudian. Menurut Yahudi dan lu menurut Yahudi, Tuhan mereka, bapaknya Yesus, adalah YHWH. itu Allah. Nggak ada Yesus di situ. Ya coba ya gua perjelas ya. Kan Yesus abi Yahudi.
Yeshua itu ngajar bapaknya berbeda, bukan YHWH. Berarti YHWH apa? Berarti Yehosua ngajarin bapaknya itu bukan Tuhannya orang Yahudi. Betul. Nggak ada YHWH dalam dokumen-dokumen Kristen. Iya, Siapa tapi yang di mampus? Iya, tapi Coba ya, gua ini dokumen kitab Yesus bilang Tuhannya ALLAH, Bang. Ini bagaimana bukan nih, Bang? Bukan kitab Yesus itu. Yesus Genesis? bilang Taurat itu bukan miliknya. Genesis? Tauratmu. Heeh. Ya, berkali-kali loh Yeshua bilang itu bukan kitabnya. Kitabnya orang Yahudi. Beda. Lo tahu? Kalau di dalam Taurat itu nama Tuhannya kan sebenarnya kan YHWH. Cuma lo setuju nih. YHWH adalah Allah. Enggak, orang Yahudi bilang gitu, bukan bukan saya yang bilang begitu, bukan saya yang bilang Allah itu YHWH. Mereka mengakui kalau Tuhan mereka namanya ALLAH. Bukan saya. Lo setuju nggak? Kalau saya setuju nggak? Enggak, karena kalau saya Muslim, Tuhan saya memperkenalkan diri ke saya namanya Allah, Bang. Nah, sekarang lo punya dokumen nggak yang mengaitkan Yeshua dengan Allah? Ada nggak dokumennya? Kalau tadi di dalam Al-Qur'an diceritakan kalau Nabi Isa itu Tuhannya Allah. Ya itu dia Isa. Isa utusan Allah. Gua juga setuju, men. Nah, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau lo buka dokumen-dokumen Kristen, kalau ada di situ nama Allah satu ayatnya, lu gua kasih 1 juta juga berani gua. Jangan, gue yang kasih lo 10 juta berhenti jadi Romo gimana? Ya gue udah bukan Romo, lo gimana sih? Oh enggak, bukan. Kalau main tajir-tajiran kalah lo sama Muslim. Terus. Kalau lo coba cari ya informasi yang mengaitkan Yeshua sama Allah, nggak bakal ketemu. Kenapa? Ya memang nggak ada. Yeshua itu ngomong pakai Aramaik. Gua di Indonesia pengajar Aramaik. Enggak, tapi kalau Bang Aldo, yang nerjemahin dokumen Aramaik itu tim gua. Bang Aldo, kalau lo kalau ketemu orang bilangnya salamnya apa? Ya gua nggak ke Yahudi-Yahudian, nggak ke Aramaikan lah, men. Gua kan orang Indonesia. Salam lo apa berarti? Ya salam aja, salam sejahtera, atau yang non formal juga. Tapi coba lo tau nggak? Jangan beralih dari topik lah. Ya. Bukan. Kita kan mau ngomongin Yehosua. Gue mau ngaitin Yehosua. Kenapa dia bisa gue bilang Muslim? Karena lo tau nggak dalam Bible lo sendiri, Yehosua itu bilang kalau dia ketemu orang. Lo jangan ganti-ganti nama. Yehosua. Yeshua, oke, maaf, Yeshua Afwan. bukan Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Dia berserah diri kepada Tuhan. Nggak ada. Terus Tuhan kenapa kalau dia ketemu orang dia bilang assalamualaikum? Nggak ada. Makanya itu jangan sembarangan menerjemahkan gitu loh. Oh enggak. Nggak ada. Nggak ada. Yakin lo? Gue yang menerjemahkan gitu. Yakin lo? Kalau itu terjemahan bisa salah, men. Yeshua ini nggak ngomongin Arab, nggak ngomong pakai. Iya, dia ngomong Aramaik, betul. Coba lo jelasin ke gua ngomongan Yeshua dalam Aramaik yang menyatakan dia itu ada hubungan dengan Allah apa? Oke, bentar ya, gue buka ya. Gue Silakan. buka dari Bible lo, di mana Yesus bilang peace be upon you. Lo tau kan? Nih gue buka nih datanya nih. Buka. Nih, gue buka nih datanya nih. Tuh. Nih. Nih gue buka nih datanya nih, ya. Di John 20:21. And Jesus say, peace be with you. Aramaik. Ya ini tunggu sebentar. Ini dari sumbernya dulu. Peace be with you. Jadi kalau dia ketemu orang, dia bilang peace be with you. Enggak lah, lu ngarang aja. Emangnya dia bahas orang bule. Enggak. Iya, iya makanya tunggu sebentar, Bang. Bang Aldo, iya kita ke Aramaik. Abis ini kita ke Aramaik, jangan panik dong, sabar. Aramaik dulu. Iya nih, oke. Abis itu gue tanya nih. Ini abis itu gue tanya nih. Peace be upon you dalam Aramaik. Apa ini bacanya, Bang? Assalamualaikum. Buset.
emang hubungannya sama Islam? Nah, maksud gua tadi, kenapa Yesus kalau ketemu orang ngomongnya Assalamualaikum? Itu kenapa, Bang? Karena Assalamualaikum itu kan general, men. Bukan artinya itu salam dari Allah atau ada hubungan sama Allah. Enggak, tapi Bang Aldo paham nggak maksud gue? Gua tahu apa yang lo coba kaitkan, tapi lo nggak berdasarkan dalil yang benar-benar kuat. Dalilnya dari Yohanes 20 nomor 21. Dia kalau ketemu orang bilangnya peace be with you. Begitu gua aramaikin peace be upon you itu artinya apa? Assalamualaikum artinya. Bagaimana itu? Apa hubungannya sama Islam itu? Apa hubungannya sama Allah? Nah, orang Kristen mana yang pakai Assalamualaikum, Bang? Coba kasih tahu gue. Ya Kristen Arab juga pakai itu. Kristen mana itu? Kristen mana itu yang coba kasih tahu dong? Kristen Syria juga pakai itu, Kristen Koptik juga pakai itu. Karena mereka kan bahasa Arab. Sekarang masalahnya Yeshua bukan pakai bahasa Arab. Kalau pakai Aramaik kan ini Aramaik tadi. Kan Aramaik tadi. Aramaik. Jangan coba lu jangan beralih. Di mana ayatnya ada Allah di dalam dokumen Kristen? Di tafsir Yahudi, gue tunjukin tadi udah ada tafsir Allah. Yahudi itu bukan dokumen Kristen. Ya tapi Genesisnya lo ambil, bagaimana? Kitabnya lo ambil tapi tafsirnya jangan, gimana sih? Kitabnya itu kitab Yahudi untuk menjelaskan ajaran Yahudi yang memang itu bengis gitu loh. Nah, iya, kita ya, ajaran Yesua justru datang untuk menyempurnakan itu. Iya, ada, dibilangin kalau gue udah bilang nggak ada. Nggak ada. Jasnya dipegang erat-erat, Bang. Lanjut, Bang Jip. Gimana Bang Aldo? Enggak, tapi kalau lo tanya jangan berusaha Allah mengaitkan apa yang nggak ada. Ya kalau misalnya gua tanya apa hubungan antara Isa sama Allah memang ada. Tapi kalau Yeshua dokumennya tuh nggak ada. Oke. Coba ulang pertanyaan lo. Tadi kan gue udah jawab tuh pertama dari tafsir Rasak. Lo nggak terima kan? Iya. Abis itu lo sekarang pertanyaannya gimana? Apa hubungannya Yeshua sama Allah gitu loh? Oke. Sekarang kalau gue mau jawab ya, Bang Aldo gue boleh jawab ya? Iya lo jawab lah. Ini kan kita diskusi berdua. Oke. Kristen Syria Koptik itu Yesus bukan? Yosua bukan? Tadi nyebutnya gimana? Patokannya bukan aliran ya. Patokannya itu dokumen. Iya, dokumen. Dalam Kristen ya, itu ada yang menerjemahkan terjemahannya salah-salah. Ajarannya nggak sesuai sama kitab lagi. Oke. Nggak berarti Kristen Syria Arab berarti Yosua juga ya? Ya, dia bisa aja pakai nama Yeshua, tapi ajarannya bagaimana? Itu loh yang harus kita teliti. Mantap. Berarti hubungan apa yang lo tanya tuh dokumen Kristen mana yang menyebutkan Allah itu Tuhan ya? Ya, betul nggak? Bukan. Jadi nih lo, dokumen mana yang mengaitkan ya antara Yeshua sama Allah gitu. Oke. Ya coba lo cari, tapi dokumen Kristen awal, jangan. Iya, Kristen. Ini dokumen Kristen. Nih, Bang. Ya, Santa Clara. Terjemahan lagi. Enggak, ini Kristen mana? Ini Kristen bukan? Ya itu Kristen, gue tahu. Nah, dokumen Kristen dong yang gue pakai salah lagi. Karena itu Kristen ini yang dokumen udah melenceng gitu loh. Mampus, ya semua aja gue buka data aja lo bilang semua melenceng. Karena di sini ini Kristen nih, Kristen yang menggunakan kata Allah. Begitu mereka gue tanya Allah itu apa sih? Ini menurut mereka Allah itu apa? Menurut mereka Allah itu adalah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Ini Kristen Arab nih. Nah, lo ikutin aja Kristen Arab. Lo diskusi sama mereka. Lo bilang dia sesat. Jadi cuma lo dong yang gak sesat. Amin. Makanya kalau kita diskusi sesuailah sama dokumen referensi yang utama. Ya ini kan lo minta data Kristen, gue bukain data Kristen, lo nggak terima data Yahudi, lo nggak terima data Yahudi, lo nggak terima. Kalau gue tanya misalnya sama Muslim, pasti kan gue tanya Al-Qur'annya, hadis yang sahih, gitu dong. Bukan literatur misalnya dari website mana, dari ulama mana yang bertentangan sama Al-Qur'an, enggak. Patokan utama adalah nih naskah Yeshua ngomong Aramaik, lu coba buka deh yang Aramaik.
atau paling enggak Ya itu tadi, yang Yunani. ya itu tadi. Yesus ketemu orang aja bilangnya assalamualaikum, lo nggak terima. Ya ampun, kayak gitu lu masih pertahankan argumen. Enggak, lo mau dokumen Kristen, gue bukain dokumen Kristen, lo bilang Kristennya sesat. Makanya ini dokumen Kristen itu ada banyak ya. Nah, yang mana yang nggak sesat? Abis itu gue cari di situ gitu berarti. Lah iyalah, masa kalau gue nih diskusi sama lo, gue cariin misalnya ya apa sahih hadis-hadis yang doif kan nggak mungkin. Referensi gue kalau gue diskusi sama Muslim adalah Al-Quran. Hadis pun gue harus tanya ya, karena bagi kalian yang sahih pun kalian bisa pertanyakan. Makanya gue harus tanya mana nih referensi yang utama bagi kalian. Yang tidak dispute adalah Al-Quran. Makanya yang tidak dispute di dalam kekristenan adalah naskah PB. Kalau nggak pakai yang Aramaik, yang Yunani lah gitu. Oh, jadi gue paham Gitu loh. arahnya, gue paham arahnya. Jadi sebenarnya Bang Aldo mau jualan ini kitab Abang yang bahasa Aramaik. Gue belum punya nih Bang, yaudah gue beli deh. Di mana gue belinya nih Bang? Gua nih mau jualan atau enggak itu another story man. Lu Bukan, gue mau enggak karena kayaknya ujungnya itu. Lu jangan belokin arah diskusi kita. Keranjang kuning Bang Jip, cek keranjang kuning. Gua mau ya. Bukan, kan lo nanya kata Allah dengan Yosua dikoneksiin di mana? Gue ke kitab Yahudi Genesis, di tafsir Rasaknya mereka menyebutkan Tuhannya Allah. Berarti Tuhannya Yosua Allah, lo bilang enggak. Itu kitab mestinya sumber kekristenan. Abis itu gue bawa ke Yohanes 20:21. Di situ dia bilang assalamualaikum. Lo nggak terima juga. Abis itu lo kejar lagi dokumen Kristen dong. Nggak, abis itu lo kejar lagi dokumen Kristen dong. Gue buka nih Kristen Koptik. Di situ mereka menyebutkan Tuhan mereka namanya Allah. Lo nggak tolak juga. Jadi yang maunya gimana sih? Referensi utama lah yang lo buka. Jangan referensi yang sumber ketiga, sumber keempat. Misalnya nih, kalau lo ambil di kitab Kejadian di situ ada Tuhan namanya Allah di situ ya. Terus di dalam dokumen kami juga demikian, berarti sama. Nah, kalau lo perhatikan ya, sebenarnya dalam kitab Kejadian Allah di situ kan bukan nama. Karena nama di dalam dokumennya Yahudi adalah YHWH. Elohim itu jabatan. Nah, Elohim ini yang menggantikan atau digantikan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan. Waalaikumsalam. Ya. Nah, masalahnya Tuhan yang di dalam PL itu tidak ada dalam dokumen-dokumen Kristen, men. YHWH nggak ada. Allah nggak ada. Nah, lu berusaha mengaitkan terus gitu. Enggak ditafsir itu tadi gue bukan mengkaitkan di Genesis nomor 1 ayat 2 itu tafsir Rasak. Begitu mereka mentafsirkan dalam bahasa Arab, mereka menyebutkan Tuhan mereka namanya Allah. Itu bukan nama. Allah itu ya terganti dari Elohim. Elohim bukan nama. Nama Tuhan mereka YHWH. Lu aja dari situ aja udah salah. Udah gue jawab tiga-tiganya. Clear. Nih Kores atau siapa yang mau ngobrol? Silakan yang lain. Nah, nih ada Bang Billy. Bang Billy. Nah, tuh Billy itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bros? Ya, gimana kabar, Bill? Coba Bill jelasin. Sam. Apa tuh? Belum tahu apa deh pembahasannya. Nih, di dalam dokumen Kristen ya. Ini kan gue tanya ke teman-teman Muslim, sebenarnya ada nggak sih dokumen yang mengaitkan Yeshua sama Allah dalam dokumen Kristen awal? Ada nggak gitu? Yeshua nggak ada di dalam tanah, masalahnya di kitab para nabi. Nggak ada dalam tanah. Di dalam dokumen ini, dalam dokumen Kristen, Allah nggak ada juga. Jadi gimana? Kalau tadi mau pakai rasak, ada. Kalau mau pakai rasak ya. Nah, itu yang gue buka tadi, dia tolak. Anna Allah rebuka, itu dikatakannya begitu. Nggak, di situ ada Yeshua nggak? 21, Ada Yeshua nggak di situ? Ada Yeshua Benun. Yeshua Benun, iya ada Yeshua Benun. Jadi kalau ada orang yang bernama Selamat atau Yeshua yang dituhankan oleh orang Yahudi, pasti pertama-tama itu Yeshua Benun.
Yeshua Kalau- Ben-Nun, iya bukan Yeshua yang ini dong, yang yang ada di dalam makanya. BB, bukan. Itu makanya kita harus lihat referensinya itu dengan jujur. Terus? Nah, coba cari. Kalau ke Rasak, ya memang ada teks zaman itu, termasuk zaman kuno lah, zaman Rasak kan zaman udah termasuk tahun berapaan sih, abad ke berapa? 9. Abad 9 termasuk lama juga, udah tua juga. Jadi apakah ada Allah itu pernah disejajarkan dengan YHWH di dalam penerjemahan atau targum? Tafsir Rasak ada tadi itu. Ada memang Sandiaga Tapi dia tolak. kan gitu kan. Tapi Bang kalau Billy. Yeshua Ben Yosef nggak ada di dalam seluruh kitab tanah. Baik terjemahan ada Yeshua Ben Nun, Yeshua Ben Perak ya ada. Tapi kalau Yeshua Ben Yosef nggak ada. Nah, dia tolak kan itu. Kalau tafsir Rasak kan dia tolak, Bang Billy. Habis itu gue bawa ke dictionary dari Kristen Koptik. Kristen Koptik, nama Tuhannya Allah. Oh ya? Wah, ini makanya nih. Makanya heran kan. Nih. Itu kan gini loh, kekristenan itu ada yang ke Islam-Islaman. Makanya gua di Indonesia ini ingin gede dong. menjelaskan loh kepada Kristen Oh, lo harus apa? Konsisten. Gede dong. Ya. Kalau mau jadi Kristen, kalau mau jadi Muslim ya Muslim, jangan abu-abu gitu. Kalau Ini, lo menyembah Allah, Bang Bil. Ah. Nah, silakan lo di jadi sini Islam aja sekalian. di Sentakla mereka menjelaskan alif lam lam ha, Allah. Di sini mereka bilang inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk, Allah, Bang. Waduh, bener tuh ada. Nah, berarti dokumen kekristenan bukan, Bang? Iyalah itu. Nah, dokumen kekristenan bilang bapaknya Yesus Allah. Nama. Tak. Nah, Coba gimana itu Bang Aldo? Makanya lo diskusinya sama mereka. Kalau kayak begini kan orang, misalnya yang Dia Kristen tolak. di Amerika, Dia bilang nih Kristennya Ditolak lah. Kristen sesat, Bang. Ya, Bang Billy. Ya kan memang di dunia Kristen kan banyak rasa-rasanya gitu, ada tergantung pengen rasa apa gitu kan. Jadi memang tadi benar kata Do, dia rasa-rasa Islam, ada yang rasa-rasa Itu mix itu. Yunanian, Itu mix gitu. itu. Romawi, tergantung rasanya. nih, Kalau pengen nih kalau gue rasa- diskusi sama Billy, ya, ini gue pasti balik ke topik atau naskah Aramaiknya ya kan. Kalau gue ngomongin tanah, gue balik ke Ibraninya. Nggak bisa goyang dari situ. Yeshua itu ya kayak rabi-rabi Yahudi di abad 1 ngomong pakai Aramaik. Kalau ke sinagoga bacanya baru yang Ibrani. Nggak baca yang pakai bahasa Inggris atau pakai terjemahan yang Allah tadi, enggak. Ya enggak? Bener enggak? Ya iya, karena nama nggak bisa ditranslate, Bang. Kalau nama bisa ditranslate, Tuhan Abang namanya Selamat, Bang. Bapaknya Ucup. Makanya nih, lu kan tadi bilang ya Elohim diganti sama Allah. Lu setuju? Lu gimana sih? Harusnya kan lu Enggak, nggak mereka mengakui Tuhan mereka di Genesis itu Allah. Tapi nama kan nggak bisa Elohim. ditranslate, setuju. Iya, Elohim. Nama itu nggak bisa diganti Allah. Elohim. Kalau nama bisa ditranslate, nama Yosef begitu di Indonesia Yusuf, begitu di Gang Kenari sini namanya Ucup. Nama Tuhan Bapak Tuhan Abang Ucup. Iya dong, kalau nama ditranslate kan berantakan. Makanya gua Masuk ini Jaksel- penerjemah masuk satu-satunya Jaksel di jadi Cup. Indonesia, nama nggak diganti-ganti. Nggak Ucup, ada. Ucup Yesus masuk aja Jaksel nggak jadi ada. Cup. Ya. Yesus itu adalah nama yang baru eksis di abad 20. Kemarin itu ada pernyataan Pengajaran dari gua. ada pernyataan lu sama Do, Yesus itu tokoh fiktif. Itu lu kenapa bisa ngomong begitu? Ya itu tadi gitu. Nih ada nggak orang Yahudi namanya Yesus? Nggak ada lah. Makanya gitu loh. Ada nggak orang Yahudi namanya Yesus bilang, gua anak Allah? Ada nggak? Itu tokoh fiktif, tapi diimani sama orang Kristen mayoritas di Indonesia. Kenapa lo nggak usah Kristen aja, keluar dari Kristen lu bikin apa gitu? Jadi memang Nggak bisa. Justru Kristen-Kristen Berbeda. yang mayoritas di Indonesia ini yang udah melenceng. Oh. Makanya gue yang berusaha meluruskan gitu loh. Ya. Iya. Makanya gua kalau ketemu orang Kristen gua tanya, pencipta langit dan bumi Yesus atau Allah?
Wah, bingung dah mereka. Nah, bingung. Udah bingung mereka. Dua-duanya disembah soalnya. Enggak, katakan gue kejadian 1, pada mulanya Allah misalkan langit dan bumi. Nah, itu kan Allah bukan Yesus. Iya, bener. Bingung-bingung kan. Ini Kristen-Kristen nenteng-nenteng Alkitab. Alkitab aja adalah nama lain dari Al-Quran. Betul. Makanya mereka nggak mau gitu menghapuskan nama Allah. Karena itulah pondasi ajaran mereka. Yesus adalah anak Allah. Nggak Jadi bisa sinkretisme mereka lah. hapus. Abang mau nyebut mereka ini sinkretisme lah ya. Termasuk yang lo buka webnya itu. Kristen Koptik. Itu loh. Makanya kita nih kalau kita ngomongin terjemahan, ngomongin bahasa, jangan bawa-bawa teologi ya. Mari kita terjemahkan secara netral. Ya kan? YHWH jangan diganti Tuhan huruf besar semua. Nggak bisa. Nah, itu gimana Bang? Bisa bedain Tuhan huruf kecil, huruf besar? Kan di original teks nggak ada huruf besar, huruf kecil. Nggak ada. Makanya Ya. itu yang menerjemahkan adalah penerjemah abal-abal. Kalau adek gue Menyatakan kalau akhi siapa Nandar dalam sebuah pembicaraan sesama teman Muslim, biarin aja nama Allah itu memang sengaja dipakai juga oleh Islam untuk mensiarkan agama Islam. Bener nggak demikian itu? Aku nggak tahu lah, itu lu tanya sama dia dong. Enggak, aku nanya sama teman-teman Islam, bener nggak kalau nama dalam kitab Kristen nama Allah itu memang sengaja dipasang sebagai juga senjata untuk islamisasi gitu atau sebenarnya Bang, justru kita nggak mau nama Allah digunakan karena kita udah jelas ayatnya Bang. Untukmu agamamu, untukku agamaku, jangan dicampur-campur Bang. Karena Rasulullah waktu itu nih alasan ayat itu turun ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Waktu itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu disuruh sama kafir-kafir Quraisy. Abang tahu dong kafir-kafir Quraisy? Ya. Kafir-kafir Quraisy ini penyembah-penyembah anak-anak Tuhan Bang. Nah, kafir Quraisy ini penyembah-penyembah anak Tuhan ini bilang, ya Muhammad, tahun ini kita menyembah Tuhan kamu, tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Anjay, ganti. Nih kafir-kafir penyembah anak-anak Tuhan begitu. Habis itu turunlah ayat itu Bang. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan dicampur-campur. Iya betul. Jadi kalau ada Muslim yang bilang ya udah pakai aja nama Allah di kitab lo, wah itu udah jelas tuh. Rasulullah Nabi udah bilang nggak boleh. Allah udah bilang, udah kasih aturannya, jangan dicampur-campur. Iya. Kemarin ada pernyataan begitu dari Mekana, katanya Bang Nandar yang ngomong kalau itu banyak tuh di bawah tuh pada ngetik bahwa yang Bang Nandar bilang Islam membiarkan nama Allah dipakai untuk juga pakai buat syiar katanya. Nah, kalau Muslim ngomong kayak gitu berarti dia nggak baca surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin, itu jelas tuh. Enggak, sebenarnya boleh aku ini masuk. Tafadol Ustaz. Ya, sebenarnya kalau alasan dakwah atau syiar agama Islam tentang kata Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nggak ada kaitannya juga dengan penerjemahan Theos menjadi Allah atau Allah dalam Bible teman-teman Kristen. Karena implementasi dari comotan itu buruk sekali bagi nama Tuhan yang kami sucikan. Oh, betul. Ya, jadi kalau alasannya untuk dakwah, untuk syiar kurang tepat. Aku pribadi yang mungkin bisa disupport teman-teman API, aku siap debat. Bang Tio udah dengar kan debat itu offline. Pernyataannya. Enggak, aku baru tahu ini. Coba banyak orang di TikTok tuh pernyataan Mekana yang menyatakan bahwa mengucapkan kalimat itu, pernyataan itu. Iya, kalau mungkin ini deh ya, Bang, mungkin ulama-ulama kali ya, teman-teman di MUI mungkin atau di Kementerian Agama mungkin, aku siap. Iya. Insya Allah kita mewakili API untuk diskusikan itu, dan aku di posisi ya bersama dengan teman-teman API nggak setuju dengan comotan kawan-kawan Kristen ya dari Theos diterjemahkan menjadi Allah itu. Kenapa? Implementasinya buruk sekali.
Kita lihat Allah, ya kita lihat sendirilah yang seperti yang Iya, kita betul. baca bersama kan. Nah, seperti itu. Sedangkan dalam agama Islam nama Allah itu al-ismul a'zam. Kalau dalam pembahasan al-asma wa sifat, Allah itu kan punya banyak nama kan. Nah, diantara yang paling agung itu, yang paling besar itu adalah kata Allah. Nah, alif lam lam ha alias Allah ini disebut oleh para ulama al-ismul a'zam karena berlaku semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kembali ke situ semua. Gitu bang. Jadi kita nggak setuju. Tapi kalau ada muslim yang teman-teman muslim yang mungkin berbeda dengan kita dalam hal ini, ya itu mungkin jadi ranah diskusi yang bisa kita diskusikan. Di surat Al-Kafirun tadi, Ustaz. Iya, itu sudah final itu. Makanya banyak orang yang nggak paham lakum dinukum waliyadin itu diambilnya ya untuk melegalkan semua agama. Enggak. Justru lakum dinukum waliyadin itu ya masing-masing ada batasannya. Islam ya Islam, selain Islam ya selain Islam, begitu. Jadi nggak cocok kalau digunakan. Toleransi ada batasnya ya, jangan kebablasan. Iya, toleransi tetap. Justru ayat itu adalah Ustaz, maaf Afwan. Contoh toleransi Bang Billy juga ada contoh toleransinya. Mau Anda kasih tahu nggak contoh toleransi Bang Billy apaan, Ustaz? Ya, apa itu? Dia bisa doa di masjid tapi dia nggak bisa doa di gereja. Itu kenapa ya Bang Billy? Itu toleransi bukan tuh? Oh, Masjid di Menteng kan sholat Jumat, aneh pas mau minha ada tempat. Tahu gini aja Bang Gip, kalau si Mikana emang ngomong kayak gitu itu meresahkan, kita undang aja si Mikana ke MUI untuk diskusi di MUI. Biar dia tahu rasa juga itu. Bukan. Kita lagi ini toleransinya. Bang Billy boleh berdoa selama di tempatnya nggak ada berhala, betul nggak Bang Billy? Iya. Toleransi. Toleransi. Yang tempat yang saya masukin juga mereka toleransi, nggak ada tuh yang nyolek saya atau nanya atau ngusir, nggak ada. Nah, toleransi. Tapi kenapa nggak boleh ada berhalanya Bang? Itu ada batasnya berarti ya nggak? Ada batas. Iya. Ada batas. Itu kan dulu kan waktu lagi boomingnya itu ucapan mohon maaf ya Pak Quraisy Shihab ya, masalah pendalilan dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Isa alaihissalam ketika dia dilahirkan dan seterusnya. Itu dijadikan dalil untuk mengucapkan selamat Natal buat teman-teman Kristen. Nah, itu kita kritik itu. Nah, mungkin sebagian kawan-kawan baru mendengarkan hal itu, tapi kita berani dalam hal ini, bukan kita mau cari gara-gara ya, tapi di sini kita murni pertanggungjawaban ilmiah turun temurun yang diwarisi oleh para ulama-ulama Islam yang mereka itu mengingatkan. Kita toleransi kok. Indonesia ini negara yang paling toleran lah antara semua agama, antara semua negara yang ada terhadap agama-agama itu. Saya kira Indonesia yang paling toleran, dan itu bisa kita buktikan dari sejak kemerdekaan sampai sekarang itu nggak ada bentuk intimidasi. Kalaupun terjadi ya itu oknum-oknum tertentu. Tapi ajaran Islam yang kita pegang di Indonesia ini alhamdulillah hari-hari besar teman-teman Kristen itu bisa dan dilindungi kan begitu. Jadi kita berbicara di sini tentang benar atau salah sesuai dengan dalil dalam ranah atau konteks diskusi. Siapapun dia, tokoh siapapun itu, kita siap insya Allah untuk memperjuangkan dan mengembalikan itu pada realnya. Jadi kita nggak asal bunyi. Teman-teman Kristen mau pakai nama Allah umpamanya itu, ya harus tahu rambu-rambu lah begitu teman-teman. Iya, makanya itu. Aku sepakat dengan Bang Jiru. Dalam kitab Kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi mereka bingung tuh memilih Yesus apa Allah, karena dalam kitab mereka yang menciptakan langit dan bumi Allah secara tekstual terbukti. Walaupun mereka bilang Allah sama Allah ya
Allah kan bahasa Arab. Cara mengucapkannya ya Allah, bukan Allah. Gimana sih? Ini Bang Aldo bilang Yesus tokoh fiktif. Gue masih nyangkut nih. Bang Aldo. Waduh, ngeri kan. Sedikit Bang Jip masalah tadi Bang Yosef ya. Teman-teman Kristen yang mungkin tidak paham tentang kaidah pelafalan huruf lam yang di fathah itu memang mayoritas ya, dan itu secara tajwid itu pembacaannya itu dengan tafkhim, dibaca tebal ya Allah. Nah, ada nggak umat Islam yang membaca Allah? Ada. Teman-teman Muslim yang ada di seputar India, Pakistan, Bangladesh, mereka bilang Allah karong nggak Allah kahe katanya. Jadi Allah itu ya tetap nama Tuhan umat Islam, walaupun ada pengucapan teman-teman yang ada di sekitar IPB itu menggunakan dengan mengucapkannya dengan tipis, tidak dibaca tafkhim Allah ya, bukan berarti kawan-kawan Kristen bisa menggunakan lafaz itu, karena mau disebut Allah dengan tafkhim atau dibaca Allah, tetap itu adalah nama Tuhannya umat Islam, dan itu nggak bisa diganggu gugat. Kita siap untuk diskusi ilmiah tentang hal itu. Iya, gue setuju juga itu Pak Ustadz. Dikumpulkan datanya tuh Ustadz Dio, maksudnya kata Allah juga diucapkan oleh Muslim yang di daerah sebagian belahan dunia yang lainnya. Kalau data memang untuk data tertulis, Bang Bil, untuk data tertulis memang kita butuh cari. Tapi kalau data pengalaman yang aku pernah bergaul dengan kawan-kawan, karena dulu aku pernah ikut jamaah tabligh ya. Aku pernah, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya Bang Jip ya? Aman kan? Oke. Aku pernah ikut jamaah tabligh. Aku pernah khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan aku hampir berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, tapi qadarullah nggak jadi. Itu kita bergaul, kita di Kebun Jeruk itu di mana, di Jakarta sini, Kebun Jeruk, Hayamuruk. Nah, itu kita bergaul dengan teman-teman dari India, Pakistan, Bangladesh. Mereka kalau sebut nama Allah itu Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau di takbir itu Allahu Akbar. Allahu Alam. Dia bilang Allah karongi Allah kahi. Itu secara pengalaman yang aku bergaul dengan mereka. Tapi kalau secara data tertulis, nah ini memang butuh riset lagi. Lanjut. Iya, gue setuju sama Pak Ustadz ya. Kalau kita baca ada Kamus Collins Pak Ustadz, itu dipakai sama ini kan ya, audience dari US gitu ya. Di sana kata Allah itu artinya adalah the name of God in Islam. Lalu di bawahnya itu ada berbagai varian ya, pelafalan nama Allah ini di dalam berbagai bahasa. Ada Rusia, Belanda, Jerman, lain-lain, ada sekitar 20-30. Memang pelafalannya berbeda-beda ya. Kalau di Rusia sama di Yunani, hanya itu nggak kebaca, tapi dia akhirannya kayak ngorok, alak gitu. Nah, kita nggak bisa menyamakan pelafalannya dengan aslinya di Arab. Ya, namanya orang juga ya, makanannya beda-beda. Tapi maknanya itu selalu adalah nama Tuhan Islam. Kalau saya perhatikan di berbagai kamus ya seperti itu. Makanya ini adalah PR ya bagi saya dan teman-teman Kristen yang tahu bahasa, bagaimana mengedukasi teman-teman Kristen yang lain ini. Gitu. Kesalahan ini kan udah lama ya, sudah beberapa dekade, 4 generasi udah salah. Makanya dianggap sama mayoritas Kristen, ini yang salah dianggap benar. Gitu, makanya kami mengeluarkan terjemahan dan edukasi ini terus gitu. Begitu sih rekan-rekan Muslim ya. Ya, ini ada Rabia. Selamat sore, Bang Rabia. Rabia Muslim ya? Oh, Muslim. Pikir Kristen Rabinik. Iya, tadi Bang Aldo, itu tadi Yesus tokoh fiktif itu gimana? Maksudnya? Jadi gini ya. Kalau kita perhatikan di dalam dokumen atau terjemahan LAI, situ sosok utamanya adalah Yesus, ya. Yesus Kristus yang di sana juga tercatat sebagai anak Allah, gitu ya. Nah, kalau kita compare sama dunia nyata,
Ada nggak orang Yahudi namanya Yesus? Nggak ada. Ada nggak dalam sejarah orang Yahudi ada rabi namanya Yesus? Nggak ada. Apalagi nggak usah kan kayak Yahudi gitu. yang ngaku-ngaku. Nggak usah kan kita ke sejarah bang. Huruf J itu kan adanya di abad 14. Betul. Enggak, ini kan Y. itu Jesus kan. Ini Y. Iya Kalau kan Y udah Jesus. Enggak, iya kan Yesus Y. kan ditranslate dari Jesus. Enggak, J-nya Y itu aja dari baru ada di Y. abad 14, 16. Enggak, kita jangan ke J. Y ini sudah ada gitu kan, di Aramaik, di Ibrani juga udah ada. Cuman masalahnya ini nggak ada rabi Yahudi namanya Yesus, sampai sekarang tuh nggak ada. Dan nggak ada yang ngaku-ngaku anak Allah. Makanya gue bilang Markus konsisten. Emang ada orang Yahudi namanya Markus? Setahu gue Markus Tambunan tuh orang sini. Kalau Markus orang Yahudi ada nggak bang Billy? Ya nggak ada lah. Nah tuh si Markus dari mana itu? Paling Yohanan terus Yohanan. Kepa. Makanya nama nggak boleh diganti. Gue udah ngomong ya teman-teman Kristen ya, jangan tersinggung. Gue bilang kalau sekarang masih ada penerjemah yang ganti-ganti nama, itu udah abal-abal gue bilang. Kalau Paulus, Bang Aldo, fiktif nggak? Ya, namanya apa sih di dalam aslinya gitu? Saul, itu kan nama Yahudi kan. Ya, kalau kita menerjemahkan ya jangan diganti namanya gitu. Maksud gue tuh gitu. Saul, abis Kalau itu begitu tobat Saulus gitu. Apa gimana nih? Nanti gue cek ya. Intinya kayak gini teman-teman ya. Kekristenan ini adalah manusia yang sering gonta-ganti nama. Bagi mereka itu hal yang wajar. Kenapa? Karena pada saat mereka itu memiliki naskah Yunani, PB Yunani, itu nama-nama Yahudi udah diganti. Ya, Yeshua nih. Itu kan nama yang bagus ya. Diganti Yesus. Begitu juga yang lain-lain. Nah, gara-gara itu akhirnya ke dalam bahasa-bahasa yang lain juga diganti. Bagi mereka nggak apa-apa. Nah, gue hormatilah, itu kan metode penerjemahan lama ya. Mereka itu terikat sama budaya setempat pada saat itu. Tapi saya, sebagai penerjemah modern, nggak boleh saya terikat sama kaidah bahasa Indonesia. Nama itu nggak boleh deh diganti-ganti. Kalau komunitas nggak, berarti di kitab yang abang translate si botak namanya apa bang? Gue nggak tahu nih nyebutnya gimana. Paulus, Saulus, gue nggak, makanya gue sebut ciri-cirinya aja. Nama dia siapa Paulus, bang? belum selesai. Tapi bukan Paulus lah. Jadi belum selesai kami terjemahin. Saulus. Ya. Tunggu aja tanggal manajer. Di Desember kami akan launching. Ya. Tapi kalau 4 kitab yang awal, 4 kitab Injil itu kan nggak ada Paulus. Makanya itu emang itu nama yang asing. Semua nama-nama di situ atau Matai pasal 1 itu kan silsilah Yeshua. Itu semua nama-nama Israel. Berarti lo mungkin nggak mentranslate 15 surat si botak? Gue nggak tahu nih nyebut namanya, nggak enak nih gue. Nah, jadi namanya siapa? Paulus aja kita sebut ya. Ya, cobalah sekarang kita sebut Paulus saja ya. Oke, kita sebut Paulus saja. Itu ada juga dalam naskah Aramaiknya juga ada ya. Yang nggak ada dalam naskah Aramaik itu kayak kitab Wahyu, Yudas, 2-3 Yohanes sama 2 Petrus itu nggak ada. Jadi nanti begitu selesai Desember, begitu kami launching, jangan expect muncul tuh 5 kitab itu. Dan semua kitab itu kalau bicara tentang nama, kami kembalikan kepada aslinya gitu. Nama bapaknya Yesus, abang yang pernah gue denger Maryam. Bukan Maryam, Morio. Mem, Res, Yud, Alef. Memang dibaca antara A sama O ya. Jadi nama bapaknya Yesus itu Morio. Nama sang bapa yang ada di langit. Bang Billy, ini gimana nama Tuhan lo diganti sama dia, Bang Billy? Bapaknya Yesus yang mana nih? Bapaknya Yesus. Oh, enggak. Bapaknya Yosua maksud dia kan Tuhan Bapa itu kan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya abang dong. Iya. Ya itu dia. Nah, tiba-tiba diganti Mario. Ini gimana nih? Luigi-nya gimana? Nah, makanya itu nanti akan ketemu di ini. Dia akan ketemu di kan kata waktu itu aku pernah ketemu Aldo tentang Shema Israel. Itu kan adanya di dalam kitab Torah.
sama Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Nah loh, berarti sebelum ada yang di dalam PB itu sudah ada di dalam Torah. Betul. Nah jadi betul. Bagaimana nanti kalau lu nanti nerjemahin PL, lu terjemahin. Nah lu, Tapi kalau PL gini loh, kalau menerjemahkan itu nggak ada hubungannya sama teologi ya. Nerjemahkan pasti itu lu ganti dong YHWH jadi bahasa. Mario. Enggak dong. Kalau Bang Aldo, tapi Mario PL, naskahnya Ibrani. Bang Aldo, Mario Ibrani itu kan YHWH. Gitu loh. Tapi nggak pakai ini kan, di mana-mana ya YHWH, nggak bisa diganti sama apapun. Terus yang memberikan firman gini, dengarlah Israel, Hashem Elohim kita, Hashem Echad itu siapa? Maria Ya itu atau YHWH itu yang ketemu sama Musa dan lain-lain itu. Oh, dia ngeles. Udah Dia biarin ngeles di aja. situ. Dia ngeles di situ. Oke. Berarti di situ nggak pakai Mario ya? Jelas gini. Ya teman-teman, kalau kalian cari ya dalam dokumen Aramaik YHWH nggak ada, Allah nggak ada. Gue sebagai penerjemah yang netral nggak boleh gue masukin di situ. Enggak, Bang Aldo, kalau Mario nama Mario itu nama kalau pakai super nggak? Pakai super nggak? Bentar nih Pak Ustadz mau ngomong nih. Kalau nerjemahin Pak Ustadz. Shema di dalam kitab Markus terjemahin belum Shemanya? Bentar Billy, bentar ini ada Pak Ustadz nih. Enggak, aku cuma nanya itu, aku kaget dengar Mario itu pakai super nggak sih? Kaget aja aku Itu dengar. nama Pak Ustadz. Nama. Jadi Oke. kalau kita baca ya di dalam Aramaik itu Yeshua itu berbahasa Aramaik, Pak Ustadz. Nah, naskah ini tuh tidak terlalu terkenal di kekristenan di Indonesia. Bahkan ada ya hamba-hamba Tuhan itu nggak tahu naskah itu ada. Kalau di dalam Yunani, nah masalahnya itu tadi saya bilang di Yunaninya sendiri nama diganti-ganti. Nama sang bapa yang Yeshua perkenalkan itu bahkan dihilangkan. Diganti sama LAI jadi Allah masuk nih, begitu diterjemahkan ke Indonesia. Jadi hancur nih. Ya ajaran Kristen di Indonesia ini benar-benar hancur. Inilah istilahnya tuh kerinduan saya sebagai orang Kristen dan yang tahu bahasa untuk memulihkan lagi sebenarnya apa sih yang diajarkan sama Yeshua ini gitu. Makanya saya ambil. Tapi nggak expect sih tiba-tiba nama Tuhan Abang berubah jadi Mario. Gue nggak expect sih. Gue nggak expect dalam jangka waktu dekat ya. Paling nggak gini teman-teman. Paling nggak ya. Anak cucu gue tuh nggak seperti Kristen Indonesia. Gitu aja. Nah banyak kan orang-orang Kristen yang berpikir, jangan dong lo egois. Jangan sampai keluarga lo doang yang tahu ajaran Yeshua yang asli. Oke, gue bikin tim, gue sebarluaskan. Tapi ingat ini ajaran leluhur. Setuju. Ya, jangan sampai di apa istilahnya gua sebar luaskan akhirnya terjadi lagi kayak LAI gitu. Berarti ini setuju. Gue juga nggak. Gue nggak akan ngajarin anak-anak gue nanti ya. Itu sama bang. Lo nggak mau cucu-cucu lo tersesat dengan kayak gitu. Gue juga ya sama. Kurang lebih ntar gue bilang sama cucu-cucu gue. Ya itu Nabi Isa balapan nggak disalib. Nggak mungkin, ya nggak? Iya. Wajar lah. Enggak, gitu. tapi Kita sama-sama izin Bang Aldo. Melestarikan kan. Bang Aldo, aku mau nanya satu terkait dengan naskah yang abang sebut tadi itu. Itu untuk menjamin naskah itu muktabar menurut muktabar itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Terverifikasi. Kalau kami kan kalau di Islam itu kan Bang kita ada muqabalah nuskhoh. Muqabalah nuskhoh itu perbandingan naskah manuskrip. Nah, naskah atau manuskrip ini itu muktabar atau enggak muktabarnya itu kan itu bisa diverifikasi dari riwayat-riwayat murid-murid yang meriwayatkan itu. Nah, pertanyaan saya terkait yang abang sebut tadi itu yang abang bilang tadi kan naskah ini memang jarang diketahui. Nah, pertanyaan saya ini muktabar enggak sih indal masihiyin atau menurut teman-teman Kristen secara mainstream gitu, Bang? Atau ada apa namanya? Mereka nggak tahu Pak muktabar itu apa, periwayatannya bagaimana. Mereka sendiri nggak tahu. Jadi maksud saya aku ceritain aja ya. Apa ya muktabar ya? Terverifikasi nggak atau apa kalau bahasa Indonesianya itu? Tervalidasi nggak?
saya nggak tahu ini tervalidasi menurut konteks yang bagaimana, tapi saya coba jelaskan aja. Iya, maksudnya tervalidasi menurut kekristenan gitu loh. Kalau dalam Islam kan ya mu'tabar ya, menurut Islam, menurut para ulama Islam. Nah, legitimasi boleh, validasi saya boleh. bilang Kristen Indonesia itu ya banyak yang nggak tahu gitu. Jadi kalau dibilang ini apakah terverifikasi sama Kristen Indonesia, ya enggak. Orang saya yang maksudnya ngajarin begini, sejak 2013. Gini Bang Aldo. Maksudnya maksudnya di konsili Bang Dio. Kalau mungkin di Kristen konsili kayak begitulah kayak. Begini Bang Aldo. Jadi kalau abang bilang Kristen Indonesia ini banyak yang nggak tahu. Nah, nanti orang-orang Indonesia, orang Kristen Indo lain bilang, alah si Aldo itu cuma bacot doang. Akhirnya ya nggak ada validasi dong naskah yang abang maksud itu tadi. Nah, Atau mungkin makanya abang bisa itulah paparkan tugas sedikit. saya. Ya, jadi gini. Wih, berat itu. Itu bisa chaos itu. Berat Naskah karena PLPB itu kan ini ya, oleh murid-murid Yesua itu kan disalin gitu ya. Kalau PL-nya itu diterjemahkan dari Ibrani abad 1 ke dalam Aramaik. Diterjemahkan oleh jemaat Assyria yang memang sehari-harinya bahasanya Yahudi, bahasa Aramaik, Pak Ustadz. Begitu juga PB-nya. Kami meyakini memang sejak awal di abad 1 memang itu Aramaik karena itu bahasanya Yesua dan murid-murid dia. Nah, kenapa kok beda sama kekristenan yang mayoritas di Indonesia? Karena kekristenan mayoritas di Indonesia itu kalau kita runut asal usulnya dari Katolik. Katolik sama Ortodok itu adalah jemaat yang ada bertumbuh di wilayah Kekaisaran Romawi yang memang berbahasa Yunani. Nggak bisa mereka bahasa Aramaik. Jadi di abad-abad awal itu ada naskah Aramaik, ada naskah Yunani. Nah, naskah Aramaik ini kan disalin ya oleh jemaat Assyria. Kebetulan saya ini sempat di seminari. Di sana saya terima, saya tahu naskahnya. Lalu saya minta izin untuk menerjemahkannya dan saya terjemahin sekarang. Itu Pak Ustadz. Nah, yang memvalidasi naskah itu siapa? Jemaat Assyria itu Pak Ustadz. Jemaat Assyria. Oke, berarti di luar jemaat Assyria itu mereka tidak berlepas tangan lah ya. Iya, mereka ini ada yang istilahnya ya mencibir, memandang Assyria itu apa sih? Suriah bukan? Assyria itu Suriah bukan sih? Iya Suriah, betul mirip Suriah. memang. Oh, Suriah itu Syria. Suriah itu kalau sekarang ya jemaat Syria Ortodok. Ya, kalau Assyria itu yang berkembang itu di Irak. Dulu tuh namanya Edessa. Timur dari Syria. Namanya Assyria atau jemaat Persia. Itu berarti nanti doa Bapak kami berubah juga nggak Bang jadi doa Mario? Enggak, namanya kalau dalam doa Bapak kami itu nggak ada nama. Nama beliau nggak ada. Jabatan berarti ya? Itu jabatan. Nah, tapi kalau diterjemahkan itu bisa berbeda. Nah, gue lah di Indonesia ini yang ngasih tahu gitu loh. Kristen-Kristen ini kan udah istilahnya mereka kan meyakini ya. Oh, ini terjemahan yang paling benar. Inilah ajaran asli Yesus. Ya, tapi mereka bacanya bukan yang asli. Beda sama kalian yang memang diajarin dari kecil bahasa kitab suci. Gua lah yang akan membuat tradisi itu di dalam kekristenan di Indonesia. Jadi masa depan Kristen itu nanti anak cucu kami gitu ya bisa berbahasa Aramaik juga. Tapi gue pengen lihat nama Paulus sih saat nanti itu lo jadiin apa nanti. Nah, lo tungguin dah. Gua nggak enak kalau gue spill sekarang gitu. Enggak, aku sanksinya ini gini Bang Aldo. Kenapa nama Tuhan yang begitu sakral kemudian nama Paulus kok harus nunggu dulu gitu? Agak gimana gitu. Mungkin lebih sakral daripada nama Tuhan, Bang. Enggak, Paulus itu nggak ada di dalam kitab Injil, Pak Ustadz. Nah, itu pertanyaan gue juga. Bang Aldo, ini nanti kitabnya lo namain Injil. Yang gini loh ya, kitab Injil itu hanya Matius, Markus, Lukas sama Yohanan. Itu cuma 4 itu doang gitu.
Sementara Enggak, tapi yang tunggu. Enggak, original teksnya kan itu kan evangelion. Evangelion itu kan artinya kabar baik. Kalau dalam bahasa Indonesia kabar baik dong. Kenapa ke Al-Qur'an, Injil? Karena Injil itu kan dari Al-Qur'an, Bang. Enggak. Ya, Injil itu dalam KBBI itu ada juga ya kitab. Iya, begitu diserap. Kitab yang mengarah kepada kitab suci Kristen. Ada Begitu diserap, iya, begitu diserap Injil. Enggak, tapi dalam bahasa Aramaik kitab Abang itu namanya apa? Kalau dalam bahasa Yunani kan kita Evangelio. Hah? Ya, kalau pakai nama aslinya Svarto. Itu kan istilahnya ya orang udah baca pakai itu nih. aja, Bang. Pakai itu aja. Pakai itu, gua jelasin ada di penjelasan kata pengantar. Bentar, Tapi kan panggilan kalau nggak itu gua lancar. covernya juga gua taruh itu nggak bakal ngejual, men. Oh, jadi lu mau pakai kata Injil untuk menjual. Jualan. Oh, begitu. Alamak. Jualan. Ya, Apa bedanya lo sama Kristen yang pakai kata Allah tadi, Bang Aldo? Waduh. Ya beda lah. Nah, semua penerjemah mau jualan. Nih bukan maksud lu tadi kan mau jualan, men. Cuma kan bedanya Jadi nih, bagus ini, gua Dok. konsisten. Ini bagus. Jadi sebelum lo launching, ini kita nih ngasih masukan. Jadi biar nggak kontra. Enggak, udah pakai Svarto aja, keren tuh Svarto. Di satu sisi kan nggak pakai kata Allah, tapi jangan pakai kata Injil juga. Enggak, kata Injil itu dari mana, asal usulnya apa? Nah, dan coba artinya terangin. apa. Lu kan Dari mesti mana lo dapat? pelajarin, gitu. Coba terangin di mana lo dapat kata Injil. Sementara Injil itu adanya baru ada di Al-Qur'an abad 7. Ikut Injil itu ya, ikut kayak masalah ayahanda. Ya itu dari Arab, bukan milik Islam. Ya dari Arab itu dari, kalau kalian pelajari di Aramaiknya. Aramaik itu kan juga pakai evangelion juga. Evangelion. Karena dia serapan dari Yunani. Nah, masyarakat Kristen Arab yang pakai Aramaik menyebut-nyebut evangelion juga. Nah, itulah yang akhirnya didengar sama kalian yang memang mendirikan agama baru pada saat itu. Jadilah Injil gitu, diserap Injil di dalam Arab, terus diserap lagi di dalam Melayu, baru diserap ke Indonesia. Gitu ceritanya. Nah, Paulus itu kan bukan penulis Injil. Di dalam 4 kitab Injil tidak ada. Makanya nggak ada. Nanti kalian lihat aja lah nanti. Iya, kalau Paulus nggak nulis Injil, nggak nulis Gospel, betul, nggak nulis Evangelion. Iya. Makanya kalau teman-teman ya terutama yang Muslim nih, kan kasih feedback ke gua begitu udah baca. Wah, bedanya jauh ya, Om Aldo. Iya, gua bilang. Di dalam kitab terjemahan kami nggak ada kata Allah, Nabi, Rasul, surga, neraka aja nggak ada. Lu gimana mau nyamain gitu? Bukan, tapi gini bang, maksud gue enggak, gue tetap gue ngerasa ya, lo masih tebang pilih, maksudnya Allah lo nggak pakai, tapi Injilnya tetap lo pakai. Karena kan lo memisahkan antara Yosua dengan Nabi Isa, betul nggak? Patokan gue adalah KBBI. Jadi lo lihat dulu definisi kata itu ada di KBBI apa. Coba Injil. Kalau di dalam misalnya dalam KBBI apa, coba dibuka, Bang Jibril. Misalnya Nabi. Misalnya Nabi itu cuma satu definisi doang di dalam KBBI. Artinya adalah orang pilihan Allah SWT. Jadi gue nggak bakal pakai kata itu di dalam terjemahan kami. Karena dalam dokumen kami Allahnya nggak ada. Nabi udah pasti nggak ada. Nggak, nih. Kalau di situ. Gue paham sih, lo mau ke arah mana nih? Kalau gue tunjukin ya, KBBI itu dari KBBI ya, Injil. Nih coba gedein dong, moderator. Gue nggak bisa gedein nih. Nggak, itu lo bukan pakai KBBI yang itu tuh. Nih kamus besar nih. Enggak, di sini kan Injil kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nomor 2-nya yang lo pakai kan? Salah satu bagian dari kitab suci. Iya, nomor 2-nya yang lo pakai kan? Sementara nomor 1-nya itu Gedein host. Nih, Injil dari KBBI yang ini, Injil kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nomor 2-nya yang dia pakai, salah satu bagian dari kitab suci agama Kristen. Nomor 2-nya yang dia pakai. Sebenarnya juga kurang pas ya. Ya, itu versi yang lama itu yang lo baca.
Kalau kita lihat yang KBBI, sefat, apa tadi sefat? Apa tadi lu bilang? Apa tadi? Tadi yang lo bilang evangelion dalam bahasa Aramaik? Svarto. Nah, kenapa nggak pakai? Nggak gini bang. Bang Aldo kan memisahkan nih antara Yosua dengan Nabi Isa, Allah dengan Tuhannya, dengan Tuhannya abang. Kenapa nggak pisahkan juga Savot sama Injil? Karena kalau Injil kan turunnya ke Nabi Isa, bukan Yesus. Kenapa Yosua tiba-tiba nerima Injil juga? Tadi penjelasan KBBI itu kalau kita menerjemahkan harus kita buang jauh-jauh dulu teologi ya. Tadi Ini adalah proyek KBBI bahasa. jelas. Itu merujuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa berarti merujuk pada Islam. Nah, tetap merujuk kepada itu kan Islam. definisi pertama. Enggak, itu kan ada dua definisi. Kecuali kalau hilang nih definisi yang terakhir. Enggak, tadi Bang Aldo udah jawab, udah nggak ngejual kalau pakai nama itu. Udah itu dia udah kejawab sebenarnya tadi. Nih kalau kita ikut kuis, jawaban pertama diambil, Bang. Udah nggak ngejual. Sparto ya, oke, Sparto. Itu izin Bang Jip, aku menanggapi Bang Aldo tadi soal penerjemahannya dari ini kan murni bahasa ya, kita nggak masuk ke teologi. Nah tadi aku menarik itu dari Bang Aldo bilang dari Injil itu dari bahasa Ibrani atau Suryani. Itu ada ininya nggak sih Bang? Di kamus bahasa Suryani atau bahasa selain bahasa Arab lah ya, Ada. yang abang ketahui. Ada. Ada kamusnya, ada penjelasannya. Boleh Bang Saya cuma mungkin next time ya saya share ya. Saya Oke, nggak siap ya. next time. Kalau Pak Ustadz mau tahu misalnya penjelasan dari Dr. Menakem Ali. Itu juga Enggak, saya nggak pakai di Surabaya saya juga nggak pakai menjelaskan Menakem itu Ali. juga. Iya, kalau saya nggak pakai Menakem Ali, kalau bisa Menakem Ali mungkin bisa diskusi dengan saya. Nah, saya pakai Al-Qamus Al-Muhitnya Al-Fairuz Abadi. Al-Fairuz Abadi itu menyebutkan bahwa dari kata Injil itu ada yang mengatakan dari bahasa Suryani atau Ibrani, tapi ada juga yang mengatakan itu murni bahasa Arab, itu mushtaq dari kata An-Najlu. An-Najlu ini bermakna al-istikhraj wal izhar. Disebut Injil, yakni An-Najlu itu aslul hukum disebut Injil. Jadi semua hukum-hukum dasar itu ada di situ untuk Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Dan itu dijelaskan dalam Al-Qamus Al-Muhitnya Fairuz Abadi. Saya nggak butuh Menakem Ali. Itu yang saya maksud tadi. Kalau memang abang bisa tunjukkan, aku bisa tunjukkan nih di Al-Qamus Al-Muhitnya Fairuz Abadi. Beliau penulis yang menyusun Kamus Al-Muhit. Kalau abang bisa tunjukkan itu tadi, mungkin kita bisa sharing data. Saya cari Pak. Saya cari nanti. Oke, siap. Ya. Next time Baik. saya coba share ke Bapak ya. Oke, boleh. Ya, maksudnya biar ini juga kan abang kan menerjemahkan itu ketika abang mengklaim murni bahasa, kita nggak masuk ke teologi ya, berarti ya murni kita masuk ke pembahasan bahasanya kan. Jadi berarti kita kembali ke kamus. Kalau di bahasa Indonesia di kan kita kamus, KBBI. Kalau Bapak lihat tarik ya sejarah, itu Bapak lagi mengecek etimologi, asal usul kata. Sementara penerjemah nggak pakai etimologi. Penerjemah itu pakai definisi kata yang sekarang. Yang sekarang apa? Di dalam KBBI versi yang ke-6. Nah, itulah yang kami pakai. Itu, Pak. Iya, kalau kalau abang pernah baca Al-Qamusul Muhitnya Fairuz Abadi itu gitu, Bang. Jadi ketika mereka menyebutkan satu kata, sini aku bacakan di sini kata beliau, waqtalafa fi lafzil Injil. Dan itu ada perbedaan dalam lafadz kata Injil, Al-Injil. Faqila, ada yang mengatakan ini kila ini kalau dalam tradisi ilmu keislaman itu sigoh tamrid namanya. Sigoh tamrid ini bukan lawan dari sigohul jazm. Sigoh jazm itu pemastian. Kalau tamrid itu katanya, begitulah kalau bahasa kita. Nah, kila katanya ismun arabiyun itu kata dalam bahasa Ibrani, wakila Suryani, ada juga yang mengatakan kata Suryani. Nah, terakhir beliau bilang wakila Arabi, ada juga yang mengatakan itu bahasa Arab.
Wa 'alal akhir qila mushtaqqun minan najal wa huwa al-aslu aw min najalati syai'u ay adharathu aw min najlihi idza istakhrajahu wa qila ghairu dzalik. Ini beliau bahas kupas dari etimologi, Bang. Nah, makanya tadi aku tanya Abang kalau siapa tahu Abang bisa bawakan data itu bagus tuh Bang kalau Abang bisa. Keren juga ya. Maksudnya penjelasannya itu nanti gampang. Para rabi pun ketika mereka stuck di dalam bahasa Ibrani, dia pakai mencari bahasa Arab. Yes, iya Bang, karena memang kalau kita kebetulan aku di jurusanku di usul fikih ya. Kalau di usul fikih itu kita memang mainnya di situ Bang, etimologi dan terminologi secara bahasa, dan itu ada pemisahan makna secara etimologi dan terminologi, dan penggunaan kata terminologi pun itu tergantung dari sudut pandang pembahasan sub pembahasan yang dimaksud. Jadi memang betul-betul harus diklasifikasi, jadi nggak langsung dimutlakkan. Tapi aku menarik dengan statement Bang Aldo tadi, yang kalau kita bahas bahasa ya kita keluar dari teologi. Bahasa Jadi aja. murni Ini yang pembahasan sebenarnya bahasa. kalau teman-teman perhatikan ya, yang kami jual itu sebenarnya netralitas ini. Kalau memang nggak ada ya kami nggak catat gitu. Kalau teman-teman beli ya misalnya terjemahan LAI, nggak ada ya nama Allah tapi dimasukin, ada 4.000 kali. Terus terjemahan ILT nggak ada nama Yahweh. Nih tanya aja sama Mas Billy, nggak ada Tuhannya Yahudi namanya Yahweh juga, tapi dimasukin sampai 6.000 kali. Itu krisis identitas Tuhan. Itu. Makanya gitu loh. Karena gini, ini penerjemahnya pengen yang beli ini nanti dibaptis jadi jemaatnya. Kayak gitu loh. Makanya kami tuh nggak mau ya dilibatkan. Oh nih Aldo nih didukung atau ikut Katolik, ikut Mesianik. Enggak. Jadi kami benar-benar ya mengerjakan terjemahan sebagai proyek bahasa. Siapa yang mau tahu ya ajaran Yesua dari naskah Aramaik apa adanya ya belinya ini gitu. Satu-satunya buku yang menjelaskan ajaran Yesua asli ya cuma ini doang, nggak ada yang lain. Enggak, aku masih coba Bang Jit. Aku masih penasaran juga itu. Jadi iya, itu makanya tadi ini biar gue lurusin, Ustaz. Bang Aldo. Coba. Kan tadi gue tanya, kalau Abang kan memisahkan antara Yosua dengan Nabi Isa, Allah dengan yang Kristen sekarang panggilnya cakwe apa segala macam. Nah, kenapa Abang tetap pakai Injil sementara Ustaz dia udah bisa jelasin nih dalam Al-Qur'an Injil itu ada mustaroknya, ada dalam kata Al-Quran patokannya Injil. Kamus. Nah, ya udah dari kamus Abang yang menggunakan kata Injil itu sumbernya dari mana? Kok kamus Abang, kamus KBBI. Semua penerjemah di Republik ini pakainya KBBI. Nah, kalau masalahnya tadi kamus KBBI sudah menyatakan bahwa itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa berarti merujuk kepada Islam Kan dong. ada dua, Kristen. Iya, ada yang pertama Kan tadi. ada dua. Memangnya Coba bacain lagi. satu. Coba bacain lagi. Karena ada Nih. dua, Nih. nggak bisa dicari picking, harus dua-duanya. Nih, Nggak bisa, harus dua-duanya gimana? di sini Nah, itu bukan Injil itu bukan terjemahan yang kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, coba. Bisa tuh, bukan Nabi Yesus. Coba nih, perhatiin ya. Coba. Ya. Nih kita ambilnya tuh dari sini teman-teman ya, KBBI kemendikdasmen.go.id. Daring. Ini adalah website yang resmi KBBI versi yang terakhir. Ini kan ada nih untuk Islam pakailah yang ini. Gua nggak mungkin pakai yang nomor 1, Bill. Untuk Kristen bagian kitab suci tuh udah bagian kitab suci Kristen pakai ini, makanya gue pakai. Tapi kalau kita kan pembelajar ya Bang ya. Kita mesti tahu dong itu diserap dari kata apa, betul nggak? Makanya tadi gue udah bilang sama Pak Ustadz tadi, dalam menerjemahkan kami nggak pakai etimologi. Misalnya nih Injil itu dari bahasa Arab sebenarnya nggak apa-apa. Nggak, berarti mentoknya berarti pegangan Abang KBBI aja udah gitu ya? Iya nih, kan Yesua ngomong nih pakai Aramaik. Di sini ada naskah Aramaik. Kita kan melihat Aramaik Inggris tuh ada kamus-kamusnya kan. Nah itu artinya apa dalam Aramaik dan dalam Inggris. Nah kita cocokin sama KBBI nih.
kata-katanya mana yang pas gitu loh. Kalau Nah, tapi nggak pas, begitu kita cari tahu lagi dari mana Injil itu dalam KBBI diambil, meninggoy itu nggak perlu. Loh, Itu nggak perlu. Makanya tadi gue bilang lu harus bedain etimologi sama makna kata sekarang. tapi kalau etimologi Injil abang tahu? Andai kata gue nggak tahu dan andai kata gue salah, itu nggak mempengaruhi. Karena sekali lagi, yang dipakai sama penerjemah adalah makna kata sekarang. Izin Bang Aldo, berpengaruh dong Bang Aldo. Kalau kalau ini kan kalau kita mau konsisten dalam menyikapi apa nuansa ilmiah itu, kalau abang katakan tadi kita bahas secara bahasa, kita nggak masuk ke teologi, ya berarti abang mau nggak mau harus kembali ke etimologi yang aku sebutkan tadi. Jadi kalau nggak harus. Di dalam menerjemahan saya tanya sama Pak Ustadz Dio. Di dalam menerjemahkan itu yang dipakai sama penerjemah makna sekarang atau etimologi? Dua-duanya. Etimologi dong. Dua-duanya bisa. Enggak. Nih, coba terjemahin I go to school every day pakai etimologi. Gue pergi tiap hari ke sekolah. Salah. Sekolah itu kan Indonesia sekarang, makna sekarang. Etimologinya adalah leisure time, waktu luang. Itu dari etimologi, school itu dari kata Yunani. Artinya leisure time, waktu luang. Makanya lu nggak bisa menerjemahkan kalimat ya pakai etimologi. Nggak bisa, men. Yang gue pakai tadi kan maknanya. Iya, makna sekarang. School in the definitions artinya educational institutions. Sekarang. Tapi kan dari serapan kan, kita nggak ambil dari serapan. Itu makanya tadi begitu kata Injil tadi, etimologinya tuh apa? Nah, etimologi anggaplah yang dibilang sama Pak Dio tadi, gua setuju ya. Izin Bang Aldo, yang abang paham. Tapi makna sekarang kan patokannya kan KBBI. Bukan makna sekarang dong. Kalau bahas etimologi akar kata kan, yang kita bahas sejarah akar kata. Beda etimologi sama akar kata beda lagi, Pak. Aduh, ini kalian nggak ngerti ya menerjemahkan. Nggak, etimologi kan nggak lepas dari sejarah munculnya. Enggak. Gini. Ya, gua tuh cari duit di sini. Ya, gua nggak mungkin salah. Gitu. Kayak gini, kalau lo bilang gua salah, hancur nih semua nih penerjemah di Indonesia nih, hancur semua. Karena yang gua pegang adalah apa yang dipakai sama penerjemah sekarang di Republik ini gitu loh. Lu nggak usah ngajarin ikan berenang. Enggak, iya. Itunya paham. Berarti lo berpegangan sama KBBI yang sekarang aja udah gitu kan? Meskipun itu salah. Iya, meskipun itu salah. Atau mau bener kayak nggak ada istilahnya ya. Itu seperti jualan itu. Sekarang salah. Enggak, dia nggak peduli. Dia nggak peduli KBBI bener apa enggak, bodo amat gitu. Jadi gini Bang Jip, aku izin Bang Aldo. Kalau abang bilang niatnya abang jualan, jadi kita sebentar izin Bang Aldo. Jadi kita ada perbedaan orientasi di situ. Itu nggak setuju loh. Nih, Billy aja tahu Kristen Indonesia tuh nggak setuju sama KBBI. Kenapa? Karena kata Allah di situ nama. Kristen Indonesia kebanyakan bilang bukan nama gitu loh. Dan gue kan nggak peduli kata mereka. Sebagai penerjemah patokan egois dong gitu Bang. Di Indonesia KBBI. Berarti gini Dok, kalau suatu saat ada revisi kata Injil, ada revisi lagi, lo menerima itu atau mengambil yang versi harus terima. Harus. Oh begitu ya. Harus. Gitu loh. Ini adalah aturan. Itu fungsinya revisi, betul itu fungsinya revisi. Iya, makanya ini sekali lagi. Kalau tiba-tiba KBBI ngerubah kata Injil itu nggak ada makna kedua untuk Kristen, Aldo harus ikut. Gue hilangin, gue baru hilangin, gue ganti apa gitu. Dia pegangannya KBBI. Dia lebih Dia lebih percaya KBBI daripada kitab sucinya. Mantap ini, setuju, gue suka. Nah, lo udah cacat logika lo. Gue nggak ngomong itu. Iya, bentar. Bang Jip, izin Bang Aldo, menurut Bang Aldo etimologi itu apa, Bang? Asal muasal. Asal usul. Makna awal, bukan akar asal usul kata kan? Iya, asal usul kata kan? Makna. Iya, dia nggak mau ke sana, Ustadz. Dia nggak mau ke sana. Awal. Waduh. Bukan akar. Dia akar kata. Misalnya gini. Maksud aku begini loh Bang, kalau kita mau konsisten
konsisten bahas bahasa, iya ya, ayo kita bahas bahasa. Berarti yang kita bahas itu etimologi. Enggak. Bukan terminologi. Enggak, dia mau pegang KBBI aja sekarang. Etimologi juga enggak apa-apa. Saya setuju. Tapi itulah Anda ini kesannya gini Bang, izin Bang ya. Izin Bang. Mau merevisi KBBI gitu. Nah saya Ya, mau oke, ngikutin siapa? nggak apa-apa. Mau ngikutin Pak Berarti- Ustadz atau ngikutin KBBI? Enggak, Abang enggak usah ngikutin saya. Maksud aku, ini kan kalau Abang kan sudah menyatakan niatnya tadi, kalau niatnya Abang itu jualan ya udah, berarti kita beda niat. Kalau Bukan aku di sini masalah berbicara jualan. Ini niat, kita ya, ada sebentar. secara hukum. Ya, Dalam menerjemahkan sebentar, Abang. nggak boleh ikutin Izin. Pak Ustadz. Sebentar. Nggak bisa. Sebentar. Bukan Gua itu, bukan di ngikutin situ, Bang. aturan. Ini negara begini hukum, Pak Bang. Ustadz. Sebentar. Ya, begini, Bang. Abang kan tadi menyatakan ya, ini saya jualan di sini. Enggak, makanya Berarti lu kan ada jangan perbedaan bilang niat yang ngaitkan mendasar. ini untuk jualan Seben- gitu loh. Nggak bisa, ini Enggak, iya. profesi soalnya, Sabar, Pak. gantian dong ngomong. Maksud saya perbedaan niat kita dalam berbicara di sini, kapasitas saya berbicara sebagai seorang akademisi yang berbicara. Abang kan tadi mengklaim kita bicara soal bahasa. Nah, harus konsisten dong di etimologi. Nah, itu yang aku kejar tadi, Bang Aldo. Jadi aku nggak ada niat di sini mau jualan atau enggak, bukan juga merecokin jualannya Abang, Ya, enggak. saya juga nggak bicarakan jualan, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak kan tadi Abang mau bilang saya tanya jualan sama di saya sini. etimologi Injil, ayo kita pelajari sama-sama, apapun yang saya akan dapat, saya pasti terima. Gitu loh. Nah, itu saya bilang Nggak tadi, saya masalah sudah bagi jelaskan. Iya, saya sudah jelaskan tadi, etimologi Injil itu dikatakan oleh Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamusul Muhit. Saya nggak butuh Menachem Ali seperti yang Abang sarankan tadi. Dalam Ya, Qamus udah Muhit apa di situ? itu Coba dijelaskan. jelasin. Sudah saya jelaskan tadi. Oke, ada yang sekarang mengatakan saya dari terima. bahasa Suryani. Nah, udah Pak, apapun yang Bapak sebutkan saya terima. Sekarang Bapak mau terima nggak apa yang tertulis di KBBI? Yes, terima. Ya udah, apanya sih yang mesti diributkan? Semua penerjemah di Republik bukan ini diributkan, adalah Bang. akademisi. Di dalam menerjemahkan, kami tahu perlu kita mengetahui etimologi. Cuma endingnya yang dipakai bukan etimologi, tetapi makna kata sekarang yang tertulis di dalam KBBI. Itu loh. Wah, itu patokan ilmiahnya di mana tuh, Bang? Kalau kita bahas bahasa dalam sisi terjemahan nggak pakai etimologi itu dari mana itu pijakan ilmiahnya? Ya itu dia gitu. Makanya tadi saya tanya nih sama Bapak. Coba Bapak terjemahkan ya. Terjemahkan I go to school every day. Coba terjemahkan ke Indonesia. Kita nggak ke bahasa Inggris, Bang. Ini kan Abang mau bahas tentang kitabnya, Bang. Supaya saya tahu nih. Bapak ini ngerti nggak menerjemahkan dengan baik? Kalau Bapak menerjemahkan pakai etimologi dengan definisi sekarang itu berbeda. Mak, kalau Abang mau bahas, izin Bang ya, kalau Abang mau bahas saya mengerti atau tidak masalah terjemahan, Gua nggak izinin lu ngajarin gua. Ini profesi gua nggak mungkin salah. Enggak. Nih gua bakal profesi diajar saya penerjemah, sama Pak. orang yang profesinya itu sebentar. Bang Aldo penerjemah sebentar Bang. Bang Aldo penerjemah dari bahasa apa ke bahasa Indonesia? Bahasa apa? Surya yang Abang kuasai? Saya Aramaik Inggris ke Indonesia, Pak. Oke, Aramaik ya, Aramaik. Saya keahlian saya bahasa Arab, Bang. Abang jangan sepele sama saya, Bang. Oke, bahasa Indonesia tahu nggak? Sama-sama penerjemah. Kita sama-sama penerjemah di sini kalau bahas profesi. Iya, Indonesia tahu nggak undang-undangnya? Kenapa kita harus pakai KBBI? Iya, aku paham. Kita harus pakai. Kita kembali kepada KBBI. Apa sih undang-undangnya gitu? Kenapa kita harus pakai KBBI? Enggak, sebentar. Ketika Abang menerjemahkan dari bahasa asli kitabnya Abang ke bahasa Indonesia, ya harus kita ngerti Aramaik, kita juga ngerti Indonesia. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak ini kalau saya kan pakai KBBI. Ya, Bapak tahu nggak undang-undangnya? Kenapa penerjemah Republik Indonesia pakai KBBI? Nah, ini aja nggak ngerti landasannya loh. Kenapa gue harus pakai KBBI? Ini saya tanya nih ke LAI, saya tanya nih ke Yayasan Lentera Bangsa yang sama-sama menerjemahkan kitab suci Kristen, mereka nggak ngerti. Mereka nganggap gue kalau salah menerjemahkan nggak gini loh, Bang. Korelasinya dengan undang-undang Indonesia apa?
Abang kan dari tadi korelasinya mengklaim ini bahwa negara hukum pembahasan Pak Ustadz. kita di dalam menerjemahkan sebentar. kita nggak boleh sembarangan. Pembahasan kita ada kamus yang enggak harus sebentar. dipakai. Kalau ranah hukum yang abang maksud itu bertentangan dengan pijakan dasar ilmu dari bahasa asli yang abang terjemahkan, abang mau ngapain? Ya berarti saya tahu kalau Bapak ini penerjemah yang sebenarnya nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kok ke situ larinya, nggak nyambung lah. Ya nyambung lah. Anda menerjemahkan nih, sekali lagi Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kaidah bahasa Indonesia aja Bapak nggak tahu. Enggak, ini sebenarnya udah lurus. Jadi dia berpegang teguh kepada KBBI. Jadi mau KBBI salah pun dia tetap. Jadi kalau nanti KBBI kalau KBBI direvisi nanti abang ikut kan? Nah, iya. Nah, ya udah. Undang-undang salah, nggak ada. Undang-undang harus kita ikutin. Iya itu. Masalah Kalau kita nggak KBBI-nya setuju, misalnya direvisi, gini ya. kalau KBBI-nya direvisi, abang ikut kan? Ikut semua. Ya udah. Termasuk penerjemah kitab-kitab yang lain ya, dalam bahasa-bahasa yang lain ikut. Kalau Iya. mau menerjemahkan sesuai Iya, kaidah. setuju. Tapi Itu. kalau misalnya gini nih, ini kayak penerjemah Kristen yang lain ya. Gua nggak mau ikutin. Karena kalau gua ngikutin, ajaran gua bakal runtuh. Enggak, menurut abang KBBI mungkin salah nggak bang? Bisa Ngeri aja kali gitu. kalau kayak gitu. Lu bisa aja nilai itu salah, bener bisa. Cuman ini undang-undang aturan gitu loh. Iya, jadi itu poin inti kita. Jadi menurut abang KBBI bisa salah nggak? Karena menurut gua KBBI mungkin salah. Iya, bisa aja. Nggak ada ya yang udah. sempurna. Masalahnya gini, Mantap. Jibril misalnya, nih, ini kayak aturan pajak. Siapa sih yang mau semuanya dipajakin? Enggak, gini bang. Nggak mau ikut. Gini, ini menurut gua nih ya. Bedanya menurut gua gini. Ini tolong gedein gua dong. Gue lanjutin. Kalau melanggar KBBI itu bisa nggak ada istilahnya Bang. kurungan penjara. Ini menurut gua nih. 800.000. Bang, ini menurut gua nih. Ini menurut gua nih. Dalam KBBI kata Injil ini itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Habis itu tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Gue terusin bacaannya, Salah satu bagian nih, makna keduanya salah satu bagian dari kitab suci agama Kristen. Nah, ini gue nggak setuju. Menurut gue ini salah. Dari mana gue tahu? Nah, nanti berarti kita ke etimologinya Injil, paham nggak bang? Nah, tapi kalau lo kan nggak mau kan? Lo bodo amat etimologinya. Makna sekarang di KBBI apa? Itu kan mau lo? Iya. Nah ya udah itu. Makanya menurut gua KBBI mungkin salah. Menurut lo KBBI nggak mungkin salah. Paham nggak? Gua bisa bilang KBBI yang penting salah. laku jualannya, Bang. Gua hormati. Kalau misalnya gua tahu itu salah ya, itu ada prosedurnya. Bagaimana merevisinya. Sama aja kayak undang-undang nih, kita keberatan. Ada prosedurnya bagaimana itu mengubah. Iya, makanya tadi gue bilang begitu KBBI nanti merevisi, lo ikut kan? Ikut semua. Nah, ya udah itu mantap. Kalau berarti. ini emang penerjemah Al-Quran lu nggak ikutin? Ikut. Penerjemahnya, Al-Qurannya enggak. Al-Qurannya mah kagak. Sama naskah terjemahnya. berubah, tapi terjemahannya pasti ngikutin. Iya. Itu nggak Ustaz. masalah. Jadi dia nggak peduli etimologi kata Injil di KBBI itu dari mana dia nggak peduli. Nggak peduli. Beda basic dong. Beda basic lah. Iya. Kalau beda basic misalnya kalau kita begitu. emang lagi diskusi itu boleh kita sama-sama sharing aja. Tapi nggak mempengaruhi harus mengubah gitu loh. Prosedurnya langsung diubah. Enggak, sebenarnya Bang Aldo, sebenarnya aku bukan mau mengkritik atau mengubah itu, cuman kalau aku berbicara itu di atas dasar atau prinsip ilmu yang kupelajari gitu loh Bang. Jadi bukan atas dasar Gua nggak jualan ngerti apalah itu apa sih enggak. yang sampai akhirnya melanggar undang-undang, gue bingung. Enggak. Maksud Ustadz gua. Coba jelasin ke gua sampai ada ilmu yang harus gua pelajarin. Biar gue lurusin. Undang-undang Iya. Maksud biar gue translasikan apa yang Ustadz gue bilang. Maksud Ustadz gue Bang Aldo, kalau Ustadz Dio itu mempelajari kata Injil nih contohnya. Ustadz Dio lihat kata di KBBI.
Nah, tapi kalau dia nggak setuju atau dia mau mendalami, dia lari ke etimologinya. Dari mana kata Injil ini? Itu mereka pelajarin sampai ke ujung-ujung sana. Tapi kalau lo nggak mau Ya, juga sama. nggak ada masalah. Iya sama aja gitu. Ya udah, ya udah. Pelajarin Beda lah, aja. Gue nggak juga sama. pelajari juga, ya, nggak apa-apa. Cuma sekali lagi, yang Enggak, dipakai sebenarnya itu bukan Iya, etimologi. sebenarnya Bang Kalau Aldo- lo udah Bang- bilang yang dipakai etimologi, berarti masuk ke dalam kategori emang bukan penerjemah yang baik. Gitu Enggak, aja. tapi gue setuju. Maksudnya kalau gue jadi Aldo ya, kalau gue jadi Bang Aldo ya, kalau gue ke etimologi, nanti gue nggak bisa pakai kata Injil. Sementara kata Injil ini, kata Bang Aldo tadi, menjual. Jadi gue stop di situ aja. KBBI gue stop di situ udah. Gue nggak peduli kata Injil KBBI dari Nggak mana. peduli, emang gua gitu. Ya Malah, ya udah Yang itulah. penting gini ya. Itulah bedanya Ini kita di Yeshua situ, ngomong Bang. apa? Itu yang beda Yeshua kita di ngomong situ. apa, begitu gua terjemahkan gua lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris ya, padanan katanya. Nah, gua carilah dalam KBBI. KBBI yang gue cari bukan etimologinya. Lu menerjemahkan itu emang lu pikir gampang apa? Setiap kata lu liatin etimologinya, nggak bakal kelar-kelar nggak? Ini deadline. Lebih kan susah, ada. lebih susah jualan Zafrot atau dia apa namanya tadi? Lu jangan hubungin sama jualan. Itu kan beda isu, men. Oke. Enggak, tapi jujur lebih susah jual itu daripada Injil, betul nggak? Kalau misalnya lu mau menerjemahkan pakai etimologi, lu bakal nggak Zafrot. laku. Iya. Nggak bakal laku lo. Etimologi itu kan bisa kata berubah makna. Ada perubahan kata meluas, menyempit, ameliorasi, Zvarto. peliorasi. Beda gitu loh. Makanya kita harus ikutin. Nih kata Allah. Kan banyak nih orang Kristen nggak setuju. Tapi gue bilang, ya lu silakan ya. terjemahin. Misalnya Ini sebelah lo nih, Bang dari Yohanes. Yohanes 17:3 nih, Bang Yohanes. Selamat sore. Abang pakai kata Allah nggak, Bang? Selamat sore. Selamat sore. Abang pakai kata Allah nggak? Tergantung. Nggak cuma Tuhan doang digantung. Nggak cuma Tuhan doang digantung. Maksud saya begini, tergantung siapa yang saya ajak komunikasi. Karena kadang-kadang kan orang Indonesia ini kan karena terlalu familiar dan setiap saat penggunaan katanya itu adalah Allah, ya itu saya gunakan. Tapi ketika ada orang bilang jangan gunakan kata Allah, gunakan kata Tuhan, ya udah saya ikuti gitu maksud saya. Itu satu. Yang kedua, kalau menurut iman Abang? Ya saya pakai kata Tuhan lah. Saya tetap menggunakan kata Yeshua dan sekarang itulah dulu. Oh, ya berarti saya iman bertanya Abang, kepada- iman Abang tuh bapaknya Yesus bukan Allah kan? Iyalah itu pasti. Itu cocok deh. Cuman saya mau bertanya ke Billy Yusuf ya, dengan ke Bang Aldo. Oke, ke Romo Aldo. Saya ingin bertanya satu hal. Kan begini ya, yang saya ingin tanya. Kan kalau tadi dibilang kan orang Yahudi nggak mengenal kata Yahweh kan, betulnya itu Bill? Iya benar sih. Tuh, Yahweh itu adonan buat ada jajanan di sini. Itu cakwe. Iya. Nah, itu cakwe. Iya. Iya, udah dulu jangan kau perjelas begitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya untuk Romo Aldo dengan Bang Billy. Pertanyaan saya adalah begini. Ketika bangsa Yahudi ya diusir dari tanah Yahudi ya pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian abad ke pertama sekitar tahun 130-an setelah pemberontakan Bar Kokhba 130 abad 2 dong. Iya gitulah abad kedua, iyalah betul lah itu. Oke, terima kasih koreksinya. Nah, abad kedua ya 130-an setelah pemberontakan Bar Kokhba, saya ingin bertanya untuk Bang Aldo dan Bang Aldo dan Bang Billy. Pertanyaan saya adalah Pilih. Iya itu udah dulu kau sebutan itu. Oke lah. Pertanyaan saya adalah begini. Mengapa kan kalau orang Kristen Kenapa jadi belepotan ngomong sih? Iya, tunggu dulu. Tanya aja nggak bisa menyusun kata-kata. Aduh, Itu. Iya, Sampai kecape-cape kurang odadingnya aja nih. Iya, aduh. Udah susah menyusun kata-kata direpeti lagi jadi terganggu.
Jadi pertanyaan saya adalah begini, Bang Aldo, yang Iya, Pak. Anda gunakan sekarang ini terjemahan kitab suci Pesitanya ini adalah Aramaik mana? Karena saya baca ya kemarin beberapa hari yang lalu ada Estrangelo, ada Serto, ada Nestorian. Apakah kekristenan Bang Aldo ini berasal dari kekristenan Nestorian atau bagaimana? Itu satu. Untuk Billy, pertanyaan saya adalah ketika bangsa Yahudi itu keluar dari tanah Yudea. Kira-kira adakah ada orang Kristen Yahudi yang tertinggal di tanah Yudea? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kristen kalau secara itu bukan sebuah bangsa. Kristen itu sebuah keyakinan, sebuah sistem keyakinan, pengikut Yesus. Jadi nggak ada Kristen Yahudi. Ya Israeli ada, Israel Kristen ada, tapi kalau Yahudi Kristen nggak ada. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bill. Pertanyaan buat lo itu pada saat kala perang nih, Yahudi lawan Romawi, ada nggak yang tertinggal Yahudi di tanah Yudea? Iya nggak, dia bilang kan Yahudi Kristen, nggak ada Yahudi Kristen. Kalau Israel Kristen, Kristennya belum ada, coy. Mana sih? Waktu zamannya Kristen itu abad pertama. Jadi yang ikut perang pada saat Ini itu yang nanyanya lu, nanyanya aja berkenaan dengan sejarah. Bar Kokhba itu sebelum Masehi lo itu. Ya jadi yang tahun 130-an semasa Kaisar Adrian itu loh. Iya, itu Bar Kokhba itu perang memimpin Yahudi, semua Yahudi, Pak. Nggak ada pengikut Yeshua yang dipimpin. Dia itu perang 132 sampai 135. Nama pemimpinnya 132 ke 136 perangnya. Ya, ada yang bilang seperti itu juga. Jadi Bar Kokhba sebagai Mesias yang ditabiskan Rabi Akiva. Nah, ini kan banyak kekalahan, 600.000 jiwa Yahudi itu kan meninggal, dan 9 kota di tanah Yudea itu hancur. Gua nggak tahu tuh masih ada yang masih di sana atau mereka sudah meninggalkan. Nah, nanti dicek aja sejarahnya, Pak. Iya. Sekarang Pak Bang Aldo mengenai Aramaik Nestorian atau gimana kira-kira gerejanya, kitab suci mana yang diterjemahkan oleh Bang Aldo itu kira-kira? Oke, ini adalah kitab suci Jemaat Asiria. Nah, Jemaat Asiria itu memakai bahasa Aramaik Suryani. Ada 3 aksara di sana. Ada Estrangelo, Serto, Madan Hoyo. 3-tiganya ada, Pak. Cuman yang kami pakai sebagai referensi naskah itu naskah Kaborus. Nah, di sana aksara yang dipakai adalah Estrangelo. Gitu, Pak. Oke, kalau nggak itu ada satu lagi. Terus kan karena begini, mengenai kan pernah saya dengar kalau nggak salah Pak Romaldo ngomong begini mengenai Eloi lama sabaktani. Oh, bukan begitu artinya katanya. Terus bukan begitu yang diucapkan Yesua ketika di kayu salib, tetapi Elahi Alahi imana sabaktani gitunya kan, Pak? Kalau nggak salah. Ya, itu sebenarnya ada beberapa logat ya di dalam tanah Yudea pada saat itu. Mereka dalam bahasa sehari-harinya walaupun itu sama-sama Aramaik, tapi ada dialek Yerusalem dan ada dialek Galilea. Nah, makanya ada tulisan yang berbeda. Ada yang pakai Eloi, ada yang pakai Il. Itu di dalam Injil itu. Nah, yang penting bagaimana menerjemahkan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Begitu, Pak. Oke, maksud saya begini, Romo. Kan Romo bilang Romo selalu menyalahkan penggunaan kata Aram Eloi gitu ya. Oh, bukan begitu. Nah, tapi Romo membenarkan penggunaan kata Estrangelo lah, saya bilang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah ada kitab suci kitab suci Perjanjian Baru versi Aram Yudea atau Galilea? Atau nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau kita pelajari ya,
naskah-naskah itu baik itu Aramaik maupun Yunani abad 1, 2, 3 itu sudah hancur dimakan zaman. Karena waktu itu yang dipakai untuk alas kertas itu Pak, itu adalah papirus. Itu nggak tahan. Iya. Sampai 100 Betul. tahun aja udah hancur. Maaf, Makanya yang kita bisa lihat itu Afwan. yang perkamen. Bang, gimana abang bilang tadi papirus nggak tahan 100 tahun? Papirus, iya. Papirus itu kan dari tumbuhan itu yang diiris terus dilapis jadi dua gitu, makanya nggak tahan ya. Kalau perkamen, Yakin abang? itu kan kulit binatang. Itu. Yakin abang? Ya yakin, makanya kan nggak ada yang tersisa. Yang ada itu serpihan aja. Tapi Gitu. kalau serpihan itu aku kan P ya. Oke, kalau aku buka nih bang, kalau aku buka, yuk. Kalau dilihat kan ada serpihan abad 2, itu kan pasti serpihan itu tulisannya P, P57, P berapa gitu ya. P itu papirus. Tapi kalau saya buka nih bang, dari The Met. Ini aku belum selesai bertanya, kau udah timpa sebentar, lagi. Ya, enggak. Kalau ada pembodohan kita lurusin bang. Maaf ya, niru Muslim. Di sini ada apa namanya The Met. The Met ini apa namanya museum di New York. Nah di sini bang, ini ada Hanach letter 1. Ini dari 2000 tahun sebelum Masehi bang, 2000 tahun sebelum Yesus. Ini suratnya ada dan ini papirus. Jadi salah ya kalau abang bilang papirus itu bertahan. Ini 2000 tahun sebelum Yesus masih ada. Ini dari Mesir. Jadi abang nggak bisa bilang gospel abad 1 dimakan waktu, nggak ada. Kenapa? Karena surat Fir'aun 2000 tahun sebelum Yesus papirus ini masih ada, abangku. Jadi tolong dilurusin. Ini kita fakta sejarah di sini. Enggak, gue baru tahu ya, gue baru tahu. Ya, nanti coba gue cek. Ya. Menyala abangku. Ya coba nanti gue cek ya. Oke, sambung. Tahu gua yang tahan itu adalah yang perkamen sebelum Masehi ya, Bang Jibril. Ya, Dead Sea Scroll juga 3 abad sebelum Masehi itu masih ada. Jadi papirus itu memang bertahan abangku. Jadi nggak bisa abang ngeles. Injil nggak ada karena dimakan waktu, nggak bisa. Silakan. Maksudnya, Jibril, maksudnya nggak, Dead Sea Scroll itu dari apa gitu loh? Bentar. Papirus. Papirus sumbernya sama. Jibril, dengarkan. Ya. Mengapa Dead Sea Scroll itu awet? Karena itu nggak disentuh-sentuh, nggak dijamah-jamah. Dia tersimpan baik di dalam kendi, di dalam kendi ya. Nah, sedangkan kalau kitab suci yang dipakai setiap mingguan, setiap kebaktian itu sering dipegang-pegang. Akibatnya ini berarti alasannya angan-angan sama cita-cita ya. Siap. Oke. Bukan. Jadi bukan apa? karena angan-angan. karena kan begini. Karena kan tangan kita ini kan ada garam, ada minyak, ada keringat. Jadi kan menyentuh perkamen itu kan akibatnya membuat cepat luntur gitu maksudnya. Iya, jadi karena dipegang-pegang gitu lah. Iya. Teman-teman, aku tak off dulu ya. Thank you banget ya. Disambung Bang Aldo, jangan karena dipatahin gitu kan. Selesai Bang Aldo. Sambung. Akhirlah. Gantian Oke, gua kasih tanggung maghrib. Kau 5 menit lagi, 5 menit ya. Spen, kau nanya mulu sekarang, Ya, kau apa yang mau gantian tanya? nanya Spen. Spen, kau percaya Alkitab sebagai imanmu, landasan imanmu? Iya, betul. Memang iya, wajib. Oke. Menurut Alkitabmu, pencipta langit dan bumi Yesus atau Allah? Ulangi. Menurut Alkitabmu yang kau imani itu, pencipta langit dan bumi Yesus atau Allah? Oh, Yesus. Alasannya sebentar. Coba buka ayatnya di mana Yesus mencipta langit dan bumi. Coba buka kejadian 1. Pada mulanya mencipta langit dan bumi siapa? Elohim. Wah, kan pakai Alkitabmu. Coba baca Kejadian 1. Pada mulanya Yesus mencipta langit dan bumi gitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, terus Allah, ya udah pas. itu kan terjemahan. Kau jebak aku dalam terjemahan. Harus kan perlu diriset. Itu namanya gunanya riset. Kenapa sih? Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Joseph, kenapa lu selalu kejebak?
Nah, itu urusannya dia. Ya dia yang mau menjebak, ya aku jawab baik-baik. Rupanya dia mencari jawaban berdasarkan teks yang terjemahan. Kalau saya kan berdasarkan original teks. Nah, oke. Jangan bikin malu gurumu di sini. Jangan Terakhir kejebak. Aldo, Bang Romo Aldo, terakhir sebelum turun Kak, sebelum turun apa Romo. Begini Romo. Pertanyaan saya, apakah kan karena begini, pada waktu Kaisar Hadrian begitu dendamnya, bencinya ngelihat pemberontakan 2 kali tahun 70 dan tahun 130 orang Yahudi ini memberontak di tanah Yudea. Akibatnya dia usir secara total semua orang Yahudi dari tanah kelahiran mereka. Nah, kemudian karena menganggap Mesias itu adalah Yesus, dan kemudian karena orang Yahudi Kristen ini pun lebih cenderung dekat Silakan. Maksud saya begini. Iya, begini Romo. Nah, maksud saya karena dendamnya Kaisar Hadrian melihat pemberontakannya orang Yahudi yang 2 kali memberontak dan tidak mau taat kepada kekaisaran Roma. Dan itu satu. Dan yang kedua, dan kemudian dendamnya orang Yahudi melihat orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang cenderung menganggap bahwa Yeshua HaMashiach itu sebagai Mesias. Nah, akibatnya adalah terjadi anti. Orang Yahudi anti melihat Kristen, orang Kristen anti melihat Yahudi. Akibatnya terjadilah seperti faham Marcion yang menganggap perjanjian lama itu sebagai iblis. Itu maksud saya. Pertanyaannya apa? Gue nungguin pertanyaannya kayak nungguin ini Piala Dunia. Iya, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah akibat faktor anti Yahudi dengan faktor anti Helenisme, akibatnya terjadi doktrin Marcion itu maksud saya. Itu pertanyaan saya. Pertama ya, saya Mau maghrib ini. bukan dari aliran Marcion ya. Saya juga taunya cuma sedikit Tutup maghrib. tentang asal usul dari Marcion ini. Ada baiknya Bapak tanya ke komunitas Marcion Indonesia aja, Pak. Ya. Dah ya. Romo, terakhir untuk biar kena ke Nggak, ini udah azan. Kita izin, Bang Aldo, teman-teman. Bang Billy udah azan Iya, nih. thank you. Kita fardu, masalahnya wajib. Iya, Ya, iya. izin ya, Bang Aldo. Oke, teman-teman. Thank you waktunya, Bang Billy, Sukron, thank you waktunya. Nih, izin turunin biar Bang Zuma bisa offin. Izin ya, Bang Billy. Assalamualaikum. Bang Zuma, silakan, tapadol kalau mau ditutup. Seperti biasa, as always, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.